atau Pemkab Ciamis. Sebelum menggelar aksi solidaritas untuk Rembang, masa aksi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lokasi, terlihat saudara ratusan masa aksi sudah berada di depan gedung DPRD Ciamis. Mereka mengenakan atribut lengkap dari lembaga masing-masing. Tampak sejumlah aparat kepolisian juga sudah berjaga di depan gerbang gedung DPRD Kabupaten Ciamis. Terlihat seorang pria memimpin aksi solidaritas bela Rempang tersebut. Terdengar ia memimpin pembacaan sejumlah aspirasi yang ingin disampaikan dan diikuti seluruh masa aksi. Di antaranya, mereka meminta aparat keamanan tidak perlu khawatir dengan turunnya masa aksi. Kemudian, masa aksi juga menyampaikan siap menjalin komunikasi yang baik antar lembaga dan organisasi terkait. Masa aksi juga menyatakan mendukung TNI Polri dalam hal penegakan hukum terutama untuk warga di Pulau Rempang. Mereka mengaku tak ingin kejadian serupa terjadi di Kabupaten Ciamis. Dikabarkan saudara, selain di Kabupaten Ciamis, aksi solidaritas untuk warga Rempang juga digelar oleh masyarakat di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di tengah aksi solidaritas bela Rempang di sejumlah daerah tersebut, dikabarkan Presiden Joko Widodo juga mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya, yakni untuk membahas konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023. Rempang, kejadian Brebes, kejadian Gorontalo terjadi di Ciamis, terjadi di daerah Tatargaluh Ciamis ini. Itu aja barangkali Pak Kapolres dan rekan-rekan yang lain, kami sekali lagi nitip bahwa Tatargaluh harus tetap kondusif, harus tetap aman dan damai, meskipun kita berbeda pilihan dalam hal lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dari rekan-rekan PP Pemuda Pancasila. Takbir! 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 Merdeka! Pancasila! 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 Alhamdulillah, alamin. Kita berkumpul di sini tanpa membedakan atribut, tanpa membedakan seragam, tanpa membedakan apa-apa. Kita di sini satu, membela siapa? Membela rakyat NKRI yang sekarang lagi terdolimi. Tapi mudah-mudahan Ciamis tetap kondusif. Karena alhamdulillah sementara ini Pak Kapolres, untuk Ciamis semua kondusif, pemerintahannya alhamdulillah baik. Tidak ada investor yang dapat mengisarakan rakyat untuk di Ciamis. Kita aplaus buat pemerintahan Kabupaten Ciamis. Tapi kita juga tidak akan tinggal diam ketika di Ciamis terjadi sama kayak di Rempang. Tapi mudah-mudahan insya Allah tidak akan pernah terjadi untuk di Ciamis. Jadi untuk saudara-saudara pemuda Pancasila mungkin yang mewakili yang sudah hadir di sini, kita sepakat untuk hari ini kita aksi damai, kita bersatu membela keluhan, keresahan masyarakat khususnya yang ada di Rempang. Kita satukan kekuatan, satukan pemahaman untuk siapa? Untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Juga untuk kemajuan Tatargaluh, mohon kepada pihak pemerintahan. Tadi sudah disinggung sama senior-senior. Mudah-mudahan ketika ada investor, libatkan semua masyarakat, libatkan semua organisasi, biar jelas, biar di Ciamis ada keterbukaan. Jadi tidak ada yang saling disalahkan. Kita satu untuk NKRI sendiri. Jangan sampai kebijakan-kebijakan pemerintah menyengsarakan rakyat. Itu mudah-mudahan di Ciamis tidak akan pernah terjadi. Insya Allah Pak Kapolres, kami sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk berpartisipasi Ciamis. Kalau memang masih satu tujuan untuk membela rakyat. Mungkin dari Pemuda Pancasila cukup sekian. Sebelum ditutup, ayo kita bagikan salam perjuangan. Pancasila, 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 merdeka, takbir, takbir, takbir. Kita berbeda tapi kita satu. NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka selanjutnya Aksi solidaritas bela Rempang masih terus berlanjut pada Senin 25 September 2023. Selain digelar di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, aksi solidaritas juga dilakukan oleh warga di Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Diketahui saudara, aksi bela Rempang ini diikuti oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Garut hingga Organisasi Pemuda Garut. Mereka menggelar aksi solidaritas di depan gedung DPRD Kabupaten Garut. Ketua Aksi Solidaritas yakni Muhammad Jalaluddin membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan aksi damai ini berjalan dengan lancar. Pihaknya juga memberi pesan kepada Presiden Joko Widodo untuk menepati janjinya kepada warga di Pulau Rempang, yakni terkait janji Jokowi yang menyebut dalam waktu 3 bulan akan menyelesaikan terkait sertifikat warga di Pulau Rempang. Ia juga meminta untuk TNI Polri bersikap humanis dalam menjalankan pengamanan di Pulau Rempang. Kemudian masa aksi juga meminta apabila masih ada warga Rempang yang masih ditahan untuk segera dibebaskan. Dikatakan olehnya, semua tuntutan sudah diterima oleh pemerintah kabupaten atau Pemkab Garut. Ia juga mengatakan dalam waktu dekat akan merapat ke Bandung, Jawa Barat untuk melanjutkan aksi serupa. Rencananya, aksi serupa tersebut akan digelar pada Selasa 26 September 2023 besok. Nah ini saya sedang bersama dengan Pak Ahmad Wildan. Gimana aksi hari ini? Alhamdulillah kita bisa membuktikan kepada orang yang mencibir di luar sana. Sebab penggembosannya kita akan aksi anarkis. Alhamdulillah bisa dibuktikan dengan mata kepala telanjang. Kita aksi damai ditutup dengan tausiah dari Habibana Basim dan ditutup dengan doa. Alhamdulillah. Apa saja yang disampaikan di depan gedung DPRD ini? Yang paling inti kita mendoakan moral spirit untuk perjuangan warga kita sebangsa setanah air yang di Pulau Rempang sana. Semangat juang, mudah-mudahan diberikan keberanian, kesabaran untuk mempertahankan tanah airnya. Dan di antara tuntutan untuk pemerintah daerah yang pertama untuk Pak Jokowi, Pak Presiden, tunaikan janji kamu waktu kalian kampanye di pulau sana. Beliau mengatakan dalam waktu 3 bulan akan sertifikat Pulau Tua Rempang. Yang kedua untuk TNI dan Polri, bergaya humanis. Yang terakhir untuk Pak Kapolri, warga yang Rempang yang ditangkap supaya segera dibebaskan. Itu 3 tuntutannya. Ya. Tadi tuntutan berupa berkat disampaikan ke DPRD. Udah diterima begitu ya? Kita tuntutannya mohon Kepala Bupati dan Ketua DPRD untuk disampaikan pertama untuk Pak Presiden, yang kedua untuk DPR RI sana. Jadi masyarakat itu merasa terpanggil juga begitu ya? Sebangsa setanah air kita terpanggil. Setelah ini akan ada aksi lanjutan? Kita dapat undangan dari Bandung. Kalau kita akan pergi ke Bandung. Untuk merapat ke Bandung. Kapan itu? Besok. Besok ya? Oke. Jadi berapa jumlah orang yang akan berangkat ke Bandung? Dari Garut kita kondisional. Siapa yang ikut? Sebab kita tanpa ada uang bensin dan uang saku lillahi ta'ala. Oke, siap. Yang ini, itu perkiraan sampean berapa? Saya nggak ngitung. Saya ngitung. Gitu. Kadang-kadang dalam estimasi banyak, tapi nggak tahu ini ada berapa. Nama lengkap? Nama lengkap? Muhammad Jalaluddin. Muhammad Jalaluddin. Siap. Konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau masih menjadi perhatian publik hingga Presiden Joko Widodo. Menyikapi hal tersebut, dikabarkan Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya membahas soal konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023 hari ini. Diketahui saudara, sejumlah menteri telah merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah menteri yang tampak hadir, di antaranya ada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Siti Nurbaya, kemudian ada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Hal itu dibenarkan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya. Sementara itu, Bahlil belum mau menjelaskan soal rapat yang akan diikutinya. Ia mengatakan penjelasan akan diberikan setelah rapat selesai. Sebelumnya diberitakan saudara bentrokan terjadi antara warga Pulau Rempang dengan tim gabungan aparat penegak hukum pada Kamis 7 September 2023 lalu. Bentrokan ini terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut. Dari kisruh tersebut, pihak kepolisian telah mengamankan sekitar 43 orang. Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rempang tersebut.
Pemblokiran kemudian dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan masuk menuju Rempang. Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau rencananya akan direlokasi oleh Badan Pengusahaan atau BP Batam. Sebelum kita melanjutkan orator aksi di gedung DPRD ini, sebelum itu kita ucap bersama deklarasi damai sebagaimana bentuk bahwa apa yang telah terjadi di luaran sana tidak akan terjadi di wilayah Kabupaten Ciamis. Kita memang beda lembaga, tetapi kita satu hati dan kita lahir berdiri di wilayah Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu, kita dihadiri oleh para ketua lembaga LSM semua di sini. Ikuti apa yang saya deklarasikan untuk seluruh teman-teman. Setelah itu baru kita orator. Ini sebagai bukti kepada TNI dan Polri. Jangan khawatir kita turun. Jangan khawatir kita bersatu. Halo, selamat sore saudara. Live Breaking News kembali menjumpai Anda bersama saya, Sandi Yuanita. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Ciamis, Jawa Barat menggelar aksi solidaritas untuk warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau di depan gedung DPRD Ciamis pada Senin 25 September 2023. Masa aksi juga menyampaikan sejumlah aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah kabupaten atau Pemkab Ciamis. Sebelum menggelar aksi solidaritas untuk Rempang, masa aksi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lokasi, terlihat saudara ratusan massa aksi sudah berada di depan gedung DPRD Ciamis. Mereka mengenakan atribut lengkap dari lembaga masing-masing. Tampak sejumlah aparat kepolisian juga sudah berjaga di depan gerbang gedung DPRD Kabupaten Ciamis. Terlihat seorang pria memimpin aksi solidaritas bela Rempang tersebut. Terdengar ia memimpin pembacaan sejumlah aspirasi yang ingin disampaikan dan diikuti seluruh massa aksi. Di antaranya, mereka meminta aparat keamanan tidak perlu khawatir dengan turunnya massa aksi. Kemudian, massa aksi juga menyampaikan siap menjalin komunikasi yang baik antar lembaga dan organisasi terkait. Massa aksi juga menyatakan mendukung TNI Polri dalam hal penegakan hukum terutama untuk warga di Pulau Rempang. Mereka mengaku tak ingin kejadian serupa terjadi di Kabupaten Ciamis. Dikabarkan saudara, selain di Kabupaten Ciamis, aksi solidaritas untuk warga Rempang juga digelar oleh masyarakat di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di tengah aksi solidaritas bela Rempang di sejumlah daerah tersebut, dikabarkan Presiden Joko Widodo juga mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya, yakni untuk membahas konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023. Rempang, kejadian Brebes, kejadian Gorontalo terjadi di Ciamis, terjadi di daerah Tatargaluh Ciamis ini. Itu aja barangkali Pak Kapolres dan rekan-rekan yang lain, kami sekali lagi nitip bahwa Tatargaluh harus tetap kondusif, harus tetap aman dan damai, meskipun kita berbeda pilihan dalam hal lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dari rekan-rekan PP Pemuda Pancasila. Takbir! 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 Merdeka! Pancasila! 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berkumpul di sini tanpa membedakan atribut, tanpa membedakan seragam, tanpa membedakan apa-apa. Kita di sini satu, membela siapa? Membela rakyat NKRI yang sekarang lagi terdolimi. Tapi mudah-mudahan Ciamis tetap kondusif. Karena alhamdulillah sementara ini Pak Kapolres, untuk Ciamis semua kondusif, pemerintahannya alhamdulillah baik, tidak ada investor yang dapat mengisarakan rakyat untuk di Ciamis. Kita aplaus buat pemerintahan Kabupaten Ciamis. Tapi kita juga tidak akan tinggal diam ketika di Ciamis terjadi sama kayak di Rempang, tapi mudah-mudahan insya Allah tidak akan pernah terjadi untuk Ciamis. Jadi untuk saudara-saudara pemuda Pancasila mungkin yang mewakili yang sudah hadir di sini, kita sepakat untuk hari ini kita aksi damai, kita bersatu membela keluhan, keresahan masyarakat khususnya yang ada di Rempang.
Kita satukan kekuatan, satukan pemahaman untuk siapa? Untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Juga untuk kemajuan Tatargaluh, mohon kepada pihak pemerintahan. Tadi udah disinggung sama senior-senior. Mudah-mudahan ketika ada investor, libatkan semua masyarakat, libatkan semua organisasi, biar jelas, biar di Ciamis ada keterbukaan. Jadi nanti tidak ada yang saling salahkan. Kita satu untuk NKRI. Jangan sampai kebijakan-kebijakan pemerintah menyengsarakan rakyat. Itu mudah-mudahan di Ciamis tidak akan pernah terjadi. Insya Allah Kapolres, kami sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk bisa politik Ciamis. Kalau memang masih satu tujuan untuk membela rakyat. Mungkin dari Pemuda Pancasila cukup sekian. Sebelum ditutup, ayo kita bagikan salam perjuangan. Pancasila, 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 merdeka, takbir, takbir, takbir. Kita berbeda tapi kita satu. NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka selanjutnya Aksi solidaritas bela Rempang masih terus berlanjut pada Senin 25 September 2023. Selain digelar di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, aksi solidaritas juga dilakukan oleh warga di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Diketahui, saudara, aksi bela Rempang ini diikuti oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Garut hingga Organisasi Pemuda Garut. Mereka menggelar aksi solidaritas di depan gedung DPRD Kabupaten Garut. Ketua Aksi Solidaritas yakni Muhammad Jalaluddin membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan aksi damai ini berjalan dengan lancar. Pihaknya juga memberi pesan kepada Presiden Joko Widodo untuk menepati janjinya kepada warga di Pulau Rempang, yakni terkait janji Jokowi yang menyebut dalam waktu 3 bulan akan menyelesaikan terkait sertifikat warga di Pulau Rempang. Ia juga meminta untuk TNI Polri bersikap humanis dalam menjalankan pengamanan di Pulau Rempang. Kemudian masa aksi juga meminta apabila masih ada warga Rempang yang masih ditahan untuk segera dibebaskan. Dikatakan olehnya, semua tuntutan sudah diterima oleh pemerintah kabupaten atau Pemkab Garut. Ia juga mengatakan dalam waktu dekat akan merapat ke Bandung, Jawa Barat untuk melanjutkan aksi serupa. Rencananya, aksi serupa tersebut akan digelar pada Selasa 26 September 2023 besok. Nah ini saya sedang bersama dengan Pak Ahmad Wildan. Gimana aksi hari ini? Alhamdulillah kita bisa membuktikan kepada orang yang mencibir di luar sana. Sebab penggebosannya kita akan aksi anarkis. Alhamdulillah bisa dibuktikan dengan mata kepala telanjang. Kita aksi damai ditutup dengan tausiah dari Habibana Basim dan ditutup dengan doa. Alhamdulillah. Apa saja yang disampaikan di depan gedung DPRD ini? Yang paling inti kita mendoakan moral spirit untuk perjuangan warga kita sebangsa setanah air yang di Pulau Rempang sana. Semangat juang, mudah-mudahan diberi keberanian, kesabaran untuk mempertahankan tanah airnya. Dan di antara tuntutan untuk pemerintah daerah, yang pertama untuk Pak Jokowi, Pak Presiden, tunaikan janji kamu waktu kalian kampanye di pulau sana. Beliau mengatakan dalam waktu 3 bulan akan sertifikat Pulau Tua Rempang. Yang kedua untuk TNI dan Polri, bergaya humanis. Yang terakhir untuk Pak Kapolri, warga yang Rempang yang ditangkap supaya segera dibebaskan. Itu 3 tuntutannya. Ya. Tadi tuntutan berupa berkat disampaikan ke DPRD. Udah diterima begitu ya? Kita tuntutannya mohon Kepala Bupati dan Ketua DPRD untuk disampaikan pertama untuk Pak Presiden, yang kedua untuk DPR RI sana. Jadi masyarakat itu merasa terpanggil juga begitu ya? Sebangsa setanah air kita terpanggil. Setelah ini akan ada aksi lanjutan? Kita dapat undangan dari Bandung. Kalau kita akan pergi ke Bandung. Untuk merapat ke Bandung. Kapan itu? Besok. Besok ya? Oke. Jadi berapa jumlah orang yang akan berangkat ke Bandung? Dari Garut kita kondisional. Siapa yang ikut? Sebab kita tanpa ada uang bensin dan uang saku lillahi ta'ala. Oke, siap. Yang ini. Itu perkiraan sampean berapa?
Saya nggak ngitung. Saya ngitung. Gitu. Kadang-kadang dalam estimasi banyak, tapi nggak tahu ini ada berapa. Nama lengkap? Nama lengkap? Muhammad Jalaluddin. Muhammad Jalaluddin. Siap. Konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau masih menjadi perhatian publik hingga Presiden Joko Widodo. Menyikapi hal tersebut, dikabarkan Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya membahas soal konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023 hari ini. Diketahui saudara, sejumlah menteri telah merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah menteri yang tampak hadir, di antaranya ada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Siti Nurbaya, kemudian ada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Hal itu dibenarkan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya. Sementara itu, Bahlil belum mau menjelaskan soal rapat yang akan diikutinya. Ia mengatakan penjelasan akan diberikan setelah rapat selesai. Sebelumnya diberitakan saudara bentrokan terjadi antara warga Pulau Rempang dengan tim gabungan aparat penegak hukum pada Kamis 7 September 2023 lalu. Bentrokan ini terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut. Dari kisruh tersebut, pihak kepolisian telah mengamankan sekitar 43 orang. Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rempang tersebut. Pemblokiran kemudian dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan masuk menuju Rempang. Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau rencananya akan direlokasi oleh Badan Pengusahaan atau BP Batam. Sebelum kita melanjutkan orator aksi di gedung DPRD ini, sebelum itu kita ucap bersama deklarasi damai sebagaimana bentuk bahwa apa yang telah terjadi di luar sana tidak akan terjadi di wilayah Kabupaten Ciamis. Kita memang beda lembaga, tetapi kita satu hati dan kita lahir berdiri di wilayah Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu, kita dihadiri oleh para ketua lembaga LSM semua di sini. Ikuti apa yang saya deklarasikan untuk seluruh teman-teman. Setelah itu baru kita orator. Ini sebagai bukti kepada TNI dan Polri. Jangan khawatir kita turun. Jangan khawatir kita bersatu. Halo, selamat sore saudara. Live Breaking News kembali menjumpai Anda bersama saya, Sandi Yuanita. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Ciamis, Jawa Barat menggelar aksi solidaritas untuk warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau di depan gedung DPRD Ciamis pada Senin 25 September 2023. Masa aksi juga menyampaikan sejumlah aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah kabupaten atau Pemkab Ciamis. Sebelum menggelar aksi solidaritas untuk Rempang, masa aksi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lokasi, terlihat saudara ratusan massa aksi sudah berada di depan gedung DPRD Ciamis. Mereka mengenakan atribut lengkap dari lembaga masing-masing. Tampak sejumlah aparat kepolisian juga sudah berjaga di depan gerbang gedung DPRD Kabupaten Ciamis. Terlihat seorang pria memimpin aksi solidaritas bela Rempang tersebut. Terdengar ia memimpin pembacaan sejumlah aspirasi yang ingin disampaikan dan diikuti seluruh massa aksi. Di antaranya, mereka meminta aparat keamanan tidak perlu khawatir dengan turunnya massa aksi. Kemudian, massa aksi juga menyampaikan siap menjalin komunikasi yang baik antar lembaga dan organisasi terkait. Massa aksi juga menyatakan mendukung TNI Polri dalam hal penegakan hukum terutama untuk warga di Pulau Rempang. Mereka mengaku tak ingin kejadian serupa terjadi di Kabupaten Ciamis. Dikabarkan saudara, selain di Kabupaten Ciamis, aksi solidaritas untuk warga Rempang juga digelar oleh masyarakat di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di tengah aksi solidaritas bela Rempang di sejumlah daerah tersebut, dikabarkan Presiden Joko Widodo juga mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya, yakni untuk membahas konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023. Rempang, kejadian Brebes, kejadian Gorontalo terjadi di Ciamis, terjadi di daerah Tatar Galuh Ciamis ini. Itu aja barangkali Pak Kapolres
dan rekan-rekan yang lain, kami sekali lagi nitip bahwa Tatar Galuh harus tetap kondusif, harus tetap aman dan damai, meskipun kita berbeda pilihan dalam hal lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dari rekan-rekan PP Pemuda Pancasila. Takbir! 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 Merdeka! Pancasila! 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berkumpul di sini tanpa membedakan atribut, tanpa membedakan seragam, tanpa membedakan apa-apa. Kita di sini satu, membela siapa? Membela rakyat NKRI yang sekarang lagi terdolimi. Tapi mudah-mudahan Ciamis tetap kondusif. Karena alhamdulillah sementara ini Pak Kapolres, untuk Ciamis semua kondusif, pemerintahannya alhamdulillah baik. Tidak ada investor yang dapat mengisarakan rakyat untuk di Ciamis. Kita aplaus buat pemerintahan Kabupaten Ciamis. Tapi kita juga tidak akan tinggal diam ketika di Ciamis terjadi sama kayak di Rempang. Tapi mudah-mudahan insya Allah tidak akan pernah terjadi untuk di Ciamis. Jadi untuk saudara-saudara pemuda Pancasila mungkin yang mewakili yang sudah hadir di sini, kita sepakat untuk hari ini kita aksi damai, kita bersatu membela keluhan, keresahan masyarakat khususnya yang ada di Rempang. Kita satukan kekuatan, satukan pemahaman untuk siapa? Untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Juga untuk kemajuan Tatar Galuh, mohon kepada pihak pemerintahan, tadi sudah disinggung sama senior-senior, mudah-mudahan ketika ada investor, libatkan semua masyarakat, libatkan semua organisasi, biar jelas, biar di Ciamis ada keterbukaan. Jadi tidak ada yang saling salahkan. Kita satu untuk NKRI sendiri. Jangan sampai kebijakan-kebijakan pemerintah menyengsarakan rakyat. Itu mudah-mudahan di Ciamis tidak akan pernah terjadi. Insya Allah Pak Kapolres, kami sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk kita politik Ciamis. Kalau memang masih satu tujuan untuk membela rakyat. Mungkin dari pemuda Pancasila cukup sekian. Sebelum ditutup, ayo kita bagikan salam perjuangan. Pancasila, 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 merdeka, takbir, takbir, takbir. Kita berbeda tapi kita satu. NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka selanjutnya Aksi solidaritas bela Rempang masih terus berlanjut pada Senin 25 September 2023. Selain digelar di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, aksi solidaritas juga dilakukan oleh warga di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Diketahui saudara, aksi bela Rempang ini diikuti oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Garut hingga Organisasi Pemuda Garut. Mereka menggelar aksi solidaritas di depan gedung DPRD Kabupaten Garut. Ketua Aksi Solidaritas yakni Muhammad Jalaluddin membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan aksi damai ini berjalan dengan lancar. Pihaknya juga memberi pesan kepada Presiden Joko Widodo untuk menepati janjinya kepada warga di Pulau Rempang, yakni terkait janji Jokowi yang menyebut dalam waktu 3 bulan akan menyelesaikan terkait sertifikat warga di Pulau Rempang. Ia juga meminta untuk TNI Polri bersikap humanis dalam menjalankan pengamanan di Pulau Rempang. Kemudian masa aksi juga meminta apabila masih ada warga Rempang yang masih ditahan untuk segera dibebaskan. Dikatakan olehnya, semua tuntutan sudah diterima oleh pemerintah kabupaten atau Pemkab Garut. Ia juga mengatakan dalam waktu dekat akan merapat ke Bandung, Jawa Barat untuk melanjutkan aksi serupa. Rencananya, aksi serupa tersebut akan digelar pada Selasa 26 September 2023 besok. Nah ini saya sedang berada bersama dengan Pak Ahmad Wildan. Gimana aksi hari ini? Alhamdulillah kita bisa membuktikan kepada orang yang benci di luar sana. Sebab pengebosannya kita akan aksi anarkis. Alhamdulillah bisa dibuktikan dengan
mata kepala telanjang, kita aksi damai ditutup dengan tausiah dari Habibana Basim dan ditutup dengan doa. Alhamdulillah. Apa saja yang disampaikan di depan gedung DPRD ini? Yang paling inti kita mendoakan moral spirit untuk perjuangan warga kita sebangsa setanah air yang di Pulau Rempang sana. Semangat juang, mudah-mudahan diberi keberanian, kesabaran untuk mempertahankan tanah airnya. Dan di antara tuntutan untuk pemerintah daerah yang pertama untuk Pak Jokowi, Pak Presiden, tunaikan janji kamu waktu kalian kampanye di pulau sana. Beliau mengatakan dalam waktu 3 bulan akan sertifikat Pulau Tua Rempang. Yang kedua untuk TNI dan Polri, yo bergaya humanis. Yang terakhir untuk Pak Kapolri, warga yang Rempang yang ditangkap supaya segera dibebaskan. Itu 3 tuntutannya. Ya. Tadi tuntutan berupa berkat disampaikan ke DPRD. Udah diterima begitu ya? Kita tuntutannya mohon Kepala Bupati dan Ketua DPRD untuk disampaikan pertama untuk Pak Presiden, yang kedua untuk DPR RI sana. Jadi masyarakat itu merasa terpanggil juga begitu ya? Sebangsa setanah air kita terpanggil. Setelah ini akan ada aksi lanjutan Kita dapat undangan dari Bandung. Kalau kita akan pergi ke Bandung. untuk merapat ke Bandung. Kapan itu? Besok. Besok ya? Oke. Jadi berapa jumlah orang yang akan berangkat ke Bandung? Dari Garut kita kondisional. Siapa yang ikut? Sebab kita tanpa ada uang bensin dan uang saku lillahi ta'ala. Oke, siap. Yang ini, itu perkiraan sampean berapa? Saya nggak ngitung. Saya ngitung. Gitu. Kadang-kadang dalam estimasi banyak, tapi nggak tahu ini ada berapa. Nama lengkap? Nama lengkap? Muhammad Jalaluddin. Muhammad Jalaluddin. Siap. Konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau masih menjadi perhatian publik hingga Presiden Joko Widodo. Menyikapi hal tersebut, dikabarkan Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya membahas soal konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023 hari ini. Diketahui saudara, sejumlah menteri telah merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah menteri yang tampak hadir, di antaranya ada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Siti Nurbaya, kemudian ada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Hal itu dibenarkan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya. Sementara itu, Bahlil belum mau menjelaskan soal rapat yang akan diikutinya. Ia mengatakan penjelasan akan diberikan setelah rapat selesai. Sebelumnya diberitakan saudara bentrokan terjadi antara warga Pulau Rempang dengan tim gabungan aparat penegak hukum pada Kamis 7 September 2023 lalu. Bentrokan ini terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut. Dari kisruh tersebut, pihak kepolisian telah mengamankan sekitar 43 orang. Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rempang tersebut. Pemblokiran kemudian dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan masuk menuju Rempang. Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau rencananya akan direlokasi oleh Badan Pengusahaan atau BP Batam. Sebelum kita melanjutkan orator aksi di gedung DPRD ini, sebelum itu kita ucap bersama deklarasi damai sebagaimana bentuk bahwa apa yang telah terjadi di luar sana tidak akan terjadi di wilayah Kabupaten Ciamis. Kita memang beda lembaga, tapi kita satu hati dan kita lahir berdiri di wilayah Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu, kita dihadiri oleh para ketua lembaga LSM semua di sini. Ikuti apa yang saya deklarasikan untuk seluruh teman-teman. Setelah itu baru kita orator. Ini sebagai bukti kepada TNI dan Polri. Jangan khawatir kita turun. Jangan khawatir kita bersama. Halo, selamat sore saudara. Live Breaking News kembali menjumpai Anda bersama saya, Sandi Yuanita. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Ciamis, Jawa Barat menggelar aksi solidaritas untuk warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau di depan gedung DPRD Ciamis pada Senin 25 September 2023. Masa aksi juga menyampaikan sejumlah aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah Kabupaten atau Pemkab Ciamis.
Sebelum menggelar aksi solidaritas untuk Rembang, masa aksi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lokasi, terlihat saudara ratusan masa aksi sudah berada di depan gedung DPRD Ciamis. Mereka mengenakan atribut lengkap dari lembaga masing-masing. Tampak sejumlah aparat kepolisian juga sudah berjaga di depan gerbang gedung DPRD Kabupaten Ciamis. Terlihat seorang pria memimpin aksi solidaritas bela Rempang tersebut. Terdengar ia memimpin pembacaan sejumlah aspirasi yang ingin disampaikan dan diikuti seluruh masa aksi. Di antaranya, mereka meminta aparat keamanan tidak perlu khawatir dengan turunnya masa aksi. Kemudian, masa aksi juga menyampaikan siap menjalin komunikasi yang baik antar lembaga dan organisasi terkait. Masa aksi juga menyatakan mendukung TNI Polri dalam hal penegakan hukum terutama untuk warga di Pulau Rempang. Mereka mengaku tak ingin kejadian serupa terjadi di Kabupaten Ciamis. Dikabarkan saudara, selain di Kabupaten Ciamis, aksi solidaritas untuk warga Rempang juga digelar oleh masyarakat di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di tengah aksi solidaritas bela Rempang di sejumlah daerah tersebut, dikabarkan Presiden Joko Widodo juga mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya, yakni untuk membahas konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023. Rempang, kejadian Brebes, kejadian Gorontalo terjadi di Ciamis, terjadi di daerah Tatargaluh Ciamis ini. Itu aja barangkali Pak Kapolres dan rekan-rekan yang lain, kami sekali lagi nitip bahwa Tatargaluh harus tetap kondusif, harus tetap aman dan damai, meskipun kita berbeda pilihan dalam hal lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dari rekan-rekan PP Pemuda Pancasila. Takbir! 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 Merdeka! Pancasila! 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 NKRI! Alhamdulillah, alamin. Kita berkumpul di sini tanpa membedakan atribut, tanpa membedakan seragam, tanpa membedakan apa-apa. Kita di sini satu, membela siapa? Membela rakyat NKRI yang sekarang lagi terdolimi. Tapi mudah-mudahan Ciamis tetap kondusif. Karena alhamdulillah sementara ini Pak Kapolres, untuk Ciamis semua kondusif, pemerintahannya alhamdulillah baik, tidak ada investor yang dapat mengisarakan rakyat untuk di Ciamis. Kita aplaus buat pemerintahan Kabupaten Ciamis. Tapi kita juga tidak akan tinggal diam ketika di Ciamis terjadi sama kayak di Rempang. Tapi mudah-mudahan insya Allah tidak akan pernah terjadi untuk di Ciamis. Jadi untuk saudara-saudara pemuda Pancasila mungkin yang mewakili yang sudah hadir di sini, kita sepakat untuk hari ini kita aksi damai, kita bersatu membela keluhan, keresahan masyarakat khususnya yang ada di Rempang. Kita satukan kekuatan, satukan pemahaman untuk siapa? Untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Juga untuk kemajuan Tatargaluh, mohon kepada pihak pemerintahan, tadi sudah disinggung sama senior-senior, mudah-mudahan ketika ada investor, libatkan semua masyarakat, libatkan semua organisasi, biar jelas, biar di Ciamis ada keterbukaan. Jadi tidak ada yang saling disalahkan. Kita satu, untuk NKRI seluruh. Jangan sampai kebijakan-kebijakan pemerintah menyengsarakan rakyat itu. Mudah-mudahan di Ciamis tidak akan pernah terjadi. Insya Allah Pak Kapolres, kami sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk bersatu Ciamis. Kalau memang masih satu tujuan untuk membela rakyat. Mungkin dari pemuda Pancasila cukup sekian. Sebelum ditutup, ayo kita bagikan salam perjuangan. Pancasila, 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 merdeka, takbir, takbir, takbir. Kita berbeda tapi kita satu. NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka selanjutnya Aksi solidaritas bela Rempang masih terus berlanjut pada Senin 25 September 2023. Selain digelar di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, aksi solidaritas juga dilakukan oleh warga di Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Diketahui saudara, aksi bela Rempang ini diikuti oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Garut hingga Organisasi Pemuda Garut. Mereka menggelar aksi solidaritas di depan gedung DPRD Kabupaten Garut. Ketua Aksi Solidaritas yakni Muhammad Jalaluddin membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan aksi damai ini berjalan dengan lancar. Pihaknya juga memberi pesan kepada Presiden Joko Widodo untuk menepati janjinya kepada warga di Pulau Rempang, yakni terkait janji Jokowi yang menyebut dalam waktu 3 bulan akan menyelesaikan terkait sertifikat warga di Pulau Rempang. Ia juga meminta untuk TNI Polri bersikap humanis dalam menjalankan pengamanan di Pulau Rempang. Kemudian masa aksi juga meminta apabila masih ada warga Rempang yang masih ditahan untuk segera dibebaskan. Dikatakan olehnya, semua tuntutan sudah diterima oleh pemerintah kabupaten atau Pemkab Garut. Ia juga mengatakan dalam waktu dekat akan merapat ke Bandung, Jawa Barat untuk melanjutkan aksi serupa. Rencananya, aksi serupa tersebut akan digelar pada Selasa, 26 September 2023 besok. Nah ini saya sedang berada bersama dengan Pak Ahmad Wildan. Gimana aksi hari ini? Alhamdulillah kita bisa membuktikan kepada orang yang mencibir di luar sana. Sebab penggembosannya kita akan aksi anarkis. Alhamdulillah bisa dibuktikan dengan mata kepala telanjang. Kita aksi damai ditutup dengan tausiah dari Habibana Basim dan ditutup dengan doa. Alhamdulillah. Apa saja yang disampaikan di depan gedung DPRD ini? Yang paling inti kita mendoakan moral spirit untuk perjuangan warga kita sebangsa setanah air yang di Pulau Rempang sana. Semangat juang, mudah-mudahan diberikan keberanian, kesabaran untuk mempertahankan tanah airnya. Dan di antara tuntutan untuk pemerintah daerah yang pertama untuk Pak Jokowi, Pak Presiden, tunaikan janji kamu waktu kalian kampanye di pulau sana. Beliau mengatakan dalam waktu 3 bulan akan sertifikat Pulau Tua Rempang. Yang kedua untuk TNI dan Polri, bergaya humanis. Yang terakhir untuk Pak Kapolri, warga yang Rempang yang ditangkap supaya segera dibebaskan. Itu 3 tuntutannya. Ya. Tadi tuntutan berupa berkat disampaikan ke DPRD. Udah diterima begitu ya? Kita tuntutannya mohon Kepala Bupati dan Ketua DPRD untuk disampaikan pertama untuk Pak Presiden, yang kedua untuk DPR RI sana. Jadi masyarakat itu merasa terpanggil juga begitu ya? Sebangsa setanah air kita terpanggil. Setelah ini akan ada aksi lanjutan? Kita dapat undangan dari Bandung. Kalau kita akan pergi ke Bandung. Untuk merapat ke Bandung. Kapan itu? Besok. Besok ya? Oke. Jadi berapa jumlah orang yang akan berangkat ke Bandung? Dari Garut kita kondisional. Siapa yang ikut? Sebab kita tanpa ada uang bensin dan uang saku lillahi ta'ala. Oke, siap. Yang ini, itu perkiraan sampean berapa? Saya nggak ngitung. Saya ngitung. Gitu. Kadang-kadang dalam estimasi banyak, tapi nggak tahu ini ada berapa. Nama lengkap? Nama lengkap? Muhammad Jalaluddin. Muhammad Jalaluddin. Siap. Konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau masih menjadi perhatian publik hingga Presiden Joko Widodo. Menyikapi hal tersebut, dikabarkan Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya membahas soal konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023 hari ini. Diketahui saudara, sejumlah menteri telah merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah menteri yang tampak hadir, di antaranya ada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Siti Nurbaya, kemudian ada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Hal itu dibenarkan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya. Sementara itu, Bahlil belum mau menjelaskan soal rapat yang akan diikutinya. Ia mengatakan penjelasan akan diberikan setelah rapat selesai. Sebelumnya diberitakan saudara bentrokan terjadi antara warga Pulau Rempang dengan tim gabungan aparat penegak hukum pada Kamis 7 September 2023 lalu. Bentrokan ini terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut. Dari kisruh tersebut, pihak kepolisian telah mengamankan sekitar 43 orang. Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rempang tersebut.
Pemblokiran kemudian dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan masuk menuju Rempang. Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau rencananya akan direlokasi oleh Badan Pengusahaan atau BP Batam. Sebelum kita melanjutkan orator aksi di gedung DPRD ini, sebelum itu kita ucap bersama deklarasi damai sebagaimana bentuk bahwa apa yang telah terjadi di luar sana tidak akan terjadi di wilayah Kabupaten Ciamis. Kita memang beda lembaga, tetapi kita satu hati dan kita lahir berdiri di wilayah Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu, kita dihadiri oleh para ketua lembaga LSM semua di sini. Ikuti apa yang saya deklarasikan untuk seluruh teman-teman. Setelah itu baru kita orator. Ini sebagai bukti kepada TNI dan Polri. Jangan khawatir kita turun. Jangan khawatir kita bersatu. Halo, selamat sore saudara. Live Breaking News kembali menjumpai Anda bersama saya, Sandi Yuanita. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Ciamis, Jawa Barat menggelar aksi solidaritas untuk warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau di depan gedung DPRD Ciamis pada Senin 25 September 2023. Masa aksi juga menyampaikan sejumlah aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah kabupaten atau Pemkab Ciamis. Sebelum menggelar aksi solidaritas untuk Rempang, masa aksi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lokasi, terlihat saudara ratusan massa aksi sudah berada di depan gedung DPRD Ciamis. Mereka mengenakan atribut lengkap dari lembaga masing-masing. Tampak sejumlah aparat kepolisian juga sudah berjaga di depan gerbang gedung DPRD Kabupaten Ciamis. Terlihat seorang pria memimpin aksi solidaritas bela Rempang tersebut. Terdengar ia memimpin pembacaan sejumlah aspirasi yang ingin disampaikan dan diikuti seluruh massa aksi. Di antaranya, mereka meminta aparat keamanan tidak perlu khawatir dengan turunnya massa aksi. Kemudian, massa aksi juga menyampaikan siap menjalin komunikasi yang baik antar lembaga dan organisasi terkait. Massa aksi juga menyatakan mendukung TNI Polri dalam hal penegakan hukum terutama untuk warga di Pulau Rempang. Mereka mengaku tak ingin kejadian serupa terjadi di Kabupaten Ciamis. Dikabarkan saudara, selain di Kabupaten Ciamis, aksi solidaritas untuk warga Rempang juga digelar oleh masyarakat di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di tengah aksi solidaritas bela Rempang di sejumlah daerah tersebut, dikabarkan Presiden Joko Widodo juga mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya, yakni untuk membahas konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023. Rempang, kejadian Brebes, kejadian Gorontalo terjadi di Ciamis, terjadi di daerah Tatargaluh Ciamis ini. Itu aja barangkali Pak Kapolres dan rekan-rekan yang lain, kami sekali lagi nitip bahwa Tatargaluh harus tetap kondusif, harus tetap aman dan damai, meskipun kita berbeda pilihan dalam hal lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dari rekan-rekan PP Pemuda Pancasila. Takbir! 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 Merdeka! Pancasila! 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berkumpul di sini tanpa membedakan atribut, tanpa membedakan seragam, tanpa membedakan apa-apa. Kita di sini satu, membela siapa? Membela rakyat NKRI yang sekarang lagi terdolimi. Tapi mudah-mudahan Ciamis tetap kondusif. Karena alhamdulillah sementara ini Pak Kapolres, untuk Ciamis semua kondusif, pemerintahannya alhamdulillah baik, tidak ada investor yang dapat mengisarakan rakyat untuk di Ciamis. Kita aplaus buat pemerintahan Kabupaten Ciamis. Tapi kita juga tidak akan tinggal diam ketika di Ciamis terjadi sama kayak di Rempang. Tapi mudah-mudahan insya Allah tidak akan pernah terjadi untuk di Ciamis. Jadi untuk saudara-saudara pemuda Pancasila mungkin yang mewakili yang sudah hadir di sini, kita sepakat untuk hari ini kita aksi damai, kita bersatu membela keluhan, keresahan masyarakat khususnya yang ada di Rempang.
Kita satukan kekuatan, satukan pemahaman untuk siapa? Untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Juga untuk kemajuan Tatar Galuh, mohon kepada pihak pemerintahan. Tadi sudah disinggung sama senior-senior. Mudah-mudahan ketika ada investor, libatkan semua masyarakat, libatkan semua organisasi, biar jelas, biar di Ciamis ada keterbukaan. Jadi tidak ada yang saling disalahkan. Kita satu untuk NKRI. Jangan sampai kebijakan-kebijakan pemerintah menyengsarakan rakyat. Itu mudah-mudahan di Ciamis tidak akan pernah terjadi. Insya Allah Kapolres, kami sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk bisa politik Ciamis. Kalau memang masih satu tujuan untuk membela rakyat. Mungkin dari pemuda Pancasila cukup sekian. Sebelum ditutup, ayo kita bagikan salam perjuangan. Pancasila, 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 merdeka, takbir, takbir, takbir. Kita berbeda tapi kita satu. NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka selanjutnya Aksi solidaritas bela Rempang masih terus berlanjut pada Senin 25 September 2023. Selain digelar di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, aksi solidaritas juga dilakukan oleh warga di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Diketahui, saudara, aksi bela Rempang ini diikuti oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Garut hingga Organisasi Pemuda Garut. Mereka menggelar aksi solidaritas di depan gedung DPRD Kabupaten Garut. Ketua Aksi Solidaritas yakni Muhammad Jalaluddin membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan aksi damai ini berjalan dengan lancar. Pihaknya juga memberi pesan kepada Presiden Joko Widodo untuk menepati janjinya kepada warga di Pulau Rempang, yakni terkait janji Jokowi yang menyebut dalam waktu 3 bulan akan menyelesaikan terkait sertifikat warga di Pulau Rempang. Ia juga meminta untuk TNI Polri bersikap humanis dalam menjalankan pengamanan di Pulau Rempang. Kemudian masa aksi juga meminta apabila masih ada warga Rempang yang masih ditahan untuk segera dibebaskan. Dikatakan olehnya, semua tuntutan sudah diterima oleh pemerintah kabupaten atau Pemkab Garut. Ia juga mengatakan dalam waktu dekat akan merapat ke Bandung, Jawa Barat untuk melanjutkan aksi serupa. Rencananya, aksi serupa tersebut akan digelar pada Selasa 26 September 2023 besok. Nah ini saya sedang berada bersama dengan Pak Ahmad Wildan. Gimana aksi hari ini? Alhamdulillah kita bisa membuktikan kepada orang yang mencibir di luar sana. Sebab penggebosannya kita akan aksi anarkis. Alhamdulillah bisa dibuktikan dengan mata kepala telanjang. Kita aksi damai ditutup dengan tausiah dari Habibana Basim dan ditutup dengan doa. Alhamdulillah. Apa saja yang disampaikan di depan gedung DPRD ini? Yang paling inti kita mendoakan moral spirit untuk perjuangan warga kita sebangsa setanah air yang di Pulau Rempang sana. Semangat juang, mudah-mudahan diberi keberanian, kesabaran untuk mempertahankan tanah airnya. Dan di antara tuntutan untuk pemerintah daerah, yang pertama untuk Pak Jokowi, Pak Presiden, tunaikan janji kamu waktu kalian kampanye di pulau sana. Beliau mengatakan dalam waktu 3 bulan akan sertifikat Pulau Tua Rempang. Yang kedua untuk TNI dan Polri, bergaya humanis. Yang terakhir untuk Pak Kapolri, warga yang Rempang yang ditangkap supaya segera dibebaskan. Itu 3 tuntutannya. Ya. Tadi tuntutan berupa berkat disampaikan ke DPRD. Udah diterima begitu ya? Kita tuntutannya mohon Kepala Bupati dan Ketua DPRD untuk disampaikan pertama untuk Pak Presiden, yang kedua untuk DPR RI sana. Jadi masyarakat itu merasa terpanggil juga begitu ya? Sebangsa setanah air kita terpanggil. Setelah ini akan ada aksi lanjutan? Kita dapat undangan dari Bandung. Kalau kita akan pergi ke Bandung. Untuk merapat ke Bandung. Kapan itu? Besok. Besok ya? Oke. Jadi berapa jumlah orang yang akan berangkat ke Bandung? Dari Garut kita kondisional. Siapa yang ikut? Sebab kita tanpa ada uang bensin dan uang saku lillahi ta'ala. Oke, siap. Yang ini. Itu perkiraan sampean berapa? Saya
Saya nggak ngitung. Saya ngitung. Gitu. Gitu. Kadang-kadang dalam estimasi banyak, tapi nggak tahu ini ada berapa. Nama lengkap? Nama lengkap? Muhammad Jalaluddin. Muhammad Jalaluddin. Siap. Konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau masih menjadi perhatian publik hingga Presiden Joko Widodo. Menyikapi hal tersebut, dikabarkan Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya membahas soal konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023 hari ini. Diketahui saudara, sejumlah menteri telah merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah menteri yang tampak hadir, di antaranya ada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Siti Nurbaya, kemudian ada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Hal itu dibenarkan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya. Sementara itu, Bahlil belum mau menjelaskan soal rapat yang akan diikutinya. Ia mengatakan penjelasan akan diberikan setelah rapat selesai. Sebelumnya diberitakan saudara bentrokan terjadi antara warga Pulau Rempang dengan tim gabungan aparat penegak hukum pada Kamis 7 September 2023 lalu. Bentrokan ini terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut. Dari kisruh tersebut, pihak kepolisian telah mengamankan sekitar 43 orang. Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rempang tersebut. Pemblokiran kemudian dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan masuk menuju Rempang. Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau rencananya akan direlokasi oleh Badan Pengusahaan atau BP Batam. Sebelum kita melanjutkan orator aksi di gedung DPRD ini, sebelum itu kita ucap bersama deklarasi damai sebagaimana bentuk bahwa apa yang telah terjadi di luaran sana tidak akan terjadi di wilayah Kabupaten Ciamis. Kita memang beda lembaga, tapi kita satu hati dan kita lahir berdiri di wilayah Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu, kita dihadiri oleh para ketua lembaga LSM semua di sini. Ikuti apa yang saya deklarasikan untuk seluruh teman-teman. Setelah itu baru kita orator. Ini sebagai bukti kepada TNI dan Polri. Jangan khawatir kita turun. Jangan khawatir kita bersama. Halo, selamat sore saudara. Live Breaking News kembali menjumpai Anda bersama saya, Sandi Yuanita. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Ciamis, Jawa Barat menggelar aksi solidaritas untuk warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau di depan gedung DPRD Ciamis pada Senin 25 September 2023. Masa aksi juga menyampaikan sejumlah aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah kabupaten atau Pemkab Ciamis. Sebelum menggelar aksi solidaritas untuk Rempang, masa aksi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lokasi, terlihat saudara ratusan massa aksi sudah berada di depan gedung DPRD Ciamis. Mereka mengenakan atribut lengkap dari lembaga masing-masing. Tampak sejumlah aparat kepolisian juga sudah berjaga di depan gerbang gedung DPRD Kabupaten Ciamis. Terlihat seorang pria memimpin aksi solidaritas bela Rempang tersebut. Terdengar ia memimpin pembacaan sejumlah aspirasi yang ingin disampaikan dan diikuti seluruh massa aksi. Di antaranya, mereka meminta aparat keamanan tidak perlu khawatir dengan turunnya massa aksi. Kemudian, massa aksi juga menyampaikan siap menjalin komunikasi yang baik antar lembaga dan organisasi terkait. Massa aksi juga menyatakan mendukung TNI Polri dalam hal penegakan hukum terutama untuk warga di Pulau Rempang. Mereka mengaku tak ingin kejadian serupa terjadi di Kabupaten Ciamis. Dikabarkan saudara, selain di Kabupaten Ciamis, aksi solidaritas untuk warga Rempang juga digelar oleh masyarakat di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di tengah aksi solidaritas bela Rempang di sejumlah daerah tersebut, dikabarkan Presiden Joko Widodo juga mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya, yakni untuk membahas konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023. Rempang, kejadian Brebes, kejadian Gorontalo terjadi di Ciamis, terjadi di daerah Tatar Galuh Ciamis ini. Itu aja barangkali Pak Kapolres
dan rekan-rekan yang lain, kami sekali lagi nitip bahwa Tatar Galuh harus tetap kondusif, harus tetap aman dan damai, meskipun kita berbeda pilihan dalam hal lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dari rekan-rekan PP Pemuda Pancasila. Takbir! 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 Merdeka! Pancasila! 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 Alhamdulillah, alamin. Kita berkumpul di sini tanpa membedakan atribut, tanpa membedakan seragam, tanpa membedakan apa-apa. Kita di sini satu, membela siapa? Membela rakyat NKRI yang sekarang lagi terdolimi. Tapi mudah-mudahan Ciamis tetap kondusif. Karena alhamdulillah sementara ini Pak Kapolres, untuk Ciamis semua kondusif, pemerintahannya alhamdulillah baik, tidak ada investor yang dapat mengisarakan rakyat untuk di Ciamis. Kita aplaus buat pemerintahan Kabupaten Ciamis. Tapi kita juga tidak akan tinggal diam ketika di Ciamis terjadi sama kayak di Rempang. Tapi mudah-mudahan insya Allah tidak akan pernah terjadi untuk di Ciamis. Jadi untuk saudara-saudara pemuda Pancasila mungkin yang mewakili yang sudah hadir di sini, kita sepakat untuk hari ini kita aksi damai, kita bersatu membela keluhan, keresahan masyarakat khususnya yang ada di Rempang. Kita satukan kekuatan, satukan pemahaman untuk siapa? Untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Juga untuk kemajuan Tatar Galuh, mohon kepada pihak pemerintahan, tadi sudah disinggung sama senior-senior, mudah-mudahan ketika ada investor, libatkan semua masyarakat, libatkan semua organisasi, biar jelas, biar di Ciamis ada keterbukaan. Jadi tidak ada yang saling salahkan. Kita satu untuk NKRI sendiri. Jangan sampai kebijakan-kebijakan pemerintah menyengsarakan rakyat. Itu mudah-mudahan di Ciamis tidak akan pernah terjadi. Insya Allah Pak Kapolres, kami sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk kita politik Ciamis. Kalau memang masih satu tujuan untuk membela rakyat. Mungkin dari Pemuda Pancasila cukup sekian. Sebelum ditutup, ayo kita pekikan salam perjuangan. Pancasila, 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 merdeka, takbir, takbir, takbir. Kita berbeda tapi kita satu. NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya. Aksi solidaritas Bela Rempang masih terus berlanjut pada Senin 25 September 2023. Selain digelar di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, aksi solidaritas juga dilakukan oleh warga di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Diketahui, saudara, aksi Bela Rempang ini diikuti oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Garut hingga Organisasi Pemuda Garut. Mereka menggelar aksi solidaritas di depan gedung DPRD Kabupaten Garut. Ketua Aksi Solidaritas yakni Muhammad Jalaluddin membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan aksi damai ini berjalan dengan lancar. Pihaknya juga memberi pesan kepada Presiden Joko Widodo untuk menepati janjinya kepada warga di Pulau Rempang, yakni terkait janji Jokowi yang menyebut dalam waktu 3 bulan akan menyelesaikan terkait sertifikat warga di Pulau Rempang. Ia juga meminta untuk TNI Polri bersikap humanis dalam menjalankan pengamanan di Pulau Rempang. Kemudian masa aksi juga meminta apabila masih ada warga Rempang yang masih ditahan untuk segera dibebaskan. Dikatakan olehnya, semua tuntutan sudah diterima oleh pemerintah kabupaten atau Pemkab Garut. Ia juga mengatakan dalam waktu dekat akan merapat ke Bandung, Jawa Barat untuk melanjutkan aksi serupa. Rencananya, aksi serupa tersebut akan digelar pada Selasa 26 September 2023 besok. Nah ini saya sedang berada bersama dengan Pak Ahmad Wildan. Gimana aksi hari ini? Alhamdulillah kita bisa membuktikan kepada orang yang benci di luar sana. Sebab pengebosannya kita akan aksi anarkis. Alhamdulillah bisa dibuktikan dengan
mata kepala telanjang, kita aksi damai ditutup dengan tausiah dari Habibana Basim dan ditutup dengan doa. Alhamdulillah. Apa saja yang disampaikan di depan gedung DPRD ini? Yang paling inti kita mendoakan moral spirit untuk perjuangan warga kita sebangsa setanah air yang di Pulau Rempang sana. Semangat juang, mudah-mudahan diberi keberanian, kesabaran untuk mempertahankan tanah airnya. Dan di antara tuntutan untuk pemerintah daerah yang pertama untuk Pak Jokowi, Pak Presiden, tunaikan janji kamu waktu kalian kampanye di pulau sana. Beliau mengatakan dalam waktu 3 bulan akan sertifikat Pulau Tua Rempang. Yang kedua untuk TNI dan Polri, yo bergaya humanis. Yang terakhir untuk Pak Kapolri, warga yang Rempang yang ditangkap supaya segera dibebaskan. Itu 3 tuntutannya. Ya. Tadi tuntutan berupa berkat disampaikan ke DPRD. Udah diterima begitu ya? Kita tuntutannya mohon Kepala Bupati dan Ketua DPRD untuk disampaikan pertama untuk Pak Presiden, yang kedua untuk DPR RI sana. Jadi masyarakat itu merasa terpanggil juga begitu ya? Sebangsa setanah air kita terpanggil. Setelah ini akan ada aksi lanjutan Kita dapat undangan dari Bandung. Kalau kita akan pergi ke Bandung. untuk merapat ke Bandung. Kapan itu? Besok. Besok ya? Oke. Jadi berapa jumlah orang yang akan berangkat ke Bandung? Dari Garut kita kondisional. Siapa yang ikut? Sebab kita tanpa ada uang bensin dan uang saku lillahi ta'ala. Oke, siap. Yang ini, itu perkiraan sampean berapa? Saya nggak ngitung. Saya ngitung. Gitu. Kadang-kadang dalam estimasi banyak, tapi nggak tahu ini ada berapa. Nama lengkap? Nama lengkap? Muhammad Jalaluddin. Muhammad Jalaluddin. Siap. Konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau masih menjadi perhatian publik hingga Presiden Joko Widodo. Menyikapi hal tersebut, dikabarkan Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya membahas soal konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023 hari ini. Diketahui saudara, sejumlah menteri telah merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah menteri yang tampak hadir, di antaranya ada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Siti Nurbaya, kemudian ada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Hal itu dibenarkan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya. Sementara itu, Bahlil belum mau menjelaskan soal rapat yang akan diikutinya. Ia mengatakan penjelasan akan diberikan setelah rapat selesai. Sebelumnya diberitakan saudara bentrokan terjadi antara warga Pulau Rempang dengan tim gabungan aparat penegak hukum pada Kamis 7 September 2023 lalu. Bentrokan ini terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut. Dari kisruh tersebut, pihak kepolisian telah mengamankan sekitar 43 orang. Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rempang tersebut. Pemblokiran kemudian dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan masuk menuju Rempang. Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau rencananya akan direlokasi oleh Badan Pengusahaan atau BP Batam. Sebelum kita melanjutkan orator aksi di gedung DPRD ini, sebelum itu kita ucap bersama deklarasi damai sebagaimana bentuk bahwa apa yang telah terjadi di luar sana tidak akan terjadi di wilayah Kabupaten Ciamis. Kita memang beda lembaga, tapi kita satu hati dan kita lahir berdiri di wilayah Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu, kita dihadiri oleh para ketua lembaga LSM semua di sini. Ikuti apa yang saya deklarasikan untuk seluruh teman-teman. Setelah itu baru kita orator. Ini sebagai bukti kepada TNI dan Polri. Jangan khawatir kita turun. Jangan khawatir kita bersatu. Halo, selamat sore saudara. Live Breaking News kembali menjumpai Anda bersama saya, Sandi Yuanita. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Ciamis, Jawa Barat menggelar aksi solidaritas untuk warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau di depan gedung DPRD Ciamis pada Senin 25 September 2023. Masa aksi juga menyampaikan sejumlah aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah kabupaten atau Pemkab Ciamis.
Sebelum menggelar aksi solidaritas untuk Rembang, masa aksi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lokasi, terlihat saudara ratusan masa aksi sudah berada di depan gedung DPRD Ciamis. Mereka mengenakan atribut lengkap dari lembaga masing-masing. Tampak sejumlah aparat kepolisian juga sudah berjaga di depan gerbang gedung DPRD Kabupaten Ciamis. Terlihat seorang pria memimpin aksi solidaritas bela Rempang tersebut. Terdengar ia memimpin pembacaan sejumlah aspirasi yang ingin disampaikan dan diikuti seluruh masa aksi. Di antaranya, mereka meminta aparat keamanan tidak perlu khawatir dengan turunnya masa aksi. Kemudian, masa aksi juga menyampaikan siap menjalin komunikasi yang baik antar lembaga dan organisasi terkait. Masa aksi juga menyatakan mendukung TNI Polri dalam hal penegakan hukum terutama untuk warga di Pulau Rempang. Mereka mengaku tak ingin kejadian serupa terjadi di Kabupaten Ciamis. Dikabarkan saudara, selain di Kabupaten Ciamis, aksi solidaritas untuk warga Rempang juga digelar oleh masyarakat di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di tengah aksi solidaritas bela Rempang di sejumlah daerah tersebut, dikabarkan Presiden Joko Widodo juga mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya, yakni untuk membahas konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023. Rempang, kejadian Brebes, kejadian Gorontalo terjadi di Ciamis, terjadi di daerah Tatargaluh Ciamis ini. Itu aja barangkali Pak Kapolres dan rekan-rekan yang lain, kami sekali lagi nitip bahwa Tatargaluh harus tetap kondusif, harus tetap aman dan damai, meskipun kita berbeda pilihan dalam hal lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dari rekan-rekan PP Pemuda Pancasila. Takbir! 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 Merdeka! Pancasila! 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 Alhamdulillah, alamin. Kita berkumpul di sini tanpa membedakan atribut, tanpa membedakan seragam, tanpa membedakan apa-apa. Kita di sini satu, membela siapa? Membela rakyat NKRI yang sekarang lagi terdolimi. Tapi mudah-mudahan Ciamis tetap kondusif. Karena alhamdulillah sementara ini Pak Kapolres, untuk Ciamis semua kondusif, pemerintahannya alhamdulillah baik. Tidak ada investor yang dapat mengisarakan rakyat untuk di Ciamis. Kita aplaus buat pemerintahan Kabupaten Ciamis. Tapi kita juga tidak akan tinggal diam ketika di Ciamis terjadi sama kayak di Rempang. Tapi mudah-mudahan insya Allah tidak akan pernah terjadi untuk di Ciamis. Jadi untuk saudara-saudara pemuda Pancasila mungkin yang mewakili yang sudah hadir di sini, kita sepakat untuk hari ini kita aksi damai, kita bersatu membela keluhan, keresahan masyarakat khususnya yang ada di Rempang. Kita satukan kekuatan, satukan pemahaman untuk siapa? Untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Juga untuk kemajuan Tatargaluh, mohon kepada pihak pemerintahan. Tadi sudah disinggung sama senior-senior. Mudah-mudahan ketika ada investor, libatkan semua masyarakat, libatkan semua organisasi, biar jelas, biar di Ciamis ada keterbukaan. Jadi tidak ada yang saling disalahkan. Kita satu untuk NKRI seluruh. Jangan sampai kebijakan-kebijakan pemerintah menyengsarakan rakyat itu. Mudah-mudahan di Ciamis tidak akan pernah terjadi. Insya Allah Pak Kapolres, kami sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk bisa terjadi Ciamis. Kalau memang masih satu tujuan untuk membela rakyat. Mungkin dari Pemuda Pancasila cukup sekian. Sebelum ditutup, ayo kita bagikan salam perjuangan. Pancasila, 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 merdeka, takbir, takbir, takbir. Kita berbeda tapi kita satu. NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka selanjutnya Aksi solidaritas bela Rempang masih terus berlanjut pada Senin 25 September 2023. Selain digelar di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, aksi solidaritas juga dilakukan oleh warga di Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Diketahui saudara, aksi bela Rempang ini diikuti oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Garut hingga Organisasi Pemuda Garut. Mereka menggelar aksi solidaritas di depan gedung DPRD Kabupaten Garut. Ketua Aksi Solidaritas yakni Muhammad Jalaluddin membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan aksi damai ini berjalan dengan lancar. Pihaknya juga memberi pesan kepada Presiden Joko Widodo untuk menepati janjinya kepada warga di Pulau Rempang, yakni terkait janji Jokowi yang menyebut dalam waktu 3 bulan akan menyelesaikan terkait sertifikat warga di Pulau Rempang. Ia juga meminta untuk TNI Polri bersikap humanis dalam menjalankan pengamanan di Pulau Rempang. Kemudian masa aksi juga meminta apabila masih ada warga Rempang yang masih ditahan untuk segera dibebaskan. Dikatakan olehnya, semua tuntutan sudah diterima oleh pemerintah kabupaten atau Pemkab Garut. Ia juga mengatakan dalam waktu dekat akan merapat ke Bandung, Jawa Barat untuk melanjutkan aksi serupa. Rencananya, aksi serupa tersebut akan digelar pada Selasa, 26 September 2023 besok. Nah ini saat ini saya sedang berada bersama dengan Pak Ahmad Wildan. Gimana aksi hari ini? Alhamdulillah kita bisa membuktikan kepada orang yang mencibir di luar sana. Sebab pengebosannya kita akan aksi anarkis. Alhamdulillah bisa dibuktikan dengan mata kepala telanjang. Kita aksi damai ditutup dengan tausiah dari Habibana Basim dan ditutup dengan doa. Alhamdulillah. Apa saja yang disampaikan di depan gedung DPRD ini? Yang paling inti kita mendoakan moral spirit untuk perjuangan warga kita sebangsa setanah air yang di Pulau Rempang sana. Semangat juang, mudah-mudahan diberikan keberanian, kesabaran untuk mempertahankan tanah airnya. Dan di antara tuntutan untuk pemerintah daerah yang pertama untuk Pak Jokowi, Pak Presiden, tunaikan janji kamu waktu kalian kampanye di pulau sana. Beliau mengatakan dalam waktu 3 bulan akan sertifikat Pulau Tua Rempang. Yang kedua untuk TNI dan Polri, bergaya humanis. Yang terakhir untuk Pak Kapolri, warga yang Rempang yang ditangkap supaya segera dibebaskan. Itu 3 tuntutannya. Ya. Tadi tuntutan berupa berkat disampaikan ke DPRD. Udah diterima begitu ya? Kita tuntutannya mohon Kepala Bupati dan Ketua DPRD untuk disampaikan pertama untuk Pak Presiden, yang kedua untuk DPR RI sana. Jadi masyarakat itu merasa terpanggil juga begitu ya? Sebangsa setanah air kita terpanggil. Setelah ini akan ada aksi lanjutan? Kita dapat undangan dari Bandung. Kalau kita akan pergi ke Bandung. Untuk merapat ke Bandung. Kapan itu? Besok. Besok ya? Oke. Jadi berapa jumlah orang yang akan berangkat ke Bandung? Dari Garut kita kondisional. Siapa yang ikut? Sebab kita tanpa ada uang bensin dan uang saku lillahi ta'ala. Oke, siap. Yang ini, itu perkiraan sampean berapa? Saya nggak ngitung. Saya ngitung. Gitu. Kadang-kadang dalam estimasi banyak, tapi nggak tahu ini ada berapa. Nama lengkap? Nama lengkap? Muhammad Jalaluddin. Muhammad Jalaluddin. Siap. Konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau masih menjadi perhatian publik hingga Presiden Joko Widodo. Menyikapi hal tersebut, dikabarkan Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya membahas soal konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023 hari ini. Diketahui saudara, sejumlah menteri telah merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah menteri yang tampak hadir, di antaranya ada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Siti Nurbaya, kemudian ada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Hal itu dibenarkan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya. Sementara itu, Bahlil belum mau menjelaskan soal rapat yang akan diikutinya. Ia mengatakan penjelasan akan diberikan setelah rapat selesai. Sebelumnya diberitakan saudara bentrokan terjadi antara warga Pulau Rempang dengan tim gabungan aparat penegak hukum pada Kamis 7 September 2023 lalu. Bentrokan ini terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut. Dari kisruh tersebut, pihak kepolisian telah mengamankan sekitar 43 orang. Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rempang tersebut.
Pemblokiran kemudian dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan masuk menuju Rempang. Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau rencananya akan direlokasi oleh Badan Pengusahaan atau BP Batam. Sebelum kita melanjutkan orator aksi di gedung DPRD ini, sebelum itu kita ucap bersama deklarasi damai sebagaimana bentuk bahwa apa yang telah terjadi di luar sana tidak akan terjadi di wilayah Kabupaten Ciamis. Kita memang beda lembaga, tetapi kita satu hati dan kita lahir berdiri di wilayah Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu, kita dihadiri oleh para ketua lembaga LSM semua di sini. Ikuti apa yang saya deklarasikan untuk seluruh teman-teman. Setelah itu baru kita orator. Ini sebagai bukti kepada TNI dan Polri. Jangan khawatir kita turun. Jangan khawatir kita bersatu. Halo, selamat sore saudara. Live Breaking News kembali menjumpai Anda bersama saya, Sandi Yuanita. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Ciamis, Jawa Barat menggelar aksi solidaritas untuk warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau di depan gedung DPRD Ciamis pada Senin 25 September 2023. Masa aksi juga menyampaikan sejumlah aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah kabupaten atau Pemkab Ciamis. Sebelum menggelar aksi solidaritas untuk Rempang, masa aksi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lokasi, terlihat saudara ratusan massa aksi sudah berada di depan gedung DPRD Ciamis. Mereka mengenakan atribut lengkap dari lembaga masing-masing. Tampak sejumlah aparat kepolisian juga sudah berjaga di depan gerbang gedung DPRD Kabupaten Ciamis. Terlihat seorang pria memimpin aksi solidaritas bela Rempang tersebut. Terdengar ia memimpin pembacaan sejumlah aspirasi yang ingin disampaikan dan diikuti seluruh massa aksi. Di antaranya, mereka meminta aparat keamanan tidak perlu khawatir dengan turunnya massa aksi. Kemudian, massa aksi juga menyampaikan siap menjalin komunikasi yang baik antar lembaga dan organisasi terkait. Massa aksi juga menyatakan mendukung TNI Polri dalam hal penegakan hukum terutama untuk warga di Pulau Rempang. Mereka mengaku tak ingin kejadian serupa terjadi di Kabupaten Ciamis. Dikabarkan saudara, selain di Kabupaten Ciamis, aksi solidaritas untuk warga Rempang juga digelar oleh masyarakat di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di tengah aksi solidaritas bela Rempang di sejumlah daerah tersebut, dikabarkan Presiden Joko Widodo juga mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya, yakni untuk membahas konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023. Rempang, kejadian Brebes, kejadian Gorontalo terjadi di Ciamis, terjadi di daerah Tatargaluh Ciamis ini. Itu aja barangkali Pak Kapolres dan rekan-rekan yang lain, kami sekali lagi nitip bahwa Tatargaluh harus tetap kondusif, harus tetap aman dan damai, meskipun kita berbeda pilihan dalam hal lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dari rekan-rekan PP Pemuda Pancasila. Takbir! 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 Merdeka! Pancasila! 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berkumpul di sini tanpa membedakan atribut, tanpa membedakan seragam, tanpa membedakan apa-apa. Kita di sini satu, membela siapa? Membela rakyat NKRI yang sekarang lagi terdolimi. Tapi mudah-mudahan Ciamis tetap kondusif. Karena alhamdulillah sementara ini Pak Kapolres, untuk Ciamis semua kondusif, pemerintahannya alhamdulillah baik, tidak ada investor yang dapat mengisarakan rakyat untuk di Ciamis. Kita aplaus buat pemerintahan Kabupaten Ciamis. Tapi kita juga tidak akan tinggal diam ketika di Ciamis terjadi sama kayak di Rempang. Tapi mudah-mudahan insya Allah tidak akan pernah terjadi untuk di Ciamis. Jadi untuk saudara-saudara pemuda Pancasila mungkin yang mewakili yang sudah hadir di sini, kita sepakat untuk hari ini kita aksi damai, kita bersatu membela keluhan, keresahan masyarakat khususnya yang ada di Rempang.
Kita satukan kekuatan, satukan pemahaman untuk siapa? Untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Juga untuk kemajuan Tatargaluh, mohon kepada pihak pemerintahan tadi sudah disinggung sama senior-senior. Mudah-mudahan ketika ada investor, libatkan semua masyarakat, libatkan semua organisasi biar jelas, biar di Ciamis ada keterbukaan. Jadi tidak ada yang saling salahkan. Kita satu untuk NKRI. Jangan sampai kebijakan-kebijakan pemerintah menyengsarakan rakyat. Itu mudah-mudahan di Ciamis tidak akan pernah terjadi. Insya Allah Kapolres, kami sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk kita politik lagi. Kalau memang masih satu tujuan untuk membela rakyat. Mungkin dari Pemuda Pancasila cukup sekian. Sebelum ditutup, ayo kita bagikan salam perjuangan. Pancasila, 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 merdeka, takbir, takbir, takbir. Kita berbeda tapi kita satu. NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka selanjutnya Aksi solidaritas bela Rempang masih terus berlanjut pada Senin 25 September 2023. Selain digelar di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, aksi solidaritas juga dilakukan oleh warga di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Diketahui saudara, aksi bela Rempang ini diikuti oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Garut hingga Organisasi Pemuda Garut. Mereka menggelar aksi solidaritas di depan gedung DPRD Kabupaten Garut. Ketua Aksi Solidaritas yakni Muhammad Jalaluddin membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan aksi damai ini berjalan dengan lancar. Pihaknya juga memberi pesan kepada Presiden Joko Widodo untuk menepati janjinya kepada warga di Pulau Rempang, yakni terkait janji Jokowi yang menyebut dalam waktu 3 bulan akan menyelesaikan terkait sertifikat warga di Pulau Rempang. Ia juga meminta untuk TNI Polri bersikap humanis dalam menjalankan pengamanan di Pulau Rempang. Kemudian masa aksi juga meminta apabila masih ada warga Rempang yang masih ditahan untuk segera dibebaskan. Dikatakan olehnya, semua tuntutan sudah diterima oleh pemerintah kabupaten atau Pemkab Garut. Ia juga mengatakan dalam waktu dekat akan merapat ke Bandung, Jawa Barat untuk melanjutkan aksi serupa. Rencananya, aksi serupa tersebut akan digelar pada Selasa 26 September 2023 besok. Nah ini saya sedang berada bersama dengan Pak Ahmad Wildan. Gimana aksi hari ini? Alhamdulillah kita bisa membuktikan kepada orang yang mencibir di luar sana. Sebab pengebosannya kita akan aksi anarkis. Alhamdulillah bisa dibuktikan dengan mata kepala telanjang. Kita aksi damai ditutup dengan tausiah dari Habibana Basim dan ditutup dengan doa. Alhamdulillah. Apa saja yang disampaikan di depan gedung DPRD ini? Yang paling inti kita mendoakan moral spirit untuk perjuangan warga kita sebangsa setanah air yang di Pulau Rempang sana. Semangat juang, mudah-mudahan diberi keberanian, kesabaran untuk mempertahankan tanah airnya. Dan di antara tuntutan untuk pemerintah daerah yang pertama untuk Pak Jokowi, Pak Presiden, tunaikan janji kamu waktu kalian kampanye di pulau sana. Beliau mengatakan dalam waktu 3 bulan akan sertifikat Pulau Tua Rempang. Yang kedua untuk TNI dan Polri, yuk bergaya humanis. Yang terakhir untuk Pak Kapolri, warga yang Rempang yang ditangkap supaya segera dibebaskan. Itu 3 tuntutannya. Ya. Tadi tuntutan berupa berkat disampaikan ke DPRD. Udah diterima begitu ya? Kita tuntutannya mohon Kepala Bupati dan Ketua DPRD untuk disampaikan pertama untuk Pak Presiden, yang kedua untuk DPR RI sana. Jadi masyarakat itu merasa terpanggil juga begitu ya? Sebangsa setanah air kita terpanggil. Setelah ini akan ada aksi lanjutan? Kita dapat undangan dari Bandung. Kalau kita akan pergi ke Bandung. Untuk merapat ke Bandung. Kapan itu? Besok. Besok ya? Oke. Jadi berapa jumlah orang yang akan berangkat ke Bandung? Dari Garut kita kondisional. Siapa yang ikut? Sebab kita tanpa ada uang bensin dan uang saku lillahi ta'ala. Oke, siap. Yang ini. Itu perkiraan sampean berapa?
Saya nggak ngitung. Saya ngitung. Gitu. Kadang-kadang dalam estimasi banyak, tapi nggak tahu ini ada berapa. Nama lengkap? Nama lengkap? Muhammad Jalaluddin. Muhammad Jalaluddin. Siap. Konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau masih menjadi perhatian publik hingga Presiden Joko Widodo. Menyikapi hal tersebut, dikabarkan Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya membahas soal konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023 hari ini. Diketahui saudara, sejumlah menteri telah merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah menteri yang tampak hadir, di antaranya ada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Siti Nurbaya, kemudian ada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Hal itu dibenarkan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya. Sementara itu, Bahlil belum mau menjelaskan soal rapat yang akan diikutinya. Ia mengatakan penjelasan akan diberikan setelah rapat selesai. Sebelumnya diberitakan saudara bentrokan terjadi antara warga Pulau Rempang dengan tim gabungan aparat penegak hukum pada Kamis 7 September 2023 lalu. Bentrokan ini terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut. Dari kisruh tersebut, pihak kepolisian telah mengamankan sekitar 43 orang. Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rempang tersebut. Pemblokiran kemudian dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan masuk menuju Rempang. Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau rencananya akan direlokasi oleh Badan Pengusahaan atau BP Batam. Sebelum kita melanjutkan orator aksi di gedung DPRD ini, sebelum itu kita ucap bersama deklarasi damai sebagaimana bentuk bahwa apa yang telah terjadi di luar sana tidak akan terjadi di wilayah Kabupaten Ciamis. Kita memang beda lembaga, tapi kita satu hati dan kita lahir berdiri di wilayah Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu, kita dihadiri oleh para ketua lembaga LSM semua di sini. Ikuti apa yang saya deklarasikan untuk seluruh teman-teman. Setelah itu baru kita orator. Ini sebagai bukti kepada TNI dan Polri. Jangan khawatir kita turun. Jangan khawatir kita bersama. Halo, selamat sore saudara. Live Breaking News kembali menjumpai Anda bersama saya, Sandi Yuanita. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Ciamis, Jawa Barat menggelar aksi solidaritas untuk warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau di depan gedung DPRD Ciamis pada Senin 25 September 2023. Masa aksi juga menyampaikan sejumlah aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah kabupaten atau Pemkab Ciamis. Sebelum menggelar aksi solidaritas untuk Rempang, masa aksi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lokasi, terlihat saudara ratusan massa aksi sudah berada di depan gedung DPRD Ciamis. Mereka mengenakan atribut lengkap dari lembaga masing-masing. Tampak sejumlah aparat kepolisian juga sudah berjaga di depan gerbang gedung DPRD Kabupaten Ciamis. Terlihat seorang pria memimpin aksi solidaritas bela Rempang tersebut. Terdengar ia memimpin pembacaan sejumlah aspirasi yang ingin disampaikan dan diikuti seluruh massa aksi. Di antaranya, mereka meminta aparat keamanan tidak perlu khawatir dengan turunnya massa aksi. Kemudian, massa aksi juga menyampaikan siap menjalin komunikasi yang baik antar lembaga dan organisasi terkait. Massa aksi juga menyatakan mendukung TNI Polri dalam hal penegakan hukum terutama untuk warga di Pulau Rempang. Mereka mengaku tak ingin kejadian serupa terjadi di Kabupaten Ciamis. Dikabarkan saudara, selain di Kabupaten Ciamis, aksi solidaritas untuk warga Rempang juga digelar oleh masyarakat di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di tengah aksi solidaritas bela Rempang di sejumlah daerah tersebut, dikabarkan Presiden Joko Widodo juga mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya, yakni untuk membahas konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023. Rempang, kejadian Brebes, kejadian Gorontalo terjadi di Ciamis, terjadi di daerah Tatar Galuh Ciamis ini. Itu aja barangkali Pak Kapolres
dan rekan-rekan yang lain, kami sekali lagi nitip bahwa Tatar Galuh harus tetap kondusif, harus tetap aman dan damai, meskipun kita berbeda pilihan dalam hal lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dari rekan-rekan PP Pemuda Pancasila. Takbir! 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 Merdeka! Pancasila! 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berkumpul di sini tanpa membedakan atribut, tanpa membedakan seragam, tanpa membedakan apa-apa. Kita di sini satu, membela siapa? Membela rakyat NKRI yang sekarang lagi terdolimi. Tapi mudah-mudahan Ciamis tetap kondusif. Karena alhamdulillah sementara ini Pak Kapolres, untuk Ciamis semua kondusif, pemerintahannya alhamdulillah baik. Tidak ada investor yang dapat mengisarakan rakyat untuk di Ciamis. Kita aplaus buat pemerintahan Kabupaten Ciamis. Tapi kita juga tidak akan tinggal diam ketika di Ciamis terjadi sama kayak di Rempang. Tapi mudah-mudahan insya Allah tidak akan pernah terjadi untuk di Ciamis. Jadi untuk saudara-saudara pemuda Pancasila mungkin yang mewakili yang sudah hadir di sini, kita sepakat untuk hari ini kita aksi damai, kita bersatu membela keluhan, keresahan masyarakat khususnya yang ada di Rempang. Kita satukan kekuatan, satukan pemahaman untuk siapa? Untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Juga untuk kemajuan Tatar Galuh, mohon kepada pihak pemerintahan. Tadi sudah disinggung sama senior-senior. Mudah-mudahan ketika ada investor, libatkan semua masyarakat, libatkan semua organisasi, biar jelas, biar di Ciamis ada keterbukaan. Jadi tidak ada yang saling salahkan. Kita satu untuk NKRI sendiri. Jangan sampai kebijakan-kebijakan pemerintah menyengsarakan rakyat. Itu mudah-mudahan di Ciamis tidak akan pernah terjadi. Insya Allah Pak Kapolres, kami sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk kita kondusif lagi. Kalau memang masih satu tujuan untuk membela rakyat. Mungkin dari pemuda Pancasila cukup sekian. Sebelum ditutup, ayo kita bagikan salam perjuangan. Pancasila, 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 merdeka, takbir, takbir, takbir. Kita berbeda tapi kita satu. NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka selanjutnya Aksi solidaritas bela Rempang masih terus berlanjut pada Senin 25 September 2023. Selain digelar di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, aksi solidaritas juga dilakukan oleh warga di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Diketahui saudara, aksi bela Rempang ini diikuti oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Garut hingga Organisasi Pemuda Garut. Mereka menggelar aksi solidaritas di depan gedung DPRD Kabupaten Garut. Ketua Aksi Solidaritas yakni Muhammad Jalaluddin membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan aksi damai ini berjalan dengan lancar. Pihaknya juga memberi pesan kepada Presiden Joko Widodo untuk menepati janjinya kepada warga di Pulau Rempang, yakni terkait janji Jokowi yang menyebut dalam waktu 3 bulan akan menyelesaikan terkait sertifikat warga di Pulau Rempang. Ia juga meminta untuk TNI Polri bersikap humanis dalam menjalankan pengamanan di Pulau Rempang. Kemudian masa aksi juga meminta apabila masih ada warga Rempang yang masih ditahan untuk segera dibebaskan. Dikatakan olehnya, semua tuntutan sudah diterima oleh pemerintah kabupaten atau Pemkab Garut. Ia juga mengatakan dalam waktu dekat akan merapat ke Bandung, Jawa Barat untuk melanjutkan aksi serupa. Rencananya, aksi serupa tersebut akan digelar pada Selasa 26 September 2023 besok. Nah ini saya sedang berada bersama dengan Pak Ahmad Wildan. Gimana aksi hari ini? Alhamdulillah kita bisa membuktikan kepada orang yang mencibir di luar sana. Sebab pengebosannya kita akan aksi anarkis. Alhamdulillah
bisa dibuktikan dengan mata kepala telanjang. Kita aksi damai ditutup dengan tausiah dari Habibana Basim dan ditutup dengan doa. Alhamdulillah. Apa saja yang disampaikan di depan gedung DPRD ini? Yang paling inti kita mendoakan moral spirit untuk perjuangan warga kita sebangsa setanah air yang di Pulau Rempang sana. Semangat juang, mudah-mudahan diberi keberanian, kesabaran untuk mempertahankan tanah airnya. Dan di antara tuntutan untuk pemerintah daerah yang pertama untuk Pak Jokowi, Pak Presiden, tunaikan janji kamu waktu kalian kampanye di pulau sana. Beliau mengatakan dalam waktu 3 bulan akan sertifikat Pulau Tua Rempang. Yang kedua untuk TNI dan Polri, yo bergaya humanis. Yang terakhir untuk Pak Kapolri, warga yang Rempang yang ditangkap supaya segera dibebaskan. Itu 3 tuntutannya. Ya. Tadi tuntutan berupa berkat disampaikan ke DPRD. Udah diterima begitu ya? Kita tuntutannya mohon Kepala Bupati dan Ketua DPRD untuk disampaikan pertama untuk Pak Presiden, yang kedua untuk DPR RI sana. Jadi masyarakat itu merasa terpanggil juga begitu ya? Sebangsa setanah air kita terpanggil. Setelah ini akan ada aksi lanjutan Kita dapat undangan dari Bandung. Kalau kita akan pergi ke Bandung. untuk merapat ke Bandung. Kapan itu? Besok. Besok ya? Oke. Jadi berapa jumlah orang yang akan berangkat ke Bandung? Dari Garut kita kondisional. Siapa yang ikut? Sebab kita tanpa ada uang bensin dan uang saku lillahi ta'ala. Oke, siap. Yang ini, itu perkiraan sampean berapa? Saya nggak ngitung. Saya ngitung. Gitu. Kadang-kadang dalam estimasi banyak, tapi nggak tahu ini ada berapa. Nama lengkap? Nama lengkap? Muhammad Jalaluddin. Muhammad Jalaluddin. Siap. Konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau masih menjadi perhatian publik hingga Presiden Joko Widodo. Menyikapi hal tersebut, dikabarkan Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya membahas soal konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023 hari ini. Diketahui saudara, sejumlah menteri telah merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah menteri yang tampak hadir, di antaranya ada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Siti Nurbaya, kemudian ada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Hal itu dibenarkan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya. Sementara itu, Bahlil belum mau menjelaskan soal rapat yang akan diikutinya. Ia mengatakan penjelasan akan diberikan setelah rapat selesai. Sebelumnya diberitakan saudara bentrokan terjadi antara warga Pulau Rempang dengan tim gabungan aparat penegak hukum pada Kamis 7 September 2023 lalu. Bentrokan ini terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut. Dari kisruh tersebut, pihak kepolisian telah mengamankan sekitar 43 orang. Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rempang tersebut. Pemblokiran kemudian dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan masuk menuju Rempang. Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau rencananya akan direlokasi oleh Badan Pengusahaan atau BP Batam. Sebelum kita melanjutkan orator aksi di gedung DPRD ini, sebelum itu kita ucap bersama deklarasi damai sebagaimana bentuk bahwa apa yang telah terjadi di luar sana tidak akan terjadi di wilayah Kabupaten Ciamis. Kita memang beda lembaga, tapi kita satu hati dan kita lahir berdiri di wilayah Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu, kita dihadiri oleh para ketua lembaga LSM semua di sini. Ikuti apa yang saya deklarasikan untuk seluruh teman-teman. Setelah itu baru kita orator. Ini sebagai bukti kepada TNI dan Polri. Jangan khawatir kita turun. Jangan khawatir kita bersama. Halo, selamat sore saudara. Live Breaking News kembali menjumpai Anda bersama saya, Sandi Yuanita. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Ciamis, Jawa Barat menggelar aksi solidaritas untuk warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau di depan gedung DPRD Ciamis pada Senin 25 September 2023. Masa aksi juga menyampaikan sejumlah aspirasi
yang disampaikan kepada pemerintah kabupaten atau Pemkab Ciamis. Sebelum menggelar aksi solidaritas untuk Rembang, masa aksi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lokasi, terlihat saudara ratusan masa aksi sudah berada di depan gedung DPRD Ciamis. Mereka mengenakan atribut lengkap dari lembaga masing-masing. Tampak sejumlah aparat kepolisian juga sudah berjaga di depan gerbang gedung DPRD Kabupaten Ciamis. Terlihat seorang pria memimpin aksi solidaritas bela Rempang tersebut. Terdengar ia memimpin pembacaan sejumlah aspirasi yang ingin disampaikan dan diikuti seluruh masa aksi. Di antaranya, mereka meminta aparat keamanan tidak perlu khawatir dengan turunnya masa aksi. Kemudian, masa aksi juga menyampaikan siap menjalin komunikasi yang baik antar lembaga dan organisasi terkait. Masa aksi juga menyatakan mendukung TNI Polri dalam hal penegakan hukum terutama untuk warga di Pulau Rempang. Mereka mengaku tak ingin kejadian serupa terjadi di Kabupaten Ciamis. Dikabarkan saudara, selain di Kabupaten Ciamis, aksi solidaritas untuk warga Rempang juga digelar oleh masyarakat di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di tengah aksi solidaritas bela Rempang di sejumlah daerah tersebut, dikabarkan Presiden Joko Widodo juga mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya, yakni untuk membahas konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023. Rempang, kejadian Brebes, kejadian Gorontalo terjadi di Ciamis, terjadi di daerah Tatargaluh Ciamis ini. Itu aja barangkali Pak Kapolres dan rekan-rekan yang lain, kami sekali lagi nitip bahwa Tatargaluh harus tetap kondusif, harus tetap aman dan damai, meskipun kita berbeda pilihan dalam hal lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dari rekan-rekan PP Pemuda Pancasila. Takbir! 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 Merdeka! Pancasila! 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 Alhamdulillah, alamin. Kita berkumpul di sini tanpa membedakan atribut, tanpa membedakan seragam, tanpa membedakan apa-apa. Kita di sini satu, membela siapa? Membela rakyat NKRI yang sekarang lagi terdolimi. Tapi mudah-mudahan Ciamis tetap kondusif. Karena alhamdulillah sementara ini Pak Kapolres, untuk Ciamis semua kondusif, pemerintahannya alhamdulillah baik. Tidak ada investor yang dapat mengisarakan rakyat untuk di Ciamis. Kita aplaus buat pemerintahan Kabupaten Ciamis. Tapi kita juga tidak akan tinggal diam ketika di Ciamis terjadi sama kayak di Rempang. Tapi mudah-mudahan insya Allah tidak akan pernah terjadi untuk di Ciamis. Jadi untuk saudara-saudara pemuda Pancasila mungkin yang mewakili yang sudah hadir di sini, kita sepakat untuk hari ini kita aksi damai, kita bersatu membela keluhan, keresahan masyarakat khususnya yang ada di Rempang. Kita satukan kekuatan, satukan pemahaman untuk siapa? Untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Juga untuk kemajuan Tatargaluh, mohon kepada pihak pemerintahan. Tadi sudah disinggung sama senior-senior. Mudah-mudahan ketika ada investor, libatkan semua masyarakat, libatkan semua organisasi, biar jelas, biar di Ciamis ada keterbukaan. Jadi tidak ada yang saling disalahkan. Kita satu, untuk NKRI seluruh. Jangan sampai kebijakan-kebijakan pemerintah menyengsarakan rakyat itu. Mudah-mudahan di Ciamis tidak akan pernah terjadi. Insya Allah Pak Kapolres, kami sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk tetap politik Ciamis. Kalau memang masih satu tujuan untuk membela rakyat. Mungkin dari pemuda Pancasila cukup sekian. Sebelum ditutup, ayo kita bagikan salam perjuangan. Pancasila, 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 merdeka, takbir, takbir, takbir. Kita berbeda tapi kita satu. NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka selanjutnya Aksi solidaritas bela Rempang masih terus berlanjut pada Senin 25 September 2023.
Selain digelar di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, aksi solidaritas juga dilakukan oleh warga di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Diketahui, saudara, aksi bela Rempang ini diikuti oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Garut hingga Organisasi Pemuda Garut. Mereka menggelar aksi solidaritas di depan gedung DPRD Kabupaten Garut. Ketua aksi solidaritas yakni Muhammad Jalaluddin membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan aksi damai ini berjalan dengan lancar. Pihaknya juga memberi pesan kepada Presiden Joko Widodo untuk menepati janjinya kepada warga di Pulau Rempang, yakni terkait janji Jokowi yang menyebut dalam waktu 3 bulan akan menyelesaikan terkait sertifikat warga di Pulau Rempang. Ia juga meminta untuk TNI Polri bersikap humanis dalam menjalankan pengamanan di Pulau Rempang. Kemudian masa aksi juga meminta apabila masih ada warga Rempang yang masih ditahan untuk segera dibebaskan. Dikatakan olehnya, semua tuntutan sudah diterima oleh pemerintah kabupaten atau Pemkab Garut. Ia juga mengatakan dalam waktu dekat akan merapat ke Bandung, Jawa Barat untuk melanjutkan aksi serupa. Rencananya, aksi serupa tersebut akan digelar pada Selasa 26 September 2023 besok. Nah ini saat ini saya sedang berada bersama dengan Pak Ahmad Wildan. Gimana aksi hari ini? Alhamdulillah kita bisa membuktikan kepada orang yang mencibir di luar sana. Sebab penggembosannya kita akan aksi anarkis. Alhamdulillah bisa dibuktikan dengan mata kepala telanjang. Kita aksi damai ditutup dengan tausiah dari Habibana Basim dan ditutup dengan doa. Alhamdulillah. Apa saja yang disampaikan di depan gedung DPRD ini? Yang paling inti kita mendoakan moral spirit untuk perjuangan warga kita sebangsa setanah air yang di Pulau Rempang sana. Semangat juang, mudah-mudahan diberikan keberanian, kesabaran untuk mempertahankan tanah airnya. Dan di antara tuntutan untuk pemerintah daerah yang pertama untuk Pak Jokowi, Pak Presiden, tunaikan janji kamu waktu kalian kampanye di pulau sana. Beliau mengatakan dalam waktu 3 bulan akan sertifikat Pulau Tua Rempang. Yang kedua untuk TNI dan Polri, bergaya humanis. Yang terakhir untuk Pak Kapolri, warga yang Rempang yang ditangkap supaya segera dibebaskan. Itu 3 tuntutannya. Ya. Tadi tuntutan berupa berkat disampaikan ke DPRD. Udah diterima begitu ya? Kita tuntutannya mohon Kepala Bupati dan Ketua DPRD untuk disampaikan pertama untuk Pak Presiden, yang kedua untuk DPR RI sana. Jadi masyarakat itu merasa terpanggil juga begitu ya? Sebangsa setanah air kita terpanggil. Setelah ini akan ada aksi lanjutan? Kita dapat undangan dari Bandung. Kalau kita akan pergi ke Bandung. Untuk merapat ke Bandung. Kapan itu? Besok. Besok ya? Oke. Jadi berapa jumlah orang yang akan berangkat ke Bandung? Dari Garut kita kondisional. Siapa yang ikut? Sebab kita tanpa ada uang bensin dan uang saku lillahi ta'ala. Oke, siap. Yang ini, itu perkiraan sampean berapa? Saya nggak ngitung. Saya ngitung. Gitu. Kadang-kadang dalam estimasi banyak, tapi nggak tahu ini ada berapa. Nama lengkap? Nama lengkap? Muhammad Jalaluddin. Muhammad Jalaluddin. Siap. Konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau masih menjadi perhatian publik hingga Presiden Joko Widodo. Menyikapi hal tersebut, dikabarkan Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya membahas soal konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023 hari ini. Diketahui saudara, sejumlah menteri telah merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah menteri yang tampak hadir, di antaranya ada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Siti Nurbaya, kemudian ada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Hal itu dibenarkan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya. Sementara itu, Bahlil belum mau menjelaskan soal rapat yang akan diikutinya. Ia mengatakan penjelasan akan diberikan setelah rapat selesai. Sebelumnya diberitakan saudara bentrokan terjadi antara warga Pulau Rempang dengan tim gabungan aparat penegak hukum pada Kamis 7 September 2023 lalu. Bentrokan ini terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut.
Dari kisruh tersebut, pihak kepolisian telah mengamankan sekitar 43 orang. Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rempang tersebut. Pemblokiran kemudian dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan masuk menuju Rempang. Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau rencananya akan direlokasi oleh Badan Pengusahaan atau BP Batam. Sebelum kita melanjutkan orator aksi di gedung DPRD ini, sebelum itu kita ucap bersama deklarasi damai sebagaimana bentuk bahwa apa yang telah terjadi di luar sana tidak akan terjadi di wilayah Kabupaten Ciamis. Kita memang beda lembaga, tetapi kita satu hati dan kita lahir berdiri di wilayah Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu, kita dihadiri oleh para ketua lembaga LSM semua di sini. Ikuti apa yang saya deklarasikan untuk seluruh teman-teman. Setelah itu baru kita orator. Ini sebagai bukti kepada TNI dan Polri. Jangan khawatir kita turun. Jangan khawatir kita bersatu. Halo, selamat sore saudara. Live Breaking News kembali menjumpai Anda bersama saya, Sandi Yuanita. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Ciamis, Jawa Barat menggelar aksi solidaritas untuk warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau di depan gedung DPRD Ciamis pada Senin 25 September 2023. Masa aksi juga menyampaikan sejumlah aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah kabupaten atau Pemkab Ciamis. Sebelum menggelar aksi solidaritas untuk Rempang, masa aksi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lokasi, terlihat saudara ratusan massa aksi sudah berada di depan gedung DPRD Ciamis. Mereka mengenakan atribut lengkap dari lembaga masing-masing. Tampak sejumlah aparat kepolisian juga sudah berjaga di depan gerbang gedung DPRD Kabupaten Ciamis. Terlihat seorang pria memimpin aksi solidaritas bela Rempang tersebut. Terdengar ia memimpin pembacaan sejumlah aspirasi yang ingin disampaikan dan diikuti seluruh massa aksi. Di antaranya, mereka meminta aparat keamanan tidak perlu khawatir dengan turunnya massa aksi. Kemudian, massa aksi juga menyampaikan siap menjalin komunikasi yang baik antar lembaga dan organisasi terkait. Massa aksi juga menyatakan mendukung TNI Polri dalam hal penegakan hukum terutama untuk warga di Pulau Rempang. Mereka mengaku tak ingin kejadian serupa terjadi di Kabupaten Ciamis. Dikabarkan saudara, selain di Kabupaten Ciamis, aksi solidaritas untuk warga Rempang juga digelar oleh masyarakat di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di tengah aksi solidaritas bela Rempang di sejumlah daerah tersebut, dikabarkan Presiden Joko Widodo juga mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya, yakni untuk membahas konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023. Rempang, kejadian Brebes, kejadian Gorontalo terjadi di Ciamis, terjadi di daerah Tatargaluh Ciamis ini. Itu aja barangkali Pak Kapolres dan rekan-rekan yang lain, kami sekali lagi nitip bahwa Tatargaluh harus tetap kondusif, harus tetap aman dan damai, meskipun kita berbeda pilihan dalam hal lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dari rekan-rekan PP Pemuda Pancasila. Takbir! 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 Merdeka! Pancasila! 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berkumpul di sini tanpa membedakan atribut, tanpa membedakan seragam, tanpa membedakan apa-apa. Kita di sini satu, membela siapa? Membela rakyat NKRI yang sekarang lagi terdolimi. Tapi mudah-mudahan Ciamis tetap kondusif. Karena alhamdulillah sementara ini Pak Kapolres, untuk Ciamis semua kondusif, pemerintahannya alhamdulillah baik, tidak ada investor yang dapat mengisarakan rakyat untuk di Ciamis. Kita aplaus buat pemerintahan Kabupaten Ciamis. Tapi kita juga tidak akan tinggal diam ketika di Ciamis terjadi sama kayak di Rempang. Tapi mudah-mudahan insya Allah tidak akan pernah terjadi untuk di Ciamis. Jadi untuk saudara-saudara pemuda Pancasila mungkin yang mewakili yang sudah hadir di sini,
kita sepakat untuk hari ini kita aksi damai, kita bersatu membela keluhan, keresahan masyarakat khususnya yang ada di Rempang. Kita satukan kekuatan, satukan pemahaman untuk siapa? Untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Juga untuk kemajuan Tatar Galuh, mohon kepada pihak pemerintahan tadi udah disinggung sama senior-senior, mudah-mudahan ketika ada investor, libatkan semua masyarakat, libatkan semua organisasi biar jelas, biar di Ciamis ada keterbukaan. Jadi nanti tidak ada yang saling salahkan. Kita satu untuk NKRI. Jangan sampai kebijakan-kebijakan pemerintah menyengsarakan rakyat. Itu mudah-mudahan di Ciamis tidak akan pernah terjadi. Insya Allah Kapolres, kami sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk kita politik lagi. Kalau memang masih satu tujuan untuk membela rakyat. Mungkin dari Pemuda Pancasila cukup sekian. Sebelum ditutup, ayo kita bagikan salam perjuangan. Pancasila, 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 merdeka, takbir, takbir, takbir. Kita berbeda tapi kita satu. NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka selanjutnya Aksi solidaritas bela Rempang masih terus berlanjut pada Senin 25 September 2023. Selain digelar di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, aksi solidaritas juga dilakukan oleh warga di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Diketahui saudara, aksi bela Rempang ini diikuti oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Garut hingga Organisasi Pemuda Garut. Mereka menggelar aksi solidaritas di depan gedung DPRD Kabupaten Garut. Ketua Aksi Solidaritas yakni Muhammad Jalaluddin membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan aksi damai ini berjalan dengan lancar. Pihaknya juga memberi pesan kepada Presiden Joko Widodo untuk menepati janjinya kepada warga di Pulau Rempang, yakni terkait janji Jokowi yang menyebut dalam waktu 3 bulan akan menyelesaikan terkait sertifikat warga di Pulau Rempang. Ia juga meminta untuk TNI Polri bersikap humanis dalam menjalankan pengamanan di Pulau Rempang. Kemudian masa aksi juga meminta apabila masih ada warga Rempang yang masih ditahan untuk segera dibebaskan. Dikatakan olehnya, semua tuntutan sudah diterima oleh pemerintah kabupaten atau Pemkab Garut. Ia juga mengatakan dalam waktu dekat akan merapat ke Bandung, Jawa Barat untuk melanjutkan aksi serupa. Rencananya, aksi serupa tersebut akan digelar pada Selasa 26 September 2023 besok. Nah ini saya sedang berada bersama dengan Pak Ahmad Wildan. Gimana aksi hari ini? Alhamdulillah kita bisa membuktikan kepada orang yang mencibir di luar sana. Sebab pengebosannya kita akan aksi anarkis. Alhamdulillah bisa dibuktikan dengan mata kepala telanjang. Kita aksi damai ditutup dengan tausiah dari Habibana Basim dan ditutup dengan doa. Alhamdulillah. Apa saja yang disampaikan di depan gedung DPRD ini? Yang paling inti kita mendoakan moral spirit untuk perjuangan warga kita sebangsa setanah air yang di Pulau Rempang sana. Semangat juang, mudah-mudahan diberi keberanian, kesabaran untuk mempertahankan tanah airnya. Dan di antara tuntutan untuk pemerintah daerah yang pertama untuk Pak Jokowi, Pak Presiden, tunaikan janji kamu waktu kalian kampanye di pulau sana. Beliau mengatakan dalam waktu 3 bulan akan sertifikat Pulau Tua Rempang. Yang kedua untuk TNI dan Polri, yuk bergaya humanis. Yang terakhir untuk Pak Kapolri, warga yang Rempang yang ditangkap supaya segera dibebaskan. Itu 3 tuntutannya. Ya. Tadi tuntutan berupa berkat disampaikan ke DPRD. Udah diterima begitu ya? Kita tuntutannya mohon Kepala Bupati dan Ketua DPRD untuk disampaikan pertama untuk Pak Presiden, yang kedua untuk DPR RI sana. Jadi masyarakat itu merasa terpanggil juga begitu ya? Sebangsa setanah air kita terpanggil. Setelah ini
ini akan ada aksi lanjutan Kita dapat undangan dari Bandung. Insya Allah kita akan pergi ke Bandung. untuk merapat ke Bandung. Kapan itu? Besok. Besok ya. Oke. Jadi berapa jumlah orang yang akan berangkat ke Bandung? Dari Garut kita kondisional. Siapa yang ikut? Sebab kita tanpa ada uang bensin dan uang saku lillahi ta'ala. Oke, siap. Yang ini, itu perkiraan sampean berapa? Saya nggak ngitung. Saya ngitung. Gitu. Kadang-kadang dalam estimasi banyak, tapi nggak tahu ini ada berapa. Nama lengkap? Nama lengkap? Muhammad Jalaluddin. Muhammad Jalaluddin. Siap. Konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau masih menjadi perhatian publik hingga Presiden Joko Widodo. Menyikapi hal tersebut, dikabarkan Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya membahas soal konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023 hari ini. Diketahui saudara, sejumlah menteri telah merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah menteri yang tampak hadir, di antaranya ada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Siti Nurbaya, kemudian ada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Hal itu dibenarkan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya. Sementara itu, Bahlil belum mau menjelaskan soal rapat yang akan diikutinya. Ia mengatakan penjelasan akan diberikan setelah rapat selesai. Sebelumnya diberitakan saudara bentrokan terjadi antara warga Pulau Rempang dengan tim gabungan aparat penegak hukum pada Kamis 7 September 2023 lalu. Bentrokan ini terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut. Dari kisruh tersebut, pihak kepolisian telah mengamankan sekitar 43 orang. Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rempang tersebut. Pemblokiran kemudian dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan masuk menuju Rempang. Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau rencananya akan direlokasi oleh Badan Pengusahaan atau BP Batam. Sebelum kita melanjutkan orator aksi di gedung DPRD ini, sebelum itu kita ucap bersama deklarasi damai sebagaimana bentuk bahwa apa yang telah terjadi di luar sana tidak akan terjadi di wilayah Kabupaten Ciamis. Kita memang beda lembaga, tapi kita satu hati dan kita lahir berdiri di wilayah Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu, kita dihadiri oleh para ketua lembaga LSM semua di sini. Ikuti apa yang saya deklarasikan untuk seluruh teman-teman. Setelah itu baru kita orator. Ini sebagai bukti kepada TNI dan Polri. Jangan khawatir kita turun. Jangan khawatir kita bersatu. Halo, selamat sore saudara. Live Breaking News kembali menjumpai Anda bersama saya, Sandi Yuanita. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Ciamis, Jawa Barat menggelar aksi solidaritas untuk warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau di depan gedung DPRD Ciamis pada Senin 25 September 2023. Masa aksi juga menyampaikan sejumlah aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah kabupaten atau Pemkab Ciamis. Sebelum menggelar aksi solidaritas untuk Rempang, masa aksi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lokasi, terlihat saudara ratusan massa aksi sudah berada di depan gedung DPRD Ciamis. Mereka mengenakan atribut lengkap dari lembaga masing-masing. Tampak sejumlah aparat kepolisian juga sudah berjaga di depan gerbang gedung DPRD Kabupaten Ciamis. Terlihat seorang pria memimpin aksi solidaritas bela Rempang tersebut. Terdengar ia memimpin pembacaan sejumlah aspirasi yang ingin disampaikan dan diikuti seluruh massa aksi. Di antaranya, mereka meminta aparat keamanan tidak perlu khawatir dengan turunnya massa aksi. Kemudian, massa aksi juga menyampaikan siap menjalin komunikasi yang baik antar lembaga dan organisasi terkait. Massa aksi juga menyatakan mendukung TNI Polri dalam hal penegakan hukum terutama untuk warga di Pulau Rempang. Mereka mengaku tak ingin kejadian serupa terjadi di Kabupaten Ciamis. Dikabarkan saudara, selain di Kabupaten Ciamis, aksi solidaritas untuk warga Rempang juga digelar oleh masyarakat di Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Di tengah aksi solidaritas bela Rempang di sejumlah daerah tersebut, dikabarkan Presiden Joko Widodo juga mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya, yakni untuk membahas konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023. Rempang, kejadian Brebes, kejadian Gorontalo terjadi di Ciamis, terjadi di daerah Tatargaluh Ciamis ini. Itu aja barangkali Pak Kapolres dan rekan-rekan yang lain, kami sekali lagi nitip bahwa Tatargaluh harus tetap kondusif, harus tetap aman dan damai, meskipun kita berbeda pilihan dalam hal lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dari rekan-rekan PP Pemuda Pancasila. Takbir! 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 Merdeka! Pancasila! 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 Alhamdulillah, alamin. Kita berkumpul di sini tanpa membedakan atribut, tanpa membedakan seragam, tanpa membedakan apa-apa. Kita di sini satu, membela siapa? Membela rakyat NKRI yang sekarang lagi terdolimi. Tapi mudah-mudahan Ciamis tetap kondusif. Karena alhamdulillah sementara ini Pak Kapolres, untuk Ciamis semua kondusif, pemerintahannya alhamdulillah baik, tidak ada investor yang dapat mengisarakan rakyat untuk di Ciamis. Kita aplaus buat pemerintahan Kabupaten Ciamis. Tapi kita juga tidak akan tinggal diam ketika di Ciamis terjadi sama kayak di Rempang. Tapi mudah-mudahan insya Allah tidak akan pernah terjadi untuk di Ciamis. Jadi untuk saudara-saudara pemuda Pancasila mungkin yang mewakili yang sudah hadir di sini, kita sepakat untuk hari ini kita aksi damai, kita bersatu membela keluhan, keresahan masyarakat khususnya yang ada di Rempang. Kita satukan kekuatan, satukan pemahaman untuk siapa? Untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Juga untuk kemajuan Tatargaluh, mohon kepada pihak pemerintahan, tadi sudah disinggung sama senior-senior, mudah-mudahan ketika ada investor, libatkan semua masyarakat, libatkan semua organisasi, biar jelas, biar di Ciamis ada keterbukaan. Jadi tidak ada yang saling salahkan. Kita satu, untuk NKRI sendiri, jangan sampai kebijakan-kebijakan pemerintah menyengsarakan rakyat. Itu mudah-mudahan di Ciamis tidak akan pernah terjadi. Insya Allah Pak Kapolres, kami sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk kita posisi lagi. Kalau memang masih satu tujuan untuk membela rakyat. Mungkin dari Pemuda Pancasila cukup sekian. Sebelum ditutup, ayo kita bagikan salam perjuangan. Pancasila, 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 merdeka, takbir, takbir, takbir. Kita berbeda tapi kita satu. NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya. Aksi solidaritas bela Rempang masih terus berlanjut pada Senin 25 September 2023. Selain digelar di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, aksi solidaritas juga dilakukan oleh warga di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Diketahui saudara, aksi bela Rempang ini diikuti oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Garut hingga Organisasi Pemuda Garut. Mereka menggelar aksi solidaritas di depan gedung DPRD Kabupaten Garut. Ketua Aksi Solidaritas yakni Muhammad Jalaluddin membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan aksi damai ini berjalan dengan lancar. Pihaknya juga memberi pesan kepada Presiden Joko Widodo untuk menepati janjinya kepada warga di Pulau Rempang, yakni terkait janji Jokowi yang menyebut dalam waktu 3 bulan akan menyelesaikan terkait sertifikat warga di Pulau Rempang. Ia juga meminta untuk TNI Polri bersikap humanis dalam menjalankan pengamanan di Pulau Rempang. Kemudian masa aksi juga meminta apabila masih ada warga Rempang yang masih ditahan untuk segera dibebaskan. Dikatakan olehnya, semua tuntutan sudah diterima oleh pemerintah kabupaten atau Pemkab Garut. Ia juga mengatakan dalam waktu dekat akan merapat ke Bandung, Jawa Barat untuk melanjutkan aksi serupa. Rencananya, aksi serupa tersebut akan digelar pada Selasa 26 September 2023 besok.
Nah ini saya sedang berada bersama dengan Pak Ahmad Wildan. Gimana aksi hari ini? Alhamdulillah kita bisa membuktikan kepada orang yang mencibir di luar sana. Sebab pengebosannya kita akan aksi anarkis. Alhamdulillah bisa dibuktikan dengan mata kepala telanjang. Kita aksi damai ditutup dengan tausiah dari Habibana Basim dan ditutup dengan doa. Alhamdulillah. Apa saja yang disampaikan di depan gedung DPRD ini? Yang paling inti kita mendoakan moral spirit untuk perjuangan warga kita sebangsa setanah air yang di Pulau Rempang sana. Semangat juang, mudah-mudahan diberi keberanian, kesabaran untuk mempertahankan tanah airnya. Dan di antara tuntutan untuk pemerintah daerah yang pertama untuk Pak Jokowi, Pak Presiden, tunaikan janji kamu waktu kalian kampanye di pulau sana. Beliau mengatakan dalam waktu 3 bulan akan sertifikat Pulau Tua Rempang. Yang kedua untuk TNI dan Polri, bergaya humanis. Yang terakhir untuk Pak Kapolri, warga yang Rempang yang ditangkap supaya segera dibebaskan. Itu 3 tuntutannya. Ya. Tadi tuntutan berupa berkat disampaikan ke DPRD. Udah diterima begitu ya? Kita tuntutannya mohon Kepala Bupati dan Ketua DPRD untuk disampaikan pertama untuk Pak Presiden, yang kedua untuk DPR RI sana. Jadi masyarakat itu merasa terpanggil juga begitu ya? Sebangsa setanah air kita terpanggil. Setelah ini akan ada aksi lanjutan? Kita dapat undangan dari Bandung. Kalau kita akan beri ke Bandung. Untuk merapat ke Bandung. Kapan itu? Besok. Besok ya? Oke. Jadi berapa jumlah orang yang akan berangkat ke Bandung? Dari Garut kita kondisional. Siapa yang ikut? Sebab kita tanpa ada uang bensin dan uang saku lillahi ta'ala. Oke, siap. Yang ini, itu perkiraan sampean berapa? Saya nggak ngitung. Saya ngitung. Gitu. Kadang-kadang dalam estimasi banyak, tapi nggak tahu ini ada berapa. Nama lengkap? Nama lengkap? Muhammad Jalaluddin. Muhammad Jalaluddin. Siap. Konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau masih menjadi perhatian publik hingga Presiden Joko Widodo. Menyikapi hal tersebut, dikabarkan Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya membahas soal konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023 hari ini. Diketahui saudara, sejumlah menteri telah merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah menteri yang tampak hadir, di antaranya ada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Siti Nurbaya, kemudian ada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Hal itu dibenarkan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya. Sementara itu, Bahlil belum mau menjelaskan soal rapat yang akan diikutinya. Ia mengatakan penjelasan akan diberikan setelah rapat selesai. Sebelumnya diberitakan saudara bentrokan terjadi antara warga Pulau Rempang dengan tim gabungan aparat penegak hukum pada Kamis 7 September 2023 lalu. Bentrokan ini terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut. Dari kisruh tersebut, pihak kepolisian telah mengamankan sekitar 43 orang. Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rempang tersebut. Pemblokiran kemudian dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan masuk menuju Rempang. Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau rencananya akan direlokasi oleh Badan Pengusahaan atau BP Batam. Sebelum kita melanjutkan orator aksi di gedung DPRD ini, sebelum itu kita ucap bersama deklarasi damai sebagaimana bentuk bahwa apa yang telah terjadi di luaran sana tidak akan terjadi di wilayah Kabupaten Ciamis. Kita memang beda lembaga, oleh tapi kita satu hati dan kita lahir berdiri di wilayah Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu, kita dihadiri oleh para ketua lembaga LSM semua di sini. Ikuti apa yang saya deklarasikan untuk seluruh teman-teman. Setelah itu baru kita orator. Ini sebagai bukti kepada TNI dan Polri. Jangan khawatir kita turun. Jangan khawatir kita bersatu. Halo, selamat sore saudara. Live Breaking News kembali menjumpai Anda bersama saya, Sandi Yuanita.
Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Ciamis, Jawa Barat menggelar aksi solidaritas untuk warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau di depan gedung DPRD Ciamis pada Senin 25 September 2023. Masa aksi juga menyampaikan sejumlah aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah kabupaten atau Pemkab Ciamis. Sebelum menggelar aksi solidaritas untuk Rempang, masa aksi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lokasi, terlihat saudara ratusan massa aksi sudah berada di depan gedung DPRD Ciamis. Mereka mengenakan atribut lengkap dari lembaga masing-masing. Tampak sejumlah aparat kepolisian juga sudah berjaga di depan gerbang gedung DPRD Kabupaten Ciamis. Terlihat seorang pria memimpin aksi solidaritas bela Rempang tersebut. Terdengar ia memimpin pembacaan sejumlah aspirasi yang ingin disampaikan dan diikuti seluruh massa aksi. Di antaranya, mereka meminta aparat keamanan tidak perlu khawatir dengan turunnya massa aksi. Kemudian, massa aksi juga menyampaikan siap menjalin komunikasi yang baik antar lembaga dan organisasi terkait. Massa aksi juga menyatakan mendukung TNI Polri dalam hal penegakan hukum terutama untuk warga di Pulau Rempang. Mereka mengaku tak ingin kejadian serupa terjadi di Kabupaten Ciamis. Dikabarkan saudara, selain di Kabupaten Ciamis, aksi solidaritas untuk warga Rempang juga digelar oleh masyarakat di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di tengah aksi solidaritas bela Rempang di sejumlah daerah tersebut, dikabarkan Presiden Joko Widodo juga mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya, yakni untuk membahas konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023. Rempang, kejadian Brebes, kejadian Gorontalo terjadi di Ciamis, terjadi di daerah Tatargaluh Ciamis ini. Itu aja barangkali Pak Kapolres dan rekan-rekan yang lain, kami sekali lagi nitip bahwa Tatargaluh harus tetap kondusif, harus tetap aman dan damai, meskipun kita berbeda pilihan dalam hal lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dari rekan-rekan PP Pemuda Pancasila. Takbir! 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 Merdeka! Pancasila! 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 Alhamdulillah, kita berkumpul di sini tanpa membedakan atribut, tanpa membedakan seragam, tanpa membedakan apa-apa. Kita di sini satu, membela siapa? Membela rakyat NKRI yang sekarang lagi terdolimi. Tapi mudah-mudahan Ciamis tetap kondusif. Karena alhamdulillah sementara ini Pak Kapolres, untuk Ciamis semua kondusif, pemerintahannya alhamdulillah baik, tidak ada investor yang dapat mengisarakan rakyat untuk di Ciamis. Kita aplaus buat pemerintahan Kabupaten Ciamis. Tapi kita juga tidak akan tinggal diam ketika di Ciamis terjadi sama kayak di Rempang. Tapi mudah-mudahan insya Allah tidak akan pernah terjadi untuk di Ciamis. Jadi untuk saudara-saudara pemuda Pancasila mungkin yang mewakili yang sudah hadir di sini, kita sepakat untuk hari ini kita aksi damai, kita bersatu membela keluhan, keresahan masyarakat khususnya yang ada di Rempang. Kita satukan kekuatan, satukan pemahaman untuk siapa? Untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Juga untuk kemajuan Tatargaluh, mohon kepada pihak pemerintahan, tadi sudah disinggung sama senior-senior, mudah-mudahan ketika ada investor, libatkan semua masyarakat, libatkan semua organisasi, biar jelas, biar di Ciamis ada keterbukaan. Jadi tidak ada yang saling disalahkan. Kita satu, untuk NKRI seluruh. Jangan sampai kebijakan-kebijakan pemerintah menyengsarakan rakyat. Itu mudah-mudahan di Ciamis tidak akan pernah terjadi. Insya Allah Pak Kapolres, kami sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk bisa berpolitik Ciamis. Kalau memang masih satu tujuan untuk membela rakyat. Mungkin dari Pemuda Pancasila cukup sekian. Sebelum ditutup, ayo kita pegikan salam perjuangan. Pancasila, 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 merdeka, takbir, takbir, takbir. Kita berbeda tapi kita satu. NKRI,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka selanjutnya Aksi solidaritas Bela Rempang masih terus berlanjut pada Senin 25 September 2023. Selain digelar di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, aksi solidaritas juga dilakukan oleh warga di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Diketahui, saudara, aksi Bela Rempang ini diikuti oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Garut hingga Organisasi Pemuda Garut. Mereka menggelar aksi solidaritas di depan gedung DPRD Kabupaten Garut. Ketua Aksi Solidaritas yakni Muhammad Jalaluddin membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan aksi damai ini berjalan dengan lancar. Pihaknya juga memberi pesan kepada Presiden Joko Widodo untuk menepati janjinya kepada warga di Pulau Rempang, yakni terkait janji Jokowi yang menyebut dalam waktu 3 bulan akan menyelesaikan terkait sertifikat warga di Pulau Rempang. Ia juga meminta untuk TNI Polri bersikap humanis dalam menjalankan pengamanan di Pulau Rempang. Kemudian masa aksi juga meminta apabila masih ada warga Rempang yang masih ditahan untuk segera dibebaskan. Dikatakan olehnya, semua tuntutan sudah diterima oleh pemerintah kabupaten atau Pemkab Garut. Ia juga mengatakan dalam waktu dekat akan merapat ke Bandung, Jawa Barat untuk melanjutkan aksi serupa. Rencananya, aksi serupa tersebut akan digelar pada Selasa 26 September 2023 besok. Nah ini saat ini saya sedang berada bersama dengan Pak Ahmad Wildan. Gimana aksi hari ini? Alhamdulillah kita bisa membuktikan kepada orang yang benci di luar sana. Sebab penggembosannya kita akan aksi anarkis. Alhamdulillah bisa dibuktikan dengan mata kepala telanjang. Kita aksi damai ditutup dengan tausiah dari Habibana Basim dan ditutup dengan doa. Alhamdulillah. Apa saja yang disampaikan di depan gedung DPRD? Yang paling inti kita mendoakan moral spirit untuk perjuangan warga kita sebangsa setanah air yang di Pulau Rempang sana. Semangat juang, mudah-mudahan diberi keberanian, kesabaran untuk mempertahankan tanah airnya. Dan di antara tuntutan untuk pemerintah daerah, yang pertama untuk Pak Jokowi, Pak Presiden, tunaikan janji kamu waktu kalian kampanye di pulau sana. Beliau mengatakan dalam waktu 3 bulan akan sertifikat Pulau Tua Rempang. Yang kedua untuk TNI dan Polri, bergaya humanis. Yang terakhir untuk Pak Kapolri, warga yang Rempang yang ditangkap supaya segera dibebaskan. Itu 3 tuntutannya. Ya. Tadi tuntutan berupa berkat disampaikan ke DPRD. Udah diterima begitu ya? Kita tuntutannya mohon Kepala Bupati dan Ketua DPRD untuk disampaikan pertama untuk Pak Presiden, yang kedua untuk DPR RI sana. Jadi masyarakat itu merasa terpanggil juga begitu ya? Sebangsa setanah air kita terpanggil. Setelah ini akan ada aksi lanjutan? Kita dapat undangan dari Bandung. Kalau kita akan pergi ke Bandung. Untuk merapat ke Bandung. Kapan itu? Besok. Besok ya? Oke. Dari berapa jumlah orang yang akan berangkat ke Bandung? Dari Garut kita kondisional. Siapa yang ikut, sebab kita tanpa ada uang bensin dan uang saku lillahi ta'ala. Oke, siap. Yang ini, itu perkiraan sampean berapa? Saya nggak ngitung. Saya ngitung. Gitu. Kadang-kadang dalam estimasi banyak, tapi nggak tahu ini ada berapa. Nama lengkap? Nama lengkap? Muhammad Jalaluddin. Muhammad Jalaluddin. Siap. Konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau masih menjadi perhatian publik hingga Presiden Joko Widodo. Menyikapi hal tersebut, dikabarkan Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya membahas soal konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023 hari ini. Diketahui saudara, sejumlah menteri telah merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah menteri yang tampak hadir, di antaranya ada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Siti Nurbaya, kemudian ada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Hal itu dibenarkan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya. Sementara itu, Bahlil belum mau menjelaskan soal rapat yang akan diikutinya. Ia mengatakan penjelasan akan diberikan setelah rapat selesai.
Sebelumnya diberitakan saudara bentrokan terjadi antara warga Pulau Rempang dengan tim gabungan aparat penegak hukum pada Kamis 7 September 2023 lalu. Bentrokan ini terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut. Dari kisruh tersebut, pihak kepolisian telah mengamankan sekitar 43 orang. Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rempang tersebut. Pemblokiran kemudian dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan masuk menuju Rempang. Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau rencananya akan direlokasi oleh Badan Pengusahaan atau BP Batam. Sebelum kita melanjutkan orator aksi di gedung DPRD ini, sebelum itu kita ucap bersama deklarasi damai sebagaimana bentuk bahwa apa yang telah terjadi di luar sana tidak akan terjadi di wilayah Kabupaten Ciamis. Kita memang beda lembaga, tapi kita satu hati dan kita lahir berdiri di wilayah Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu, kita dihadiri oleh para ketua lembaga LSM semua di sini. Ikuti apa yang saya deklarasikan untuk seluruh teman-teman. Setelah itu baru kita orator. Ini sebagai bukti kepada TNI dan Polri. Jangan khawatir kita turun. Jangan khawatir kita bersatu. Halo, selamat sore saudara. Live Breaking News kembali menjumpai Anda bersama saya, Sandi Yuanita. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Ciamis, Jawa Barat menggelar aksi solidaritas untuk warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau di depan gedung DPRD Ciamis pada Senin 25 September 2023. Masa aksi juga menyampaikan sejumlah aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah kabupaten atau Pemkab Ciamis. Sebelum menggelar aksi solidaritas untuk Rempang, masa aksi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lokasi, terlihat saudara ratusan massa aksi sudah berada di depan gedung DPRD Ciamis. Mereka mengenakan atribut lengkap dari lembaga masing-masing. Tampak sejumlah aparat kepolisian juga sudah berjaga di depan gerbang gedung DPRD Kabupaten Ciamis. Terlihat seorang pria memimpin aksi solidaritas bela Rempang tersebut. Terdengar ia memimpin pembacaan sejumlah aspirasi yang ingin disampaikan dan diikuti seluruh massa aksi. Di antaranya, mereka meminta aparat keamanan tidak perlu khawatir dengan turunnya massa aksi. Kemudian, massa aksi juga menyampaikan siap menjalin komunikasi yang baik antar lembaga dan organisasi terkait. Massa aksi juga menyatakan mendukung TNI Polri dalam hal penegakan hukum terutama untuk warga di Pulau Rempang. Mereka mengaku tak ingin kejadian serupa terjadi di Kabupaten Ciamis. Dikabarkan saudara, selain di Kabupaten Ciamis, aksi solidaritas untuk warga Rempang juga digelar oleh masyarakat di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di tengah aksi solidaritas bela Rempang di sejumlah daerah tersebut, dikabarkan Presiden Joko Widodo juga mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya, yakni untuk membahas konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023. Rempang, kejadian Brebes, kejadian Gorontalo terjadi di Ciamis, terjadi di daerah Tatargaluh Ciamis ini. Itu aja barangkali Pak Kapolres dan rekan-rekan yang lain, kami sekali lagi nitip bahwa Tatargaluh harus tetap kondusif, harus tetap aman dan damai, meskipun kita berbeda pilihan dalam hal lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dari rekan-rekan PP Pemuda Pancasila. Takbir! 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 Merdeka! Pancasila! 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 Alhamdulillah, alamin. Kita berkumpul di sini tanpa membedakan atribut, tanpa membedakan seragam, tanpa membedakan apa-apa. Kita di sini satu, membela siapa? Membela rakyat NKRI yang sekarang lagi terdolimi. Tapi mudah-mudahan Ciamis tetap kondusif. Karena alhamdulillah sementara ini Pak Kapolres, untuk Ciamis semua kondusif, pemerintahannya alhamdulillah baik.
tidak ada investor yang dapat mengisarakan rakyat untuk di Ciamis. Kita aplaus buat pemerintahan Kabupaten Ciamis. Tapi kita juga tidak akan tinggal diam ketika di Ciamis terjadi sama kayak di Rempang. Tapi mudah-mudahan insya Allah tidak akan pernah terjadi untuk di Ciamis. Jadi untuk saudara-saudara pemuda Pancasila mungkin yang mewakili yang sudah hadir di sini, kita sepakat untuk hari ini kita aksi damai, kita bersatu membela keluhan, keresahan masyarakat khususnya yang ada di Rempang. Kita satukan kekuatan, satukan pemahaman untuk siapa? Untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Juga untuk kemajuan Tatar Galuh, mohon kepada pihak pemerintahan tadi sudah disinggung sama senior-senior. Mudah-mudahan ketika ada investor, libatkan semua masyarakat, libatkan semua organisasi biar jelas, biar di Ciamis ada keterbukaan. Jadi tidak ada yang saling disalahkan. Kita satu, untuk NKRI SDY. Jangan sampai kebijakan-kebijakan pemerintah menyengsarakan rakyat. Itu mudah-mudahan di Ciamis tidak akan pernah terjadi. Insya Allah Kapolres, kami sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk tetap politik Ciamis. Kalau memang masih satu tujuan untuk membela rakyat. Mungkin dari pemuda Pancasila cukup sekian. Sebelum ditutup, ayo kita bagikan salam perjuangan. Pancasila, 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 merdeka, takbir, takbir, takbir. Kita berbeda tapi kita satu. NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya. Aksi solidaritas bela Rempang masih terus berlanjut pada Senin 25 September 2023. Selain digelar di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, aksi solidaritas juga dilakukan oleh warga di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Diketahui, saudara, aksi bela Rempang ini diikuti oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Garut hingga Organisasi Pemuda Garut. Mereka menggelar aksi solidaritas di depan gedung DPRD Kabupaten Garut. Ketua Aksi Solidaritas yakni Muhammad Jalaluddin membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan aksi damai ini berjalan dengan lancar. Pihaknya juga memberi pesan kepada Presiden Joko Widodo untuk menepati janjinya kepada warga di Pulau Rempang, yakni terkait janji Jokowi yang menyebut dalam waktu 3 bulan akan menyelesaikan terkait sertifikat warga di Pulau Rempang. Ia juga meminta untuk TNI Polri bersikap humanis dalam menjalankan pengamanan di Pulau Rempang. Kemudian masa aksi juga meminta apabila masih ada warga Rempang yang masih ditahan untuk segera dibebaskan. Dikatakan olehnya, semua tuntutan sudah diterima oleh pemerintah kabupaten atau Pemkab Garut. Ia juga mengatakan dalam waktu dekat akan merapat ke Bandung, Jawa Barat untuk melanjutkan aksi serupa. Rencananya, aksi serupa tersebut akan digelar pada Selasa 26 September 2023 besok. Nah ini saya sedang berada bersama dengan Pak Ahmad Wildan. Gimana aksi hari ini? Alhamdulillah kita bisa membuktikan kepada orang yang mencibir di luar sana. Sebab penggembosannya kita akan aksi anarkis. Alhamdulillah bisa dibuktikan dengan mata kepala telanjang. Kita aksi damai ditutup dengan tausiah dari Habibana Basim dan ditutup dengan doa. Alhamdulillah. Apa saja yang disampaikan di depan gedung DPRD ini? Yang paling inti kita mendoakan moral spirit untuk perjuangan warga kita sebangsa setanah air yang di Pulau Rempang sana. Semangat juang, mudah-mudahan diberikan keberanian, kesabaran untuk mempertahankan tanah airnya. Dan di antara tuntutan untuk pemerintah daerah yang pertama untuk Pak Jokowi, Pak Presiden, tunaikan janji kamu waktu kalian kampanye di pulau sana. Beliau mengatakan dalam waktu 3 bulan akan sertifikat Pulau Tua Rempang. Yang kedua untuk TNI dan Polri, yuk bergaya humanis. Yang terakhir untuk Pak Kapolri, warga yang Rempang yang ditangkap supaya segera dibebaskan.
Itu 3 tuntutannya. Tadi tuntutan berupa berkas disampaikan ke DPRD, udah diterima begitu ya? Kita tuntutannya mohon Kepala Bupati dan Ketua DPRD untuk disampaikan pertama untuk Pak Presiden, yang kedua untuk DPR RI sana. Jadi masyarakat itu merasa terpanggil juga begitu ya? Sebangsa setanah air kita terpanggil. Setelah ini akan ada aksi lanjutan? Kita dapat undangan dari Bandung. Kalau kita akan pergi ke Bandung. Untuk merapat ke Bandung. Kapan itu? Besok. Besok ya? Oke. Jadi berapa jumlah orang yang akan berangkat ke Bandung? Dari Garut kita kondisional. Siapa yang ikut? Sebab kita tanpa ada uang bensin dan uang saku lillahi ta'ala. Oke, siap. Yang ini, itu perkiraan sampean berapa? Saya nggak ngitung. Saya ngitung. Gitu. Kadang-kadang dalam estimasi banyak, tapi nggak tahu ini ada berapa. Nama lengkap? Nama lengkap? Muhammad Jalaluddin. Muhammad Jalaluddin. Siap. Konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau masih menjadi perhatian publik hingga Presiden Joko Widodo. Menyikapi hal tersebut, dikabarkan Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya membahas soal konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023 hari ini. Diketahui saudara, sejumlah menteri telah merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah menteri yang tampak hadir, di antaranya ada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Siti Nurbaya, kemudian ada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Hal itu dibenarkan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya. Sementara itu, Bahlil belum mau menjelaskan soal rapat yang akan diikutinya. Ia mengatakan penjelasan akan diberikan setelah rapat selesai. Sebelumnya diberitakan saudara bentrokan terjadi antara warga Pulau Rempang dengan tim gabungan aparat penegak hukum pada Kamis 7 September 2023 lalu. Bentrokan ini terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut. Dari kisruh tersebut, pihak kepolisian telah mengamankan sekitar 43 orang. Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rempang tersebut. Pemblokiran kemudian dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan masuk menuju Rempang. Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau rencananya akan direlokasi oleh Badan Pengusahaan atau BP Batam. Sebelum kita melanjutkan orator aksi di gedung DPRD ini, sebelum itu kita ucap bersama deklarasi damai sebagaimana bentuk bahwa apa yang telah terjadi di luaran sana tidak akan terjadi di wilayah Kabupaten Ciamis. Kita memang beda lembaga, tapi kita satu hati dan kita lahir berdiri di wilayah Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu, kita dihadiri oleh para ketua lembaga LSM semua di sini. Ikuti apa yang saya deklarasikan untuk seluruh teman-teman. Setelah itu baru kita orator. Ini sebagai bukti kepada TNI dan Polri. Jangan khawatir kita turun. Jangan khawatir kita bersatu. Halo, selamat sore saudara. Live Breaking News kembali menjumpai Anda bersama saya, Sandi Yuanita. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Ciamis, Jawa Barat menggelar aksi solidaritas untuk warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau di depan gedung DPRD Ciamis pada Senin 25 September 2023. Masa aksi juga menyampaikan sejumlah aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah kabupaten atau Pemkab Ciamis. Sebelum menggelar aksi solidaritas untuk Rempang, masa aksi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lokasi, terlihat saudara ratusan massa aksi sudah berada di depan gedung DPRD Ciamis. Mereka mengenakan atribut lengkap dari lembaga masing-masing. Tampak sejumlah aparat kepolisian juga sudah berjaga di depan gerbang gedung DPRD Kabupaten Ciamis. Terlihat seorang pria memimpin aksi solidaritas bela Rempang tersebut. Terdengar ia memimpin pembacaan sejumlah aspirasi yang ingin disampaikan dan diikuti seluruh massa aksi. Di antaranya, mereka meminta aparat keamanan tidak perlu khawatir dengan turunnya massa aksi. Kemudian, massa aksi juga menyampaikan siap menjalin komunikasi yang baik antar lembaga dan organisasi terkait.
Masa aksi juga menyatakan mendukung TNI Polri dalam hal penegakan hukum terutama untuk warga di Pulau Rempang. Mereka mengaku tak ingin kejadian serupa terjadi di Kabupaten Ciamis. Dikabarkan saudara, selain di Kabupaten Ciamis, aksi solidaritas untuk warga Rempang juga digelar oleh masyarakat di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di tengah aksi solidaritas bela Rempang di sejumlah daerah tersebut, dikabarkan Presiden Joko Widodo juga mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya, yakni untuk membahas konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023. Rempang, kejadian Brebes, kejadian Gorontalo terjadi di Ciamis, terjadi di daerah Tatargaluh Ciamis ini. Itu aja barangkali Pak Kapolres dan rekan-rekan yang lain, kami sekali lagi nitip bahwa Tatargaluh harus tetap kondusif, harus tetap aman dan damai, meskipun kita berbeda pilihan dalam hal lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dari rekan-rekan PP Pemuda Pancasila. Takbir! 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 Merdeka! Pancasila! 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berkumpul di sini tanpa membedakan atribut, tanpa membedakan seragam, tanpa membedakan apa-apa. Kita di sini satu, membela siapa? Membela rakyat NKRI yang sekarang lagi terdolimi. Tapi mudah-mudahan Ciamis tetap kondusif. Karena alhamdulillah sementara ini Pak Kapolres, untuk Ciamis semua kondusif, pemerintahannya alhamdulillah baik, tidak ada investor yang dapat mengisarakan rakyat untuk di Ciamis. Kita aplaus buat pemerintahan Kabupaten Ciamis. Tapi kita juga tidak akan tinggal diam ketika di Ciamis terjadi sama kayak di Rempang. Tapi mudah-mudahan insya Allah tidak akan pernah terjadi untuk di Ciamis. Jadi untuk saudara-saudara pemuda Pancasila mungkin yang mewakili yang sudah hadir di sini, kita sepakat untuk hari ini kita aksi damai, kita bersatu membela keluhan, keresahan masyarakat khususnya yang ada di Rempang. Kita satukan kekuatan, satukan pemahaman untuk siapa? Untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Juga untuk kemajuan Tatargaluh, mohon kepada pihak pemerintahan, tadi sudah disinggung sama senior-senior, mudah-mudahan ketika ada investor, libatkan semua masyarakat, libatkan semua organisasi, biar jelas, biar di Ciamis ada keterbukaan. Jadi tidak ada yang saling disalahkan. Kita satu, untuk NKRI seluruh. Jangan sampai kebijakan-kebijakan pemerintah menyengsarakan rakyat. Itu mudah-mudahan di Ciamis tidak akan pernah terjadi. Insya Allah Pak Kapolres, kami sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk bisa terjadi Ciamis. Kalau memang masih satu tujuan untuk membela rakyat. Mungkin dari Pemuda Pancasila cukup sekian. Sebelum ditutup, ayo kita bagikan salam perjuangan. Pancasila, 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 merdeka, takbir, takbir, takbir. Kita berbeda tapi kita satu. NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya. Aksi solidaritas bela Rempang masih terus berlanjut pada Senin 25 September 2023. Selain digelar di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, aksi solidaritas juga dilakukan oleh warga di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Diketahui saudara, aksi bela Rempang ini diikuti oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Garut hingga Organisasi Pemuda Garut. Mereka menggelar aksi solidaritas di depan gedung DPRD Kabupaten Garut. Ketua Aksi Solidaritas yakni Muhammad Jalaluddin membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan aksi damai ini berjalan dengan lancar. Pihaknya juga memberi pesan kepada Presiden Joko Widodo untuk menepati janjinya kepada warga di Pulau Rempang, yakni terkait janji Jokowi yang menyebut dalam waktu 3 bulan akan menyelesaikan terkait sertifikat warga di Pulau Rempang. Ia juga meminta untuk TNI Polri bersikap humanis dalam menjalankan pengamanan di Pulau Rempang. Kemudian masa aksi juga meminta apabila masih ada warga Rempang yang masih ditahan untuk segera dibebaskan.
Dikatakan olehnya, semua tuntutan sudah diterima oleh pemerintah kabupaten atau Pemkab Garut. Ia juga mengatakan dalam waktu dekat akan merapat ke Bandung, Jawa Barat untuk melanjutkan aksi serupa. Rencananya, aksi serupa tersebut akan digelar pada Selasa 26 September 2023 besok. Nah ini saat ini saya sedang berada bersama dengan Pak Ahmad Wildan. Gimana aksi hari ini? Alhamdulillah kita bisa membuktikan kepada orang yang mencibir di luar sana. Sebab pengebosannya kita akan aksi anarkis. Alhamdulillah bisa dibuktikan dengan mata kepala telanjang. Kita aksi damai ditutup dengan tausiah dari Habibana Basim dan ditutup dengan doa. Alhamdulillah. Apa saja yang disampaikan di depan gedung DPRD ini? Yang paling inti kita mendoakan moral spirit untuk perjuangan warga kita sebangsa setanah air yang di Pulau Rempang sana. Semangat juang, mudah-mudahan diberi keberanian, kesabaran untuk mempertahankan tanah airnya. Dan di antara tuntutan untuk pemerintah daerah, yang pertama untuk Pak Jokowi, Pak Presiden, tunaikan janji kamu waktu kalian kampanye di pulau sana. Beliau mengatakan dalam waktu 3 bulan akan sertifikat Pulau Tua Rempang. Yang kedua untuk TNI dan Polri, bergaya humanis. Yang terakhir untuk Pak Kapolri, warga yang Rempang yang ditangkap supaya segera dibebaskan. Itu 3 tuntutannya. Ya. Tadi tuntutan berupa berkas disampaikan ke DPRD, udah diterima begitu ya? Kita tuntutannya mohon Kepala Bupati dan Ketua DPRD untuk disampaikan, pertama untuk Pak Presiden, yang kedua untuk DPR RI sana. Jadi masyarakat itu merasa terpanggil juga begitu ya? Sebangsa setanah air kita terpanggil. Setelah ini akan ada aksi lanjutan? Kita dapat undangan dari Bandung. Kalau kita akan pergi ke Bandung. Untuk merapat ke Bandung. Kapan itu? Besok. Besok ya? Oke. Jadi berapa jumlah orang yang akan berangkat ke Bandung? Dari Garut kita kondisional. Siapa yang ikut, sebab kita tanpa ada uang bensin dan uang saku lillahi ta'ala. Oke, siap. Yang ini, itu perkiraan sampean berapa? Saya nggak ngitung. Saya ngitung. Gitu. Kadang-kadang dalam estimasi banyak, tapi nggak tahu ini ada berapa. Nama lengkap? Nama lengkap? Muhammad Jalaluddin. Muhammad Jalaluddin. Siap. Konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau masih menjadi perhatian publik hingga Presiden Joko Widodo. Menyikapi hal tersebut, dikabarkan Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya membahas soal konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023 hari ini. Diketahui saudara, sejumlah menteri telah merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah menteri yang tampak hadir, diantaranya ada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Siti Nurbaya, kemudian ada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Hal itu dibenarkan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya. Sementara itu, Bahlil belum mau menjelaskan soal rapat yang akan diikutinya. Ia mengatakan penjelasan akan diberikan setelah rapat selesai. Sebelumnya diberitakan saudara, bentrokan terjadi antara warga Pulau Rempang dengan tim gabungan aparat penegak hukum pada Kamis 7 September 2023 lalu. Bentrokan ini terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut. Dari kisruh tersebut, pihak kepolisian telah mengamankan sekitar 43 orang. Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rempang tersebut. Pemblokiran kemudian dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan masuk menuju Rempang. Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau rencananya akan direlokasi oleh Badan Pengusahaan atau BP Batam. Sebelum kita melanjutkan orator aksi di gedung DPRD ini, sebelum itu kita ucap bersama deklarasi damai sebagaimana bentuk bahwa apa yang telah terjadi di luaran sana tidak akan terjadi di wilayah Kabupaten Ciamis. Kita memang beda lembaga, tetapi kita satu hati dan kita lahir berdiri di wilayah Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu,
kita dihadiri oleh para ketua lembaga LSM semua di sini. Ikuti apa yang saya deklarasikan untuk seluruh teman-teman. Setelah itu baru kita orator. Ini sebagai bukti kepada TNI dan Polri. Jangan khawatir kita turun. Jangan khawatir kita bersatu. Halo, selamat sore saudara. Live Breaking News kembali menjumpai Anda bersama saya, Sandi Yuanita. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Ciamis, Jawa Barat menggelar aksi solidaritas untuk warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau di depan gedung DPRD Ciamis pada Senin 25 September 2023. Masa aksi juga menyampaikan sejumlah aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah kabupaten atau Pemkab Ciamis. Sebelum menggelar aksi solidaritas untuk Rempang, masa aksi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lokasi, terlihat saudara ratusan massa aksi sudah berada di depan gedung DPRD Ciamis. Mereka mengenakan atribut lengkap dari lembaga masing-masing. Tampak sejumlah aparat kepolisian juga sudah berjaga di depan gerbang gedung DPRD Kabupaten Ciamis. Terlihat seorang pria memimpin aksi solidaritas bela Rempang tersebut. Terdengar ia memimpin pembacaan sejumlah aspirasi yang ingin disampaikan dan diikuti seluruh massa aksi. Di antaranya, mereka meminta aparat keamanan tidak perlu khawatir dengan turunnya massa aksi. Kemudian, massa aksi juga menyampaikan siap menjalin komunikasi yang baik antar lembaga dan organisasi terkait. Massa aksi juga menyatakan mendukung TNI Polri dalam hal penegakan hukum terutama untuk warga di Pulau Rempang. Mereka mengaku tak ingin kejadian serupa terjadi di Kabupaten Ciamis. Dikabarkan saudara, selain di Kabupaten Ciamis, aksi solidaritas untuk warga Rempang juga digelar oleh masyarakat di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di tengah aksi solidaritas bela Rempang di sejumlah daerah tersebut, dikabarkan Presiden Joko Widodo juga mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya, yakni untuk membahas konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023. Rempang, kejadian Brebes, kejadian Gorontalo terjadi di Ciamis, terjadi di daerah Tatargaluh Ciamis ini. Itu aja barangkali Pak Kapolres dan rekan-rekan yang lain, kami sekali lagi nitip bahwa Tatargaluh harus tetap kondusif, harus tetap aman dan damai, meskipun kita berbeda pilihan dalam hal lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dari rekan-rekan PP Pemuda Pancasila. Takbir! 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 Merdeka! Pancasila! 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 Alhamdulillah, alamin. Kita berkumpul di sini tanpa membedakan atribut, tanpa membedakan seragam, tanpa membedakan apa-apa. Kita di sini satu, membela siapa? Membela rakyat NKRI yang sekarang lagi terdolimi. Tapi mudah-mudahan Ciamis tetap kondusif. Karena alhamdulillah sementara ini Pak Kapolres, untuk Ciamis semua kondusif, pemerintahannya alhamdulillah baik, tidak ada investor yang dapat mengisarakan rakyat untuk di Ciamis. Kita aplaus buat pemerintahan Kabupaten Ciamis. Tapi kita juga tidak akan tinggal diam ketika di Ciamis terjadi sama kayak di Rempang. Tapi mudah-mudahan insya Allah tidak akan pernah terjadi untuk di Ciamis. Jadi untuk saudara-saudara pemuda Pancasila mungkin yang mewakili yang sudah hadir di sini, kita sepakat untuk hari ini kita aksi damai, kita bersatu membela keluhan, keresahan masyarakat khususnya yang ada di Rempang. Kita satukan kekuatan, satukan pemahaman untuk siapa? Untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Juga untuk kemajuan Tatargaluh, mohon kepada pihak pemerintahan, tadi sudah disinggung sama senior-senior, mudah-mudahan ketika ada investor, libatkan semua masyarakat, libatkan semua organisasi, biar jelas, biar di Ciamis ada keterbukaan. Jadi tidak ada yang saling disalahkan. Kita satu, NKRI seluruh. Jangan sampai kebijakan-kebijakan pemerintah menyengsarakan rakyat. Itu mudah-mudahan di Ciamis tidak akan pernah terjadi. Insya Allah Pak Kapolres, kami sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk bisa berpolitik Ciamis. Kalau memang masih
satu tujuan untuk membela rakyat. Mungkin dari pemuda Pancasila cukup sekian. Sebelum ditutup, ayo kita pekikan salam perjuangan. Pancasila, 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 merdeka, takbir, takbir, takbir. Kita berbeda tapi kita satu. NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka selanjutnya Aksi solidaritas Bela Rempang masih terus berlanjut pada Senin 25 September 2023. Selain digelar di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, aksi solidaritas juga dilakukan oleh warga di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Diketahui, saudara, aksi Bela Rempang ini diikuti oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Garut hingga Organisasi Pemuda Garut. Mereka menggelar aksi solidaritas di depan gedung DPRD Kabupaten Garut. Ketua Aksi Solidaritas yakni Muhammad Jalaluddin membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan aksi damai ini berjalan dengan lancar. Pihaknya juga memberi pesan kepada Presiden Joko Widodo untuk menepati janjinya kepada warga di Pulau Rempang, yakni terkait janji Jokowi yang menyebut dalam waktu 3 bulan akan menyelesaikan terkait sertifikat warga di Pulau Rempang. Ia juga meminta untuk TNI Polri bersikap humanis dalam menjalankan pengamanan di Pulau Rempang. Kemudian masa aksi juga meminta apabila masih ada warga Rempang yang masih ditahan untuk segera dibebaskan. Dikatakan olehnya, semua tuntutan sudah diterima oleh pemerintah kabupaten atau Pemkab Garut. Ia juga mengatakan dalam waktu dekat akan merapat ke Bandung, Jawa Barat untuk melanjutkan aksi serupa. Rencananya, aksi serupa tersebut akan digelar pada Selasa 26 September 2023 besok. Nah ini saya sedang berada bersama dengan Pak Ahmad Wildan. Gimana aksi hari ini? Alhamdulillah kita bisa membuktikan kepada orang yang mencibir di luar sana. Sebab penggembosannya kita akan aksi anarkis. Alhamdulillah bisa dibuktikan dengan mata kepala telanjang. Kita aksi damai ditutup dengan tausiah dari Habibana Basim dan ditutup dengan doa. Alhamdulillah. Apa saja yang disampaikan di depan gedung DPRD? Yang paling inti kita mendoakan moral spirit untuk perjuangan warga kita sebangsa setanah air yang di Pulau Rempang sana. Semangat juang, mudah-mudahan diberi keberanian, kesabaran untuk mempertahankan tanah airnya. Dan di antara tuntutan untuk pemerintah daerah yang pertama untuk Pak Jokowi, Pak Presiden, tunaikan janji kamu waktu kalian kampanye di pulau sana. Beliau mengatakan dalam waktu 3 bulan akan sertifikat Pulau Tua Rempang. Yang kedua untuk TNI dan Polri, bergaya humanis. Yang terakhir untuk Pak Kapolri, warga yang Rempang yang ditangkap supaya segera dibebaskan. Itu 3 tuntutannya. Ya. Tadi tuntutan berupa berkat disampaikan ke DPRD. Udah diterima begitu ya? Kita tuntutannya mohon Kepala Bupati dan Ketua DPRD untuk disampaikan pertama untuk Pak Presiden, yang kedua untuk DPR RI sana. Jadi masyarakat itu merasa terpanggil juga begitu ya? Sebangsa setanah air kita terpanggil. Setelah ini akan ada aksi lanjutan? Kita dapat undangan dari Bandung. Kalau kita akan pergi ke Bandung. Untuk merapat ke Bandung. Kapan itu? Besok. Besok ya? Oke. Dari berapa jumlah orang yang akan berangkat ke Bandung? Dari Garut kita kondisional. Siapa yang ikut, sebab kita tanpa ada uang bensin dan uang saku lillahi ta'ala. Oke, siap. Yang ini, itu perkiraan sampean berapa? Saya nggak ngitung. Saya ngitung. Gitu. Kadang-kadang dalam estimasi banyak, tapi nggak tahu ini ada berapa. Nama lengkap? Nama lengkap? Muhammad Jalaluddin. Muhammad Jalaluddin. Siap. Konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau masih menjadi perhatian publik hingga Presiden Joko Widodo. Menyikapi hal tersebut, dikabarkan Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya membahas soal konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023 hari ini. Diketahui saudara, sejumlah menteri telah merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah menteri yang tampak hadir, di antaranya ada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Siti Nurbaya, kemudian ada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia,
dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Hal itu dibenarkan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya. Sementara itu, Bahlil belum mau menjelaskan soal rapat yang akan diikutinya. Ia mengatakan penjelasan akan diberikan setelah rapat selesai. Sebelumnya diberitakan saudara bentrokan terjadi antara warga Pulau Rempang dengan tim gabungan aparat penegak hukum pada Kamis 7 September 2023 lalu. Bentrokan ini terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut. Dari kisruh tersebut, pihak kepolisian telah mengamankan sekitar 43 orang. Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rempang tersebut. Pemblokiran kemudian dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan masuk menuju Rempang. Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau rencananya akan direlokasi oleh Badan Pengusahaan atau BP Batam. Sebelum kita melanjutkan orator aksi di gedung DPRD ini, sebelum itu kita ucap bersama deklarasi damai sebagaimana bentuk bahwa apa yang telah terjadi di luaran sana tidak akan terjadi di wilayah Kabupaten Ciamis. Kita memang beda lembaga, tapi kita satu hati dan kita lahir berdiri di wilayah Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu, kita dihadiri oleh para ketua lembaga LSM semua di sini. Ikuti apa yang saya deklarasikan untuk seluruh teman-teman. Setelah itu baru kita orator. Ini sebagai bukti kepada TNI dan Polri. Jangan khawatir kita turun. Jangan khawatir kita bersatu. Halo, selamat sore saudara. Live Breaking News kembali menjumpai Anda bersama saya, Sandi Yuanita. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Ciamis, Jawa Barat menggelar aksi solidaritas untuk warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau di depan gedung DPRD Ciamis pada Senin 25 September 2023. Masa aksi juga menyampaikan sejumlah aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah kabupaten atau Pemkab Ciamis. Sebelum menggelar aksi solidaritas untuk Rempang, masa aksi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lokasi, terlihat saudara ratusan massa aksi sudah berada di depan gedung DPRD Ciamis. Mereka mengenakan atribut lengkap dari lembaga masing-masing. Tampak sejumlah aparat kepolisian juga sudah berjaga di depan gerbang gedung DPRD Kabupaten Ciamis. Terlihat seorang pria memimpin aksi solidaritas bela Rempang tersebut. Terdengar ia memimpin pembacaan sejumlah aspirasi yang ingin disampaikan dan diikuti seluruh massa aksi. Di antaranya, mereka meminta aparat keamanan tidak perlu khawatir dengan turunnya massa aksi. Kemudian, massa aksi juga menyampaikan siap menjalin komunikasi yang baik antar lembaga dan organisasi terkait. Massa aksi juga menyatakan mendukung TNI Polri dalam hal penegakan hukum terutama untuk warga di Pulau Rempang. Mereka mengaku tak ingin kejadian serupa terjadi di Kabupaten Ciamis. Dikabarkan saudara, selain di Kabupaten Ciamis, aksi solidaritas untuk warga Rempang juga digelar oleh masyarakat di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di tengah aksi solidaritas bela Rempang di sejumlah daerah tersebut, dikabarkan Presiden Joko Widodo juga mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya, yakni untuk membahas konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023. Rempang, kejadian Brebes, kejadian Gorontalo terjadi di Ciamis, terjadi di daerah Tatargaluh Ciamis ini. Itu aja barangkali Pak Kapolres dan rekan-rekan yang lain, kami sekali lagi nitip bahwa Tatargaluh harus tetap kondusif, harus tetap aman dan damai, meskipun kita berbeda pilihan dalam hal lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dari rekan-rekan PP Pemuda Pancasila. Takbir! 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 Merdeka! Pancasila! 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 Alhamdulillah, alamin. Kita berkumpul di sini tanpa membedakan atribut, tanpa membedakan seragam, tanpa membedakan apa-apa. Kita di sini satu,
Membela siapa? Membela rakyat NKRI yang sekarang lagi terdolimi. Tapi mudah-mudahan Ciamis tetap kondusif. Karena alhamdulillah sementara ini Pak Kapolres, untuk Ciamis semua kondusif, pemerintahannya alhamdulillah baik. Tidak ada investor yang dapat mengisarakan rakyat untuk di Ciamis. Kita aplaus buat pemerintahan Kabupaten Ciamis. Tapi kita juga tidak akan tinggal diam ketika di Ciamis terjadi sama kayak di Rempang. Tapi mudah-mudahan insya Allah tidak akan pernah terjadi untuk di Ciamis. Jadi untuk saudara-saudara pemuda Pancasila mungkin yang mewakili yang sudah hadir di sini, kita sepakat untuk hari ini kita aksi damai, kita bersatu membela keluhan keresahan masyarakat khususnya yang ada di Rempang. Kita satukan kekuatan, satukan pemahaman untuk siapa? Untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Juga untuk kemajuan Tatar Galuh, mohon kepada pihak pemerintahan. Tadi sudah disinggung sama senior-senior. Mudah-mudahan ketika ada investor, libatkan semua masyarakat, libatkan semua organisasi, biar jelas, biar di Ciamis ada keterbukaan. Jadi tidak ada yang saling disalahkan. Kita satu, untuk NKRI. Jangan sampai kebijakan-kebijakan pemerintah menyengsarakan rakyat. Itu mudah-mudahan di Ciamis tidak akan pernah terjadi. Insya Allah Pak Kapolres, kami sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk tetap politik Ciamis. Kalau memang masih satu tujuan untuk membela rakyat. Mungkin dari pemuda Pancasila cukup sekian. Sebelum ditutup, ayo kita bagikan salam perjuangan. Pancasila, 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 merdeka, takbir, takbir, takbir. Kita berbeda tapi kita satu. NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka selanjutnya Aksi solidaritas Bela Rempang masih terus berlanjut pada Senin 25 September 2023. Selain digelar di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, aksi solidaritas juga dilakukan oleh warga di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Diketahui, saudara, aksi Bela Rempang ini diikuti oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Garut hingga Organisasi Pemuda Garut. Mereka menggelar aksi solidaritas di depan gedung DPRD Kabupaten Garut. Ketua Aksi Solidaritas yakni Muhammad Jalaluddin membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan aksi damai ini berjalan dengan lancar. Pihaknya juga memberi pesan kepada Presiden Joko Widodo untuk menepati janjinya kepada warga di Pulau Rempang, yakni terkait janji Jokowi yang menyebut dalam waktu 3 bulan akan menyelesaikan terkait sertifikat warga di Pulau Rempang. Ia juga meminta untuk TNI Polri bersikap humanis dalam menjalankan pengamanan di Pulau Rempang. Kemudian masa aksi juga meminta apabila masih ada warga Rempang yang masih ditahan untuk segera dibebaskan. Dikatakan olehnya, semua tuntutan sudah diterima oleh pemerintah kabupaten atau Pemkab Garut. Ia juga mengatakan dalam waktu dekat akan merapat ke Bandung, Jawa Barat untuk melanjutkan aksi serupa. Rencananya, aksi serupa tersebut akan digelar pada Selasa 26 September 2023 besok. Nah ini saya sedang berada bersama dengan Pak Ahmad Wildan. Gimana aksi hari ini? Alhamdulillah kita bisa membuktikan kepada orang yang benci di luar sana. Sebab penggembosannya kita akan aksi anarkis. Alhamdulillah bisa dibuktikan dengan mata kepala telanjang. Kita aksi damai ditutup dengan tausiah dari Habibana Basim dan ditutup dengan doa. Alhamdulillah. Apa saja yang disampaikan di depan gedung DPRD? Yang paling inti kita mendoakan moral spirit untuk perjuangan warga kita sebangsa setanah air yang di Pulau Rempang sana. Semangat juang, mudah-mudahan diberi keberanian, kesabaran untuk mempertahankan tanah airnya. Dan di antara tuntutan untuk pemerintah daerah yang pertama untuk Pak Jokowi, Pak Presiden, tunaikan janji kamu waktu kalian kampanye di pulau sana. Beliau mengatakan dalam waktu 3 bulan akan sertifikat Pulau Tua Rempang. Yang kedua untuk TNI dan Polri, bergaya humanis. Yang terakhir untuk Pak Kapolri, warga yang Rempang yang ditangkap supaya segera dibebaskan.
Itu 3 tuntutannya. Ya. Tadi tuntutan berupa berkat disampaikan ke DPRD. Udah diterima begitu ya? Kita tuntutannya mohon Kepala Bupati dan Ketua DPRD untuk disampaikan pertama untuk Pak Presiden, yang kedua untuk DPR RI sana. Jadi masyarakat itu merasa terpanggil juga begitu ya? Sebangsa setanah air kita terpanggil. Setelah ini akan ada aksi lanjutan Kita dapat undangan dari Bandung. Kalau kita akan pergi ke Bandung. untuk merapat ke Bandung. Kapan itu? Besok. Besok ya? Oke. Dari berapa jumlah orang yang akan berangkat ke Bandung? Dari Garut kita kondisional. Siapa yang ikut? Sebab kita tanpa ada uang bensin dan uang saku lillahi ta'ala. Oke, siap. Yang ini, itu perkiraan sampean berapa? Saya nggak ngitung. Saya ngitung. Itu kadang-kadang dalam estimasi banyak, tapi nggak tahu ini ada berapa. Nama lengkap? Nama lengkap? Muhammad Jalaluddin. Muhammad Jalaluddin. Siap. Konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau masih menjadi perhatian publik hingga Presiden Joko Widodo. Menyikapi hal tersebut, dikabarkan Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya membahas soal konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023 hari ini. Diketahui saudara, sejumlah menteri telah merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah menteri yang tampak hadir, di antaranya ada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Siti Nurbaya, kemudian ada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Hal itu dibenarkan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya. Sementara itu, Bahlil belum mau menjelaskan soal rapat yang akan diikutinya. Ia mengatakan penjelasan akan diberikan setelah rapat selesai. Sebelumnya diberitakan saudara bentrokan terjadi antara warga Pulau Rempang dengan tim gabungan aparat penegak hukum pada Kamis 7 September 2023 lalu. Bentrokan ini terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut. Dari kisruh tersebut, pihak kepolisian telah mengamankan sekitar 43 orang. Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rempang tersebut. Pemblokiran kemudian dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan masuk menuju Rempang. Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau rencananya akan direlokasi oleh Badan Pengusahaan atau BP Batam. Sebelum kita melanjutkan orator aksi di gedung DPRD ini, sebelum itu kita ucap bersama deklarasi damai sebagaimana bentuk bahwa apa yang telah terjadi di luar sana tidak akan terjadi di wilayah Kabupaten Ciamis. Kita memang beda lembaga, tetapi kita satu hati dan kita lahir berdiri di wilayah Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu, kita dihadiri oleh para ketua lembaga LSM semua di sini. Ikuti apa yang saya deklarasikan untuk seluruh teman-teman. Setelah itu baru kita orator. Ini sebagai bukti kepada TNI dan Polri. Jangan khawatir kita turun. Jangan khawatir kita bersatu. Halo, selamat sore saudara. Live Breaking News kembali menjumpai Anda bersama saya, Sandi Yuanita. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Ciamis, Jawa Barat menggelar aksi solidaritas untuk warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau di depan gedung DPRD Ciamis pada Senin 25 September 2023. Masa aksi juga menyampaikan sejumlah aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah kabupaten atau Pemkab Ciamis. Sebelum menggelar aksi solidaritas untuk Rempang, masa aksi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lokasi, terlihat saudara ratusan massa aksi sudah berada di depan gedung DPRD Ciamis. Mereka mengenakan atribut lengkap dari lembaga masing-masing. Tampak sejumlah aparat kepolisian juga sudah berjaga di depan gerbang gedung DPRD Kabupaten Ciamis. Terlihat seorang pria memimpin aksi solidaritas bela Rempang tersebut. Terdengar ia memimpin pembacaan sejumlah aspirasi yang ingin disampaikan dan diikuti seluruh massa aksi. Di antaranya, mereka meminta aparat keamanan tidak perlu khawatir dengan turunnya massa aksi. Kemudian, massa aksi juga menyampaikan siap menjalin komunikasi yang baik antar lembaga dan organisasi terkait.
Masa aksi juga menyatakan mendukung TNI Polri dalam hal penegakan hukum terutama untuk warga di Pulau Rempang. Mereka mengaku tak ingin kejadian serupa terjadi di Kabupaten Ciamis. Dikabarkan saudara, selain di Kabupaten Ciamis, aksi solidaritas untuk warga Rempang juga digelar oleh masyarakat di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di tengah aksi solidaritas bela Rempang di sejumlah daerah tersebut, dikabarkan Presiden Joko Widodo juga mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya, yakni untuk membahas konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023. Rempang, kejadian Brebes, kejadian Gorontalo terjadi di Ciamis, terjadi di daerah Tatargaluh Ciamis ini. Itu aja barangkali Pak Kapolres dan rekan-rekan yang lain, kami sekali lagi nitip bahwa Tatargaluh harus tetap kondusif, harus tetap aman dan damai, meskipun kita berbeda pilihan dalam hal lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dari rekan-rekan PP Pemuda Pancasila. Takbir! 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 Merdeka! Pancasila! 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 Alhamdulillah, alamin. Kita berkumpul di sini tanpa membedakan atribut, tanpa membedakan seragam, tanpa membedakan apa-apa. Kita di sini satu, membela siapa? Membela rakyat NKRI yang sekarang lagi terdolimi. Tapi mudah-mudahan Ciamis tetap kondusif. Karena alhamdulillah sementara ini Pak Kapolres, untuk Ciamis semua kondusif, pemerintahannya alhamdulillah baik. Tidak ada investor yang dapat mengisarakan rakyat untuk di Ciamis. Kita aplaus buat pemerintahan Kabupaten Ciamis. Tapi kita juga tidak akan tinggal diam ketika di Ciamis terjadi sama kayak di Rempang. Tapi mudah-mudahan insya Allah tidak akan pernah terjadi untuk di Ciamis. Jadi untuk saudara-saudara pemuda Pancasila mungkin yang mewakili yang sudah hadir di sini, kita sepakat untuk hari ini kita aksi damai, kita bersatu membela keluhan, keresahan masyarakat khususnya yang ada di Rempang. Kita satukan kekuatan, satukan pemahaman untuk siapa? Untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Juga untuk kemajuan Tatargaluh, mohon kepada pihak pemerintahan, tadi sudah disinggung sama senior-senior, mudah-mudahan ketika ada investor, libatkan semua masyarakat, libatkan semua organisasi, biar jelas, biar di Ciamis ada keterbukaan. Jadi tidak ada yang saling disalahkan. Kita satu, untuk NKRI, jangan sampai kebijakan-kebijakan pemerintah menyengsarakan rakyat. Itu mudah-mudahan di Ciamis tidak akan pernah terjadi. Insya Allah Pak Kapolres, kami sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk tetap politik Ciamis. Kalau memang masih satu tujuan untuk membela rakyat. Mungkin dari Pemuda Pancasila cukup sekian. Sebelum ditutup, ayo kita bagikan salam perjuangan. Pancasila, 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 merdeka, takbir, takbir, takbir. Kita berbeda tapi kita satu. NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka selanjutnya Aksi solidaritas bela Rempang masih terus berlanjut pada Senin 25 September 2023. Selain digelar di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, aksi solidaritas juga dilakukan oleh warga di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Diketahui saudara, aksi bela Rempang ini diikuti oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Garut hingga Organisasi Pemuda Garut. Mereka menggelar aksi solidaritas di depan gedung DPRD Kabupaten Garut. Ketua Aksi Solidaritas yakni Muhammad Jalaluddin membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan aksi damai ini berjalan dengan lancar. Pihaknya juga memberi pesan kepada Presiden Joko Widodo untuk menepati janjinya kepada warga di Pulau Rempang, yakni terkait janji Jokowi yang menyebut dalam waktu 3 bulan akan menyelesaikan terkait sertifikat warga di Pulau Rempang. Ia juga meminta untuk TNI Polri bersikap humanis dalam menjalankan pengamanan di Pulau Rempang. Kemudian masa aksi juga meminta apabila masih ada warga Rempang yang masih ditahan untuk segera dibebaskan.
Dikatakan olehnya, semua tuntutan sudah diterima oleh pemerintah kabupaten atau Pemkab Garut. Ia juga mengatakan dalam waktu dekat akan merapat ke Bandung, Jawa Barat untuk melanjutkan aksi serupa. Rencananya, aksi serupa tersebut akan digelar pada Selasa 26 September 2023 besok. Nah ini saya sedang berada bersama dengan Pak Ahmad Wildan. Gimana aksi hari ini? Alhamdulillah kita bisa membuktikan kepada orang yang mencibir di luar sana. Sebab pengebosannya kita akan aksi anarkis. Alhamdulillah bisa dibuktikan dengan mata kepala telanjang. Kita aksi damai ditutup dengan tausiah dari Habibana Basim dan ditutup dengan doa. Alhamdulillah. Apa saja yang disampaikan di depan gedung DPRD ini? Yang paling inti kita mendoakan moral spirit untuk perjuangan warga kita sebangsa setanah air yang di Pulau Rempang sana. Semangat juang, mudah-mudahan diberikan keberanian, kesabaran untuk mempertahankan tanah airnya. Dan di antara tuntutan untuk pemerintah daerah yang pertama untuk Pak Jokowi, Pak Presiden, tunaikan janji kamu waktu kalian kampanye di pulau sana. Beliau mengatakan dalam waktu 3 bulan akan sertifikat Pulau Tua Rempang. Yang kedua untuk TNI dan Polri, bergaya humanis. Yang terakhir untuk Pak Kapolri, warga yang Rempang yang ditangkap supaya segera dibebaskan. Itu 3 tuntutannya. Ya. Tadi tuntutan berupa berkat disampaikan ke DPRD. Udah diterima begitu ya? Kita tuntutannya mohon Kepala Bupati dan Ketua DPRD untuk disampaikan pertama untuk Pak Presiden, yang kedua untuk DPR RI sana. Jadi masyarakat itu merasa terpanggil juga begitu ya? Sebangsa setanah air kita terpanggil. Setelah ini akan ada aksi lanjutan? Kita dapat undangan dari Bandung. Kalau kita akan pergi ke Bandung. Untuk merapat ke Bandung. Kapan itu? Besok. Besok ya? Oke. Jadi berapa jumlah orang yang akan berangkat ke Bandung? Dari Garut kita kondisional. Siapa yang ikut? Sebab kita tanpa ada uang bensin dan uang saku lillahi ta'ala. Oke, siap. Yang ini, itu perkiraan sampean berapa? Saya nggak ngitung. Saya ngitung. Gitu. Kadang-kadang dalam estimasi banyak, tapi nggak tahu ini ada berapa. Nama lengkap? Nama lengkap? Muhammad Jalaluddin. Muhammad Jalaluddin. Siap. Konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau masih menjadi perhatian publik hingga Presiden Joko Widodo. Menyikapi hal tersebut, dikabarkan Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya membahas soal konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023 hari ini. Diketahui saudara, sejumlah menteri telah merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah menteri yang tampak hadir, di antaranya ada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Siti Nurbaya, kemudian ada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Hal itu dibenarkan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya. Sementara itu, Bahlil belum mau menjelaskan soal rapat yang akan diikutinya. Ia mengatakan penjelasan akan diberikan setelah rapat selesai. Sebelumnya diberitakan saudara, bentrokan terjadi antara warga Pulau Rempang dengan tim gabungan aparat penegak hukum pada Kamis 7 September 2023 lalu. Bentrokan ini terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut. Dari kisruh tersebut, pihak kepolisian telah mengamankan sekitar 43 orang. Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rempang tersebut. Pemblokiran kemudian dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan masuk menuju Rempang. Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau rencananya akan direlokasi oleh Badan Pengusahaan atau BP Batam. Sebelum kita melanjutkan orator aksi di gedung DPRD ini, sebelum itu kita ucap bersama deklarasi damai sebagaimana bentuk bahwa apa yang telah terjadi di luaran sana tidak akan terjadi di wilayah Kabupaten Ciamis. Kita memang beda lembaga, tapi kita satu hati dan kita lahir berdiri di wilayah Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu,
kita dihadiri oleh para ketua lembaga LSM semua di sini. Ikuti apa yang saya deklarasikan untuk seluruh teman-teman. Setelah itu baru kita orator. Ini sebagai bukti kepada TNI dan Polri. Jangan khawatir kita turun. Jangan khawatir kita bersatu. Halo, selamat sore saudara. Live Breaking News kembali menjumpai Anda bersama saya, Sandi Yuanita. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Ciamis, Jawa Barat menggelar aksi solidaritas untuk warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau di depan gedung DPRD Ciamis pada Senin 25 September 2023. Masa aksi juga menyampaikan sejumlah aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah kabupaten atau Pemkab Ciamis. Sebelum menggelar aksi solidaritas untuk Rempang, masa aksi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lokasi, terlihat saudara ratusan masa aksi sudah berada di depan gedung DPRD Ciamis. Mereka mengenakan atribut lengkap dari lembaga masing-masing. Tampak sejumlah aparat kepolisian juga sudah berjaga di depan gerbang gedung DPRD Kabupaten Ciamis. Terlihat seorang pria memimpin aksi solidaritas bela Rempang tersebut. Terdengar ia memimpin pembacaan sejumlah aspirasi yang ingin disampaikan dan diikuti seluruh masa aksi. Di antaranya, mereka meminta aparat keamanan tidak perlu khawatir dengan turunnya masa aksi. Kemudian, masa aksi juga menyampaikan siap menjalin komunikasi yang baik antar lembaga dan organisasi terkait. Masa aksi juga menyatakan mendukung TNI Polri dalam hal penegakan hukum terutama untuk warga di Pulau Rempang. Mereka mengaku tak ingin kejadian serupa terjadi di Kabupaten Ciamis. Dikabarkan saudara, selain di Kabupaten Ciamis, aksi solidaritas untuk warga Rempang juga digelar oleh masyarakat di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di tengah aksi solidaritas bela Rempang di sejumlah daerah tersebut, dikabarkan Presiden Joko Widodo juga mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya, yakni untuk membahas konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023. Rempang, kejadian Brebes, kejadian Gorontalo terjadi di Ciamis, terjadi di daerah Tatargaluh Ciamis ini. Itu aja barangkali Pak Kapolres dan rekan-rekan yang lain, kami sekali lagi nitip bahwa Tatargaluh harus tetap kondusif, harus tetap aman dan damai, meskipun kita berbeda pilihan dalam hal lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dari rekan-rekan PP Pemuda Pancasila. Takbir! 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 Merdeka! Pancasila! 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 Alhamdulillah, alamin. Kita berkumpul di sini tanpa membedakan atribut, tanpa membedakan seragam, tanpa membedakan apa-apa. Kita di sini satu, membela siapa? Membela rakyat NKRI yang sekarang lagi terdolimi. Tapi mudah-mudahan Ciamis tetap kondusif. Karena alhamdulillah sementara ini Pak Kapolres, untuk Ciamis semua kondusif, pemerintahannya alhamdulillah baik, tidak ada investor yang dapat mengisarakan rakyat untuk di Ciamis. Kita aplaus buat pemerintahan Kabupaten Ciamis. Tapi kita juga tidak akan tinggal diam ketika di Ciamis terjadi sama kayak di Rempang. Tapi mudah-mudahan insya Allah tidak akan pernah terjadi untuk di Ciamis. Jadi untuk saudara-saudara pemuda Pancasila mungkin yang mewakili yang sudah hadir di sini, kita sepakat untuk hari ini kita aksi damai, kita bersatu membela keluhan, keresahan masyarakat khususnya yang ada di Rempang. Kita satukan kekuatan, satukan pemahaman untuk siapa? Untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Juga untuk kemajuan Tatargaluh, mohon kepada pihak pemerintahan tadi sudah disinggung sama senior-senior, mudah-mudahan ketika ada investor, libatkan semua masyarakat, libatkan semua organisasi biar jelas, biar di Ciamis ada keterbukaan. Jadi tidak ada yang saling salahkan. Kita satu, untuk NKRI seluruh. Jangan sampai kebijakan-kebijakan pemerintah menyengsarakan rakyat. Itu mudah-mudahan di Ciamis tidak akan pernah terjadi. Insya Allah Pak Kapolres, kami sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk bisa berpolitik lagi. Kalau memang masih
satu tujuan untuk membela rakyat. Mungkin dari pemuda Pancasila cukup sekian. Sebelum ditutup, ayo kita pegikan salam perjuangan. Pancasila, 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 merdeka, takbir, takbir, takbir. Kita berbeda tapi kita satu. NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka selanjutnya Aksi solidaritas bela Rempang masih terus berlanjut pada Senin 25 September 2023. Selain digelar di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, aksi solidaritas juga dilakukan oleh warga di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Diketahui saudara, aksi bela Rempang ini diikuti oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Garut hingga Organisasi Pemuda Garut. Mereka menggelar aksi solidaritas di depan gedung DPRD Kabupaten Garut. Ketua Aksi Solidaritas yakni Muhammad Jalaluddin membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan aksi damai ini berjalan dengan lancar. Pihaknya juga memberi pesan kepada Presiden Joko Widodo untuk menepati janjinya kepada warga di Pulau Rempang, yakni terkait janji Jokowi yang menyebut dalam waktu 3 bulan akan menyelesaikan terkait sertifikat warga di Pulau Rempang. Ia juga meminta untuk TNI Polri bersikap humanis dalam menjalankan pengamanan di Pulau Rempang. Kemudian masa aksi juga meminta apabila masih ada warga Rempang yang masih ditahan untuk segera dibebaskan. Dikatakan olehnya, semua tuntutan sudah diterima oleh pemerintah kabupaten atau Pemkab Garut. Ia juga mengatakan dalam waktu dekat akan merapat ke Bandung, Jawa Barat untuk melanjutkan aksi serupa. Rencananya, aksi serupa tersebut akan digelar pada Selasa 26 September 2023 besok. Nah ini saya sedang berada bersama dengan Pak Ahmad Wildan. Gimana aksi hari ini? Alhamdulillah kita bisa membuktikan kepada orang yang mencibir di luar sana. Sebab pengebosannya kita akan aksi anarkis. Alhamdulillah bisa dibuktikan dengan mata kepala telanjang. Kita aksi damai ditutup dengan tausiah dari Habibana Basim dan ditutup dengan doa. Alhamdulillah. Apa saja yang disampaikan di depan gedung DPRD ini? Yang paling inti kita mendoakan moral spirit untuk perjuangan warga kita sebangsa setanah air yang di Pulau Rempang sana. Semangat juang, mudah-mudahan diberi keberanian, kesabaran untuk mempertahankan tanah airnya. Dan di antara tuntutan untuk pemerintah daerah yang pertama untuk Pak Jokowi, Pak Presiden, tunaikan janji kamu waktu kalian kampanye di pulau sana. Beliau mengatakan dalam waktu 3 bulan akan sertifikat Pulau Tua Rempang. Yang kedua untuk TNI dan Polri, yuk bergaya humanis. Yang terakhir untuk Pak Kapolri, warga yang Rempang yang ditangkap supaya segera dibebaskan. Itu 3 tuntutannya. Ya. Tadi tuntutan berupa berkas disampaikan ke DPRD. Udah diterima begitu ya? Kita tuntutannya mohon Kepala Bupati dan Ketua DPRD untuk disampaikan pertama untuk Pak Presiden, yang kedua untuk DPR RI sana. Jadi masyarakat itu merasa terpanggil juga begitu ya? Sebangsa setanah air kita terpanggil. Setelah ini akan ada aksi lanjutan? Kita dapat undangan dari Bandung. Kalau kita akan pergi ke Bandung. Untuk merapat ke Bandung. Kapan itu? Besok. Besok ya? Oke. Jadi berapa jumlah orang yang akan berangkat ke Bandung? Dari Garut kita kondisional. Siapa yang ikut? Sebab kita tanpa ada uang bensin dan uang saku lillahi ta'ala. Oke, siap. Yang ini, itu perkiraan sampean berapa? Saya nggak ngitung. Saya ngitung. Gitu. Kadang-kadang dalam estimasi banyak, tapi nggak tahu ini ada berapa. Nama lengkap? Nama lengkap? Muhammad Jalaluddin. Muhammad Jalaluddin. Siap. Konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau masih menjadi perhatian publik hingga Presiden Joko Widodo. Menyikapi hal tersebut, dikabarkan Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya membahas soal konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023 hari ini. Diketahui saudara, sejumlah menteri telah merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah menteri yang tampak hadir, di antaranya ada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Siti Nurbaya,
kemudian ada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Hal itu dibenarkan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya. Sementara itu, Bahlil belum mau menjelaskan soal rapat yang akan diikutinya. Ia mengatakan penjelasan akan diberikan setelah rapat selesai. Sebelumnya diberitakan saudara bentrokan terjadi antara warga Pulau Rempang dengan tim gabungan aparat penegak hukum pada Kamis 7 September 2023 lalu. Bentrokan ini terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut. Dari kisruh tersebut, pihak kepolisian telah mengamankan sekitar 43 orang. Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rempang tersebut. Pemblokiran kemudian dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan masuk menuju Rempang. Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau rencananya akan direlokasi oleh Badan Pengusahaan atau BP Batam. Sebelum kita melanjutkan orator aksi di gedung DPRD ini, sebelum itu kita ucap bersama deklarasi damai sebagaimana bentuk bahwa apa yang telah terjadi di luaran sana tidak akan terjadi di wilayah Kabupaten Ciamis. Kita memang beda lembaga, oleh tetapi kita satu hati dan kita lahir berdiri di wilayah Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu, kita dihadiri oleh para ketua lembaga LSM semua di sini. Ikuti apa yang saya deklarasikan untuk seluruh teman-teman. Setelah itu baru kita orator. Ini sebagai bukti kepada TNI dan Polri. Jangan khawatir kita turun. Jangan khawatir kita bersatu. Halo, selamat sore saudara. Live Breaking News kembali menjumpai Anda bersama saya, Sandi Yuanita. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Ciamis, Jawa Barat menggelar aksi solidaritas untuk warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau di depan gedung DPRD Ciamis pada Senin 25 September 2023. Masa aksi juga menyampaikan sejumlah aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah kabupaten atau Pemkab Ciamis. Sebelum menggelar aksi solidaritas untuk Rempang, masa aksi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lokasi, terlihat saudara ratusan massa aksi sudah berada di depan gedung DPRD Ciamis. Mereka mengenakan atribut lengkap dari lembaga masing-masing. Tampak sejumlah aparat kepolisian juga sudah berjaga di depan gerbang gedung DPRD Kabupaten Ciamis. Terlihat seorang pria memimpin aksi solidaritas bela Rempang tersebut. Terdengar ia memimpin pembacaan sejumlah aspirasi yang ingin disampaikan dan diikuti seluruh massa aksi. Di antaranya, mereka meminta aparat keamanan tidak perlu khawatir dengan turunnya massa aksi. Kemudian, massa aksi juga menyampaikan siap menjalin komunikasi yang baik antar lembaga dan organisasi terkait. Massa aksi juga menyatakan mendukung TNI Polri dalam hal penegakan hukum terutama untuk warga di Pulau Rempang. Mereka mengaku tak ingin kejadian serupa terjadi di Kabupaten Ciamis. Dikabarkan saudara, selain di Kabupaten Ciamis, aksi solidaritas untuk warga Rempang juga digelar oleh masyarakat di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di tengah aksi solidaritas bela Rempang di sejumlah daerah tersebut, dikabarkan Presiden Joko Widodo juga mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya, yakni untuk membahas konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023. Rempang, kejadian Brebes, kejadian Gorontalo terjadi di Ciamis, terjadi di daerah Tatargaluh Ciamis ini. Itu aja barangkali Pak Kapolres dan rekan-rekan yang lain, kami sekali lagi nitip bahwa Tatargaluh harus tetap kondusif, harus tetap aman dan damai, meskipun kita berbeda pilihan dalam hal lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dari rekan-rekan PP Pemuda Pancasila. Takbir! 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 Merdeka! Pancasila! 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 Alhamdulillah, kita berkumpul di sini tanpa membedakan atribut, tanpa membedakan seragam, tanpa membedakan apa-apa.
Kita di sini satu, membela siapa? Membela rakyat NKRI yang sekarang lagi terdolimi. Tapi mudah-mudahan Ciamis tetap kondusif. Karena alhamdulillah sementara ini Pak Kapolres, untuk Ciamis semua kondusif, pemerintahannya alhamdulillah baik, tidak ada investor yang dapat mengisarakan rakyat untuk di Ciamis. Kita aplaus buat pemerintahan Kabupaten Ciamis. Tapi kita juga tidak akan tinggal diam ketika di Ciamis terjadi sama kayak di Rempang. Tapi mudah-mudahan insya Allah tidak akan pernah terjadi untuk di Ciamis. Jadi untuk saudara-saudara pemuda Pancasila mungkin yang mewakili yang sudah hadir di sini, kita sepakat untuk hari ini kita aksi damai, kita bersatu membela keluhan, keresahan masyarakat khususnya yang ada di Rempang. Kita satukan kekuatan, satukan pemahaman untuk siapa? Untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Juga untuk kemajuan Tatar Galuh, mohon kepada pihak pemerintahan, tadi sudah disinggung sama senior-senior, mudah-mudahan ketika ada investor, libatkan semua masyarakat, libatkan semua organisasi, biar jelas, biar di Ciamis ada keterbukaan. Jadi tidak ada yang saling disalahkan. Kita satu, untuk NKRI seluruh. Jangan sampai kebijakan-kebijakan pemerintah menyengsarakan rakyat. Itu mudah-mudahan di Ciamis tidak akan pernah terjadi. Insya Allah Pak Kapolres, kami sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk kita politik Ciamis. Kalau memang masih satu tujuan untuk membela rakyat. Mungkin dari pemuda Pancasila cukup sekian. Sebelum ditutup, ayo kita pegikan salam perjuangan. Pancasila, 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 merdeka, takbir, takbir, takbir. Kita berbeda tapi kita satu. NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya. Aksi solidaritas bela Rempang masih terus berlanjut pada Senin 25 September 2023. Selain digelar di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, aksi solidaritas juga dilakukan oleh warga di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Diketahui saudara, aksi bela Rempang ini diikuti oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Garut hingga Organisasi Pemuda Garut. Mereka menggelar aksi solidaritas di depan gedung DPRD Kabupaten Garut. Ketua Aksi Solidaritas yakni Muhammad Jalaluddin membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan aksi damai ini berjalan dengan lancar. Pihaknya juga memberi pesan kepada Presiden Joko Widodo untuk menepati janjinya kepada warga di Pulau Rempang, yakni terkait janji Jokowi yang menyebut dalam waktu 3 bulan akan menyelesaikan terkait sertifikat warga di Pulau Rempang. Ia juga meminta untuk TNI Polri bersikap humanis dalam menjalankan pengamanan di Pulau Rempang. Kemudian masa aksi juga meminta apabila masih ada warga Rempang yang masih ditahan untuk segera dibebaskan. Dikatakan olehnya, semua tuntutan sudah diterima oleh pemerintah kabupaten atau Pemkab Garut. Ia juga mengatakan dalam waktu dekat akan merapat ke Bandung, Jawa Barat untuk melanjutkan aksi serupa. Rencananya, aksi serupa tersebut akan digelar pada Selasa 26 September 2023 besok. Nah ini saya sedang berada bersama dengan Pak Ahmad Wildan. Gimana aksi hari ini? Alhamdulillah kita bisa membuktikan kepada orang yang mencibir di luar sana. Sebab penggembosannya kita akan aksi anarkis. Alhamdulillah bisa dibuktikan dengan mata kepala telanjang. Kita aksi damai ditutup dengan tausiah dari Habibana Basim dan ditutup dengan doa. Alhamdulillah. Apa saja yang disampaikan di depan gedung DPRD? Yang paling inti kita mendoakan moral spirit untuk perjuangan warga kita sebangsa setanah air yang di Pulau Rempang sana. Semangat juang, mudah-mudahan diberi keberanian, kesabaran untuk mempertahankan tanah airnya. Dan di antara tuntutan untuk pemerintah daerah yang pertama untuk Pak Jokowi, Pak Presiden, tunaikan janji kamu waktu kalian kampanye di pulau sana. Beliau mengatakan dalam waktu 3 bulan akan sertifikat Pulau Tua Rempang. Yang kedua untuk TNI dan Polri, bergaya humanis.
Yang terakhir untuk Pak Kapolri, warga yang Rempang yang ditangkap supaya segera dibebaskan. Itu 3 tuntutannya. Ya. Tadi tuntutan berupa berkat disampaikan ke DPRD. Udah diterima begitu ya? Kita tuntutannya mohon Kepala Bupati dan Ketua DPRD untuk disampaikan pertama untuk Pak Presiden, yang kedua untuk DPR RI sana. Jadi masyarakat itu merasa terpanggil juga begitu ya? Sebangsa setanah air kita terpanggil. Setelah ini akan ada aksi lanjutan Kita dapat undangan dari Bandung. Kalau kita akan pergi ke Bandung. untuk merapat ke Bandung. Kapan itu? Besok. Besok ya? Oke. Dari berapa jumlah orang yang akan berangkat ke Bandung? Dari Garut kita kondisional, siapa yang ikut, sebab kita tanpa ada uang bensin dan uang saku lillahi ta'ala. Oke, siap. Yang ini, itu perkiraan sampean berapa? Saya nggak ngitung. Saya ngitung. Gitu. Kadang-kadang dalam estimasi banyak, tapi nggak tahu ini ada berapa. Nama lengkap? Nama lengkap? Muhammad Jalaluddin. Muhammad Jalaluddin. Siap. Konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau masih menjadi perhatian publik hingga Presiden Joko Widodo. Menyikapi hal tersebut, dikabarkan Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya membahas soal konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023 hari ini. Diketahui saudara, sejumlah menteri telah merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah menteri yang tampak hadir, di antaranya ada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Siti Nurbaya, kemudian ada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Hal itu dibenarkan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya. Sementara itu, Bahlil belum mau menjelaskan soal rapat yang akan diikutinya. Ia mengatakan penjelasan akan diberikan setelah rapat selesai. Sebelumnya diberitakan saudara bentrokan terjadi antara warga Pulau Rempang dengan tim gabungan aparat penegak hukum pada Kamis 7 September 2023 lalu. Bentrokan ini terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut. Dari kisruh tersebut, pihak kepolisian telah mengamankan sekitar 43 orang. Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rempang tersebut. Pemblokiran kemudian dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan masuk menuju Rempang. Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau rencananya akan direlokasi oleh Badan Pengusahaan atau BP Batam. Sebelum kita melanjutkan orator aksi di gedung DPRD ini, sebelum itu kita ucap bersama deklarasi damai sebagaimana bentuk bahwa apa yang telah terjadi di luar sana tidak akan terjadi di wilayah Kabupaten Ciamis. Kita memang beda lembaga, tapi kita satu hati dan kita lahir berdiri di wilayah Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu, kita dihadiri oleh para ketua lembaga LSM semua di sini. Ikuti apa yang saya deklarasikan untuk seluruh teman-teman, setelah itu baru kita orator. Ini sebagai bukti kepada TNI dan Polri. Jangan khawatir kita turun, jangan khawatir kita bersatu. Halo, selamat sore saudara. Live Breaking News kembali menjumpai Anda bersama saya, Sandi Yuanita. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Ciamis, Jawa Barat menggelar aksi solidaritas untuk warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau di depan gedung DPRD Ciamis pada Senin 25 September 2023. Masa aksi juga menyampaikan sejumlah aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah kabupaten atau Pemkab Ciamis. Sebelum menggelar aksi solidaritas untuk Rempang, masa aksi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lokasi, terlihat saudara ratusan massa aksi sudah berada di depan gedung DPRD Ciamis. Mereka mengenakan atribut lengkap dari lembaga masing-masing. Tampak sejumlah aparat kepolisian juga sudah berjaga di depan gerbang gedung DPRD Kabupaten Ciamis. Terlihat seorang pria memimpin aksi solidaritas bela Rempang tersebut. Terdengar ia memimpin pembacaan sejumlah aspirasi yang ingin disampaikan dan diikuti seluruh massa aksi. Di antaranya, mereka meminta aparat keamanan tidak perlu khawatir dengan turunnya massa aksi.
Kemudian, masa aksi juga menyampaikan siap menjalin komunikasi yang baik antar lembaga dan organisasi terkait. Masa aksi juga menyatakan mendukung TNI Polri dalam hal penegakan hukum terutama untuk warga di Pulau Rempang. Mereka mengaku tak ingin kejadian serupa terjadi di Kabupaten Ciamis. Dikabarkan saudara, selain di Kabupaten Ciamis, aksi solidaritas untuk warga Rempang juga digelar oleh masyarakat di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di tengah aksi solidaritas bela Rempang di sejumlah daerah tersebut, dikabarkan Presiden Joko Widodo juga mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya, yakni untuk membahas konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023. Rempang, kejadian Brebes, kejadian Gorontalo terjadi di Ciamis, terjadi di daerah Tatargaluh Ciamis ini. Itu aja barangkali Pak Kapolres dan rekan-rekan yang lain, kami sekali lagi nitip bahwa Tatargaluh harus tetap kondusif, harus tetap aman dan damai, meskipun kita berbeda pilihan dalam hal lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dari rekan-rekan PP Pemuda Pancasila. Takbir! 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 Merdeka! Pancasila! 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 Alhamdulillah, alamin. Kita berkumpul di sini tanpa membedakan atribut, tanpa membedakan seragam, tanpa membedakan apa-apa. Kita di sini satu, membela siapa? Membela rakyat NKRI yang sekarang lagi terdolimi. Tapi mudah-mudahan Ciamis tetap kondusif. Karena alhamdulillah sementara ini Pak Kapolres, untuk Ciamis semua kondusif, pemerintahannya alhamdulillah baik, tidak ada investor yang dapat mengisarakan rakyat untuk di Ciamis. Kita aplaus buat pemerintahan Kabupaten Ciamis. Tapi kita juga tidak akan tinggal diam ketika di Ciamis terjadi sama kayak di Rempang. Tapi mudah-mudahan insya Allah tidak akan pernah terjadi untuk di Ciamis. Jadi untuk saudara-saudara pemuda Pancasila mungkin yang mewakili yang sudah hadir di sini, kita sepakat untuk hari ini kita aksi damai, kita bersatu membela keluhan, keresahan masyarakat khususnya yang ada di Rempang. Kita satukan kekuatan, satukan pemahaman untuk siapa? Untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Juga untuk kemajuan Tatargaluh, mohon kepada pihak pemerintahan, tadi sudah disinggung sama senior-senior, mudah-mudahan ketika ada investor, tolong libatkan semua masyarakat, libatkan semua organisasi, biar jelas, biar di Ciamis ada keterbukaan. Jadi tidak ada yang saling disalahkan. Kita satu, untuk NKRI, jangan sampai kebijakan-kebijakan pemerintah menyengsarakan rakyat. Itu mudah-mudahan di Ciamis tidak akan pernah terjadi. Insya Allah Pak Kapolres, kami sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk tetap politik Ciamis. Kalau memang masih satu tujuan untuk membela rakyat. Mungkin dari Pemuda Pancasila cukup sekian. Sebelum ditutup, ayo kita bagikan salam perjuangan. Pancasila, 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 merdeka, takbir, takbir, takbir. Kita berbeda tapi kita satu. NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya. Aksi solidaritas bela Rempang masih terus berlanjut pada Senin 25 September 2023. Selain digelar di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, aksi solidaritas juga dilakukan oleh warga di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Diketahui saudara, aksi bela Rempang ini diikuti oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Garut hingga Organisasi Pemuda Garut. Mereka menggelar aksi solidaritas di depan gedung DPRD Kabupaten Garut. Ketua Aksi Solidaritas yakni Muhammad Jalaluddin membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan aksi damai ini berjalan dengan lancar. Pihaknya juga memberi pesan kepada Presiden Joko Widodo untuk menepati janjinya kepada warga di Pulau Rempang, yakni terkait janji Jokowi yang menyebut dalam waktu 3 bulan akan menyelesaikan terkait sertifikat warga di Pulau Rempang. Ia juga meminta untuk TNI Polri bersikap humanis dalam menjalankan pengamanan di Pulau Rempang.
Kemudian masa aksi juga meminta apabila masih ada warga Rempang yang masih ditahan untuk segera dibebaskan. Dikatakan olehnya, semua tuntutan sudah diterima oleh pemerintah kabupaten atau Pemkab Garut. Ia juga mengatakan dalam waktu dekat akan merapat ke Bandung, Jawa Barat untuk melanjutkan aksi serupa. Rencananya, aksi serupa tersebut akan digelar pada Selasa 26 September 2023 besok. Nah ini saat ini saya sedang berada bersama dengan Pak Ahmad Wildan. Gimana aksi hari ini? Alhamdulillah kita bisa membuktikan kepada orang yang mencibir di luar sana. Sebab penggembosannya kita akan aksi anarkis. Alhamdulillah bisa dibuktikan dengan mata kepala telanjang. Kita aksi damai ditutup dengan tausiah dari Habibana Basim dan ditutup dengan doa. Alhamdulillah. Apa saja yang disampaikan di depan gedung DPRD ini? Yang paling inti kita mendoakan moral spirit untuk perjuangan warga kita sebangsa setanah air yang di Pulau Rempang sana. Semangat juang, mudah-mudahan diberikan keberanian, kesabaran untuk mempertahankan tanah airnya. Dan di antara tuntutan untuk pemerintah daerah, yang pertama untuk Pak Jokowi, Pak Presiden, tunaikan janji kamu waktu kalian kampanye di pulau sana. Beliau mengatakan dalam waktu 3 bulan akan sertifikat Pulau Tua Rempang. Yang kedua untuk TNI dan Polri, bergaya humanis. Yang terakhir untuk Pak Kapolri, warga yang Rempang yang ditangkap supaya segera dibebaskan. Itu 3 tuntutannya. Ya. Tadi tuntutan berupa berkat disampaikan ke DPRD. Udah diterima begitu ya? Kita tuntutannya mohon Kepala Bupati dan Ketua DPRD untuk disampaikan pertama untuk Pak Presiden, yang kedua untuk DPR RI sana. Jadi masyarakat itu merasa terpanggil juga begitu ya? Sebangsa setanah air kita terpanggil. Setelah ini akan ada aksi lanjutan? Kita dapat undangan dari Bandung. Kalau kita akan pergi ke Bandung. Untuk merapat ke Bandung. Kapan itu? Besok. Besok ya? Oke. Jadi berapa jumlah orang yang akan berangkat ke Bandung? Dari Garut kita kondisional. Siapa yang ikut? Sebab kita tanpa ada uang bensin dan uang saku lillahi ta'ala. Oke, siap. Yang ini, itu perkiraan sampean berapa? Saya nggak ngitung. Saya ngitung. Gitu. Kadang-kadang dalam estimasi banyak, tapi nggak tahu ini ada berapa. Nama lengkap? Nama lengkap? Muhammad Jalaluddin. Muhammad Jalaluddin. Siap. Konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau masih menjadi perhatian publik hingga Presiden Joko Widodo. Menyikapi hal tersebut, dikabarkan Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya membahas soal konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023 hari ini. Diketahui saudara, sejumlah menteri telah merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah menteri yang tampak hadir, di antaranya ada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Siti Nurbaya, kemudian ada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Hal itu dibenarkan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya. Sementara itu, Bahlil belum mau menjelaskan soal rapat yang akan diikutinya. Ia mengatakan penjelasan akan diberikan setelah rapat selesai. Sebelumnya diberitakan saudara, bentrokan terjadi antara warga Pulau Rempang dengan tim gabungan aparat penegak hukum pada Kamis 7 September 2023 lalu. Bentrokan ini terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut. Dari kisruh tersebut, pihak kepolisian telah mengamankan sekitar 43 orang. Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rempang tersebut. Pemblokiran kemudian dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan masuk menuju Rempang. Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau rencananya akan direlokasi oleh Badan Pengusahaan atau BP Batam. Sebelum kita melanjutkan orator aksi di gedung DPRD ini, sebelum itu kita ucap bersama deklarasi damai sebagaimana bentuk bahwa apa yang telah terjadi di luar sana tidak akan terjadi di wilayah Kabupaten Ciamis.
Kita memang beda lembaga organisasi, tapi kita satu hati dan kita lahir berdiri di wilayah Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu, kita dihadiri oleh para ketua lembaga LSM semua di sini. Ikuti apa yang saya deklarasikan untuk seluruh teman-teman. Setelah itu baru kita orator. Ini sebagai bukti kepada TNI dan Polri. Jangan khawatir kita turun. Jangan khawatir kita bersatu. Halo, selamat sore saudara. Live Breaking News kembali menjumpai Anda bersama saya, Sandi Yuanita. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Ciamis, Jawa Barat menggelar aksi solidaritas untuk warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau di depan gedung DPRD Ciamis pada Senin 25 September 2023. Masa aksi juga menyampaikan sejumlah aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah kabupaten atau Pemkab Ciamis. Sebelum menggelar aksi solidaritas untuk Rempang, masa aksi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lokasi, terlihat saudara ratusan masa aksi sudah berada di depan gedung DPRD Ciamis. Mereka mengenakan atribut lengkap dari lembaga masing-masing. Tampak sejumlah aparat kepolisian juga sudah berjaga di depan gerbang gedung DPRD Kabupaten Ciamis. Terlihat seorang pria memimpin aksi solidaritas bela Rempang tersebut. Terdengar ia memimpin pembacaan sejumlah aspirasi yang ingin disampaikan dan diikuti seluruh masa aksi. Di antaranya, mereka meminta aparat keamanan tidak perlu khawatir dengan turunnya masa aksi. Kemudian, masa aksi juga menyampaikan siap menjalin komunikasi yang baik antar lembaga dan organisasi terkait. Masa aksi juga menyatakan mendukung TNI Polri dalam hal penegakan hukum terutama untuk warga di Pulau Rempang. Mereka mengaku tak ingin kejadian serupa terjadi di Kabupaten Ciamis. Dikabarkan saudara, selain di Kabupaten Ciamis, aksi solidaritas untuk warga Rempang juga digelar oleh masyarakat di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di tengah aksi solidaritas bela Rempang di sejumlah daerah tersebut, dikabarkan Presiden Joko Widodo juga mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya, yakni untuk membahas konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023. Rempang, kejadian Brebes, kejadian Gorontalo terjadi di Ciamis, terjadi di daerah Tatargaluh Ciamis ini. Itu aja barangkali Pak Kapolres dan rekan-rekan yang lain, kami sekali lagi nitip bahwa Tatargaluh harus tetap kondusif, harus tetap aman dan damai, meskipun kita berbeda pilihan dalam hal lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dari rekan-rekan PP Pemuda Pancasila. Takbir! 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 Merdeka! Pancasila! 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berkumpul di sini tanpa membedakan atribut, tanpa membedakan seragam, tanpa membedakan apa-apa. Kita di sini satu, membela siapa? Membela rakyat NKRI yang sekarang lagi terdolimi. Tapi mudah-mudahan Ciamis tetap kondusif. Karena alhamdulillah sementara ini Pak Kapolres, untuk Ciamis semua kondusif, pemerintahannya alhamdulillah baik, tidak ada investor yang dapat mengisarakan rakyat untuk di Ciamis. Kita aplaus buat pemerintahan Kabupaten Ciamis. Tapi kita juga tidak akan tinggal diam ketika di Ciamis terjadi sama kayak di Rempang. Tapi mudah-mudahan insya Allah tidak akan pernah terjadi untuk di Ciamis. Jadi untuk saudara-saudara pemuda Pancasila mungkin yang mewakili yang sudah hadir di sini, kita sepakat untuk hari ini kita aksi damai, kita bersatu membela keluhan, keresahan masyarakat khususnya yang ada di Rempang. Kita satukan kekuatan, satukan pemahaman untuk siapa? Untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Juga untuk kemajuan Tatargaluh, mohon kepada pihak pemerintahan tadi sudah disinggung sama senior-senior, mudah-mudahan ketika ada investor, libatkan semua masyarakat, libatkan semua organisasi biar jelas, biar di Ciamis ada keterbukaan. Jadi tidak ada yang saling salahkan. Kita satu, untuk NKRI. Jangan sampai kebijakan-kebijakan pemerintah
menyengsarakan rakyat itu mudah-mudahan di Ciamis tidak akan pernah terjadi. Insya Allah Kapolres, kami sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk tetap konsistensi. Kalau memang masih satu tujuan untuk membela rakyat. Mungkin dari Pemuda Pancasila cukup sekian. Sebelum ditutup, ayo kita pegikan salam perjuangan. Pancasila, 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 merdeka, takbir, takbir, takbir. Kita berbeda tapi kita satu. NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka selanjutnya Aksi solidaritas Bela Rempang masih terus berlanjut pada Senin 25 September 2023. Selain digelar di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, aksi solidaritas juga dilakukan oleh warga di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Diketahui, saudara, aksi Bela Rempang ini diikuti oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Garut hingga Organisasi Pemuda Garut. Mereka menggelar aksi solidaritas di depan gedung DPRD Kabupaten Garut. Ketua Aksi Solidaritas yakni Muhammad Jalaluddin membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan aksi damai ini berjalan dengan lancar. Pihaknya juga memberi pesan kepada Presiden Joko Widodo untuk menepati janjinya kepada warga di Pulau Rempang, yakni terkait janji Jokowi yang menyebut dalam waktu 3 bulan akan menyelesaikan terkait sertifikat warga di Pulau Rempang. Ia juga meminta untuk TNI Polri bersikap humanis dalam menjalankan pengamanan di Pulau Rempang. Kemudian masa aksi juga meminta apabila masih ada warga Rempang yang masih ditahan untuk segera dibebaskan. Dikatakan olehnya, semua tuntutan sudah diterima oleh pemerintah kabupaten atau Pemkab Garut. Ia juga mengatakan dalam waktu dekat akan merapat ke Bandung, Jawa Barat untuk melanjutkan aksi serupa. Rencananya, aksi serupa tersebut akan digelar pada Selasa 26 September 2023 besok. Nah ini saya sedang berada bersama dengan Pak Ahmad Wildan. Gimana aksi hari ini? Alhamdulillah kita bisa membuktikan kepada orang yang mencibir di luar sana. Sebab pengebosannya kita akan aksi anarkis. Alhamdulillah bisa dibuktikan dengan mata kepala telanjang. Kita aksi damai ditutup dengan tausiah dari Habibana Basim dan ditutup dengan doa. Alhamdulillah. Apa saja yang disampaikan di depan gedung DPRD ini? Yang paling inti kita mendoakan moral spirit untuk perjuangan warga kita sebangsa setanah air yang di Pulau Rempang sana. Semangat juang, mudah-mudahan diberi keberanian, kesabaran untuk mempertahankan tanah airnya. Dan di antara tuntutan untuk pemerintah daerah, yang pertama untuk Pak Jokowi, Pak Presiden, tunaikan janji kamu waktu kalian kampanye di pulau sana. Beliau mengatakan dalam waktu 3 bulan akan sertifikat Pulau Tua Rempang. Yang kedua untuk TNI dan Polri, yuk bergaya humanis. Yang terakhir untuk Pak Kapolri, warga yang Rempang yang ditangkap supaya segera dibebaskan. Itu 3 tuntutannya. Ya. Tadi tuntutan berupa berkat disampaikan ke DPRD. Udah diterima begitu ya? Kita tuntutannya mohon Kepala Bupati dan Ketua DPRD untuk disampaikan pertama untuk Pak Presiden, yang kedua untuk DPR RI sana. Jadi masyarakat itu merasa terpanggil juga begitu ya? Sebangsa setanah air kita terpanggil. Setelah ini akan ada aksi lanjutan? Kita dapat undangan dari Bandung. Kalau kita akan pergi ke Bandung. Untuk merapat ke Bandung. Kapan itu? Besok. Besok ya? Oke. Jadi berapa jumlah orang yang akan berangkat ke Bandung? Dari Garut kita kondisional. Siapa yang ikut? Sebab kita tanpa ada uang bensin dan uang saku lillahi ta'ala. Oke, siap. Yang ini, itu perkiraan sampean berapa? Saya nggak ngitung. Saya ngitung. Gitu. Kadang-kadang dalam estimasi banyak, tapi nggak tahu ini ada berapa. Nama lengkap? Nama lengkap? Muhammad Jalaluddin. Muhammad Jalaluddin. Siap. Konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau masih menjadi perhatian publik hingga Presiden Joko Widodo. Menyikapi hal tersebut, dikabarkan Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya membahas soal konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023 hari ini.
Diketahui saudara, sejumlah menteri telah merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah menteri yang tampak hadir, diantaranya ada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Siti Nurbaya, kemudian ada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Hal itu dibenarkan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya. Sementara itu, Bahlil belum mau menjelaskan soal rapat yang akan diikutinya. Ia mengatakan penjelasan akan diberikan setelah rapat selesai. Sebelumnya diberitakan saudara, bentrokan terjadi antara warga Pulau Rempang dengan tim gabungan aparat penegak hukum pada Kamis 7 September 2023 lalu. Bentrokan ini terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut. Dari kisruh tersebut, pihak kepolisian telah mengamankan sekitar 43 orang. Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rempang tersebut. Pemblokiran kemudian dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan masuk menuju Rempang. Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau rencananya akan direlokasi oleh Badan Pengusahaan atau BP Batam. Sebelum kita melanjutkan orator aksi di gedung DPRD ini, sebelum itu kita ucap bersama deklarasi damai sebagaimana bentuk bahwa apa yang telah terjadi di luaran sana tidak akan terjadi di wilayah Kabupaten Ciamis. Kita memang beda lembaga, oleh tetapi kita satu hati dan kita lahir berdiri di wilayah Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu, kita dihadiri oleh para ketua lembaga LSM semua di sini. Ikuti apa yang saya deklarasikan untuk seluruh teman-teman. Setelah itu baru kita orator. Ini sebagai bukti kepada TNI dan Polri. Jangan khawatir kita turun. Jangan khawatir kita bersama. Halo, selamat sore saudara. Live Breaking News kembali menjumpai Anda bersama saya, Sandi Yuanita. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Ciamis, Jawa Barat menggelar aksi solidaritas untuk warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau di depan gedung DPRD Ciamis pada Senin 25 September 2023. Masa aksi juga menyampaikan sejumlah aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah kabupaten atau Pemkab Ciamis. Sebelum menggelar aksi solidaritas untuk Rempang, masa aksi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lokasi, terlihat saudara ratusan massa aksi sudah berada di depan gedung DPRD Ciamis. Mereka mengenakan atribut lengkap dari lembaga masing-masing. Tampak sejumlah aparat kepolisian juga sudah berjaga di depan gerbang gedung DPRD Kabupaten Ciamis. Terlihat seorang pria memimpin aksi solidaritas bela Rempang tersebut. Terdengar ia memimpin pembacaan sejumlah aspirasi yang ingin disampaikan dan diikuti seluruh massa aksi. Di antaranya, mereka meminta aparat keamanan tidak perlu khawatir dengan turunnya massa aksi. Kemudian, massa aksi juga menyampaikan siap menjalin komunikasi yang baik antar lembaga dan organisasi terkait. Massa aksi juga menyatakan mendukung TNI Polri dalam hal penegakan hukum terutama untuk warga di Pulau Rempang. Mereka mengaku tak ingin kejadian serupa terjadi di Kabupaten Ciamis. Dikabarkan saudara, selain di Kabupaten Ciamis, aksi solidaritas untuk warga Rempang juga digelar oleh masyarakat di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di tengah aksi solidaritas bela Rempang di sejumlah daerah tersebut, dikabarkan Presiden Joko Widodo juga mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya, yakni untuk membahas konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023. Rempang, kejadian Brebes, kejadian Gorontalo terjadi di Ciamis, terjadi di daerah Tatargaluh Ciamis ini. Itu aja barangkali Pak Kapolres dan rekan-rekan yang lain, kami sekali lagi nitip bahwa Tatargaluh harus tetap kondusif, harus tetap aman dan damai, meskipun kita berbeda pilihan dalam hal lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dari rekan-rekan PP Pemuda Pancasila. Takbir! 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 Merdeka! Pancasila! Pancasila! Pancasila!
Alhamdulillahirobbilalamin. Kita berkumpul di sini tanpa membedakan atribut, tanpa membedakan seragam, tanpa membedakan apa-apa. Kita di sini satu, membela siapa? Membela rakyat NKRI yang sekarang lagi terdolimi. Tapi mudah-mudahan Ciamis tetap kondusif. Karena alhamdulillah sementara ini Pak Kapolres, untuk Ciamis semua kondusif, pemerintahannya alhamdulillah baik. Tidak ada investor yang dapat mengisarakan rakyat untuk di Ciamis. Kita aplaus buat pemerintahan Kabupaten Ciamis. Tapi kita juga tidak akan tinggal diam ketika di Ciamis terjadi sama kayak di Rempang. Tapi mudah-mudahan insya Allah tidak akan pernah terjadi untuk di Ciamis. Jadi untuk saudara-saudara pemuda Pancasila mungkin yang mewakili yang sudah hadir di sini, kita sepakat untuk hari ini kita aksi damai, kita bersatu membela keluhan keresahan masyarakat khususnya yang ada di Rempang. Kita satukan kekuatan, satukan pemahaman untuk siapa? Untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Juga untuk kemajuan Tatar Galuh, mohon kepada pihak pemerintahan. Tadi sudah disinggung sama senior-senior. Mudah-mudahan ketika ada investor, libatkan semua masyarakat, libatkan semua organisasi, biar jelas, biar di Ciamis ada keterbukaan. Jadi tidak ada yang saling disalahkan. Kita satu, untuk NKRI seluruh. Jangan sampai kebijakan-kebijakan pemerintah menyengsarakan rakyat. Itu mudah-mudahan di Ciamis tidak akan pernah terjadi. Insya Allah Pak Kapolres, kami sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk bisa terjadi lagi. Kalau memang masih satu tujuan untuk membela rakyat. Mungkin dari pemuda Pancasila cukup sekian. Sebelum ditutup, ayo kita pekikan salam perjuangan. Pancasila, 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 merdeka, takbir, takbir, takbir. Kita berbeda tapi kita satu. NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya. Aksi solidaritas Bela Rempang masih terus berlanjut pada Senin 25 September 2023. Selain digelar di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, aksi solidaritas juga dilakukan oleh warga di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Diketahui, saudara, aksi Bela Rempang ini diikuti oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Garut hingga Organisasi Pemuda Garut. Mereka menggelar aksi solidaritas di depan gedung DPRD Kabupaten Garut. Ketua Aksi Solidaritas yakni Muhammad Jalaluddin membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan aksi damai ini berjalan dengan lancar. Pihaknya juga memberi pesan kepada Presiden Joko Widodo untuk menepati janjinya kepada warga di Pulau Rempang, yakni terkait janji Jokowi yang menyebut dalam waktu 3 bulan akan menyelesaikan terkait sertifikat warga di Pulau Rempang. Ia juga meminta untuk TNI Polri bersikap humanis dalam menjalankan pengamanan di Pulau Rempang. Kemudian masa aksi juga meminta apabila masih ada warga Rempang yang masih ditahan untuk segera dibebaskan. Dikatakan olehnya, semua tuntutan sudah diterima oleh pemerintah kabupaten atau Pemkab Garut. Ia juga mengatakan dalam waktu dekat akan merapat ke Bandung, Jawa Barat untuk melanjutkan aksi serupa. Rencananya, aksi serupa tersebut akan digelar pada Selasa 26 September 2023 besok. Nah ini saya sedang berada bersama dengan Pak Ahmad Wildan. Gimana aksi hari ini? Alhamdulillah kita bisa membuktikan kepada orang yang benci di luar sana. Sebab penggembosannya kita akan aksi anarkis. Alhamdulillah bisa dibuktikan dengan mata kepala telanjang. Kita aksi damai ditutup dengan tausiah dari Habibana Basim dan ditutup dengan doa. Alhamdulillah. Apa saja yang disampaikan di depan gedung DPRD? Yang paling inti kita mendoakan moral spirit untuk perjuangan warga kita sebangsa setanah air yang di Pulau Rempang sana. Semangat juang, mudah-mudahan diberi keberanian, kesabaran untuk mempertahankan tanah airnya. Dan di antara tuntutan untuk pemerintah daerah yang pertama untuk Pak Jokowi, Pak Presiden, tunaikan janji kamu waktu kalian kampanye di pulau sana. Beliau mengatakan dalam waktu 3 bulan akan sertifikat Pulau Tua Rempang.
Yang kedua untuk TNI dan Polri, yo bergaya humanis. Yang terakhir untuk Pak Kapolri, warga yang Rempang yang ditangkap supaya segera dibebaskan. Itu 3 tuntutannya. Ya. Tadi tuntutan berupa berkat disampaikan ke DPRD. Udah diterima begitu ya? Kita tuntutannya mohon Kepala Bupati dan Ketua DPRD untuk disampaikan pertama untuk Pak Presiden, yang kedua untuk DPR RI sana. Jadi masyarakat itu merasa terpanggil juga begitu ya? Sebangsa setanah air kita terpanggil. Setelah ini akan ada aksi lanjutan Kita dapat undangan dari Bandung. Kalau kita akan pergi ke Bandung. untuk merapat ke Bandung. Kapan itu? Besok. Besok ya? Oke. Dari berapa jumlah orang yang akan berangkat ke Bandung? Dari Garut kita kondisional, siapa yang ikut, sebab kita tanpa ada uang bensin dan uang saku lillahi ta'ala. Oke, siap. Yang ini, itu perkiraan sampean berapa? Saya nggak ngitung. Saya ngitung. Gitu. Kadang-kadang dalam estimasi banyak, tapi nggak tahu ini ada berapa. Nama lengkap? Nama lengkap? Muhammad Jalaluddin. Muhammad Jalaluddin. Siap. Konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau masih menjadi perhatian publik hingga Presiden Joko Widodo. Menyikapi hal tersebut, dikabarkan Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya membahas soal konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023 hari ini. Diketahui saudara, sejumlah menteri telah merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah menteri yang tampak hadir, di antaranya ada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Siti Nurbaya, kemudian ada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Hal itu dibenarkan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya. Sementara itu, Bahlil belum mau menjelaskan soal rapat yang akan diikutinya. Ia mengatakan penjelasan akan diberikan setelah rapat selesai. Sebelumnya diberitakan saudara bentrokan terjadi antara warga Pulau Rempang dengan tim gabungan aparat penegak hukum pada Kamis 7 September 2023 lalu. Bentrokan ini terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut. Dari kisruh tersebut, pihak kepolisian telah mengamankan sekitar 43 orang. Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rempang tersebut. Pemblokiran kemudian dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan masuk menuju Rempang. Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau rencananya akan direlokasi oleh Badan Pengusahaan atau BP Batam. Sebelum kita melanjutkan orator aksi di gedung DPRD ini, sebelum itu kita ucap bersama deklarasi damai sebagaimana bentuk bahwa apa yang telah terjadi di luar sana tidak akan terjadi di wilayah Kabupaten Ciamis. Kita memang beda lembaga, tapi kita satu hati dan kita lahir berdiri di wilayah Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu, kita dihadiri oleh para ketua lembaga LSM semua di sini. Ikuti apa yang saya deklarasikan untuk seluruh teman-teman. Setelah itu baru kita orator. Ini sebagai bukti kepada TNI dan Polri. Jangan khawatir kita turun. Jangan khawatir kita bersama. Halo, selamat sore saudara. Live Breaking News kembali menjumpai Anda bersama saya, Sandi Yuanita. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Ciamis, Jawa Barat menggelar aksi solidaritas untuk warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau di depan gedung DPRD Ciamis pada Senin 25 September 2023. Masa aksi juga menyampaikan sejumlah aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah Kabupaten atau Pemkab Ciamis. Sebelum menggelar aksi solidaritas untuk Rempang, masa aksi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lokasi, terlihat saudara ratusan massa aksi sudah berada di depan gedung DPRD Ciamis. Mereka mengenakan atribut lengkap dari lembaga masing-masing. Tampak sejumlah aparat kepolisian juga sudah berjaga di depan gerbang gedung DPRD Kabupaten Ciamis. Terlihat seorang pria memimpin aksi solidaritas bela Rempang tersebut. Terdengar ia memimpin pembacaan sejumlah aspirasi yang ingin disampaikan dan diikuti seluruh massa aksi.
Di antaranya, mereka meminta aparat keamanan tidak perlu khawatir dengan turunnya massa aksi. Kemudian, massa aksi juga menyampaikan siap menjalin komunikasi yang baik antar lembaga dan organisasi terkait. Massa aksi juga menyatakan mendukung TNI Polri dalam hal penegakan hukum terutama untuk warga di Pulau Rempang. Mereka mengaku tak ingin kejadian serupa terjadi di Kabupaten Ciamis. Dikabarkan saudara, selain di Kabupaten Ciamis, aksi solidaritas untuk warga Rempang juga digelar oleh masyarakat di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di tengah aksi solidaritas bela Rempang di sejumlah daerah tersebut, dikabarkan Presiden Joko Widodo juga mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya, yakni untuk membahas konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023. Rempang, kejadian Brebes, kejadian Gorontalo terjadi di Ciamis, terjadi di daerah Tatargaluh Ciamis ini. Itu aja barangkali Pak Kapolres dan rekan-rekan yang lain, kami sekali lagi nitip bahwa Tatargaluh harus tetap kondusif, harus tetap aman dan damai, meskipun kita berbeda pilihan dalam hal lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dari rekan-rekan PP Pemuda Pancasila. Takbir! 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 Merdeka! Pancasila! 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 Alhamdulillah, alamin. Kita berkumpul di sini tanpa membedakan atribut, tanpa membedakan seragam, tanpa membedakan apa-apa. Kita di sini satu, membela siapa? Membela rakyat NKRI yang sekarang lagi terdolimi. Tapi mudah-mudahan Ciamis tetap kondusif. Karena alhamdulillah sementara ini Pak Kapolres, untuk Ciamis semua kondusif, pemerintahannya alhamdulillah baik, tidak ada investor yang dapat mengisarakan rakyat untuk di Ciamis. Kita aplaus buat pemerintahan Kabupaten Ciamis. Tapi kita juga tidak akan tinggal diam ketika di Ciamis terjadi sama kayak di Rempang. Tapi mudah-mudahan insya Allah tidak akan pernah terjadi untuk di Ciamis. Jadi untuk saudara-saudara pemuda Pancasila mungkin yang mewakili yang sudah hadir di sini, kita sepakat untuk hari ini kita aksi damai, kita bersatu membela keluhan, keresahan masyarakat khususnya yang ada di Rempang. Kita satukan kekuatan, satukan pemahaman untuk siapa? Untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Juga untuk kemajuan Tatargaluh, mohon kepada pihak pemerintahan, tadi sudah disinggung sama senior-senior, mudah-mudahan ketika ada investor, libatkan semua masyarakat, libatkan semua organisasi, biar jelas, biar di Ciamis ada keterbukaan. Jadi tidak ada yang saling disalahkan. Kita satu, untuk NKRI, jangan sampai kebijakan-kebijakan pemerintah menyengsarakan rakyat. Itu mudah-mudahan di Ciamis tidak akan pernah terjadi. Insya Allah Pak Kapolres, kami sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk kita politik Ciamis. Kalau memang masih satu tujuan untuk membela rakyat. Mungkin dari Pemuda Pancasila cukup sekian. Sebelum ditutup, ayo kita bagikan salam perjuangan. Pancasila, 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 merdeka, takbir, takbir, takbir. Kita berbeda tapi kita satu. NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya. Aksi solidaritas bela Rempang masih terus berlanjut pada Senin 25 September 2023. Selain digelar di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, aksi solidaritas juga dilakukan oleh warga di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Diketahui saudara, aksi bela Rempang ini diikuti oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Garut hingga Organisasi Pemuda Garut. Mereka menggelar aksi solidaritas di depan gedung DPRD Kabupaten Garut. Ketua Aksi Solidaritas yakni Muhammad Jalaluddin membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan aksi damai ini berjalan dengan lancar. Pihaknya juga memberi pesan kepada Presiden Joko Widodo untuk menepati janjinya kepada warga di Pulau Rempang, yakni terkait janji Jokowi yang menyebut dalam waktu 3 bulan akan menyelesaikan terkait sertifikat warga di Pulau Rempang.
Ia juga meminta untuk TNI Polri bersikap humanis dalam menjalankan pengamanan di Pulau Rempang. Kemudian masa aksi juga meminta apabila masih ada warga Rempang yang masih ditahan untuk segera dibebaskan. Dikatakan olehnya, semua tuntutan sudah diterima oleh pemerintah kabupaten atau Pemkab Garut. Ia juga mengatakan dalam waktu dekat akan merapat ke Bandung, Jawa Barat untuk melanjutkan aksi serupa. Rencananya, aksi serupa tersebut akan digelar pada Selasa, 26 September 2023 besok. Nah ini saat ini saya sedang berada bersama dengan Pak Ahmad Wildan. Gimana aksi hari ini? Alhamdulillah kita bisa membuktikan kepada orang yang mencibir di luar sana. Sebab pengebosannya kita akan aksi anarkis. Alhamdulillah bisa dibuktikan dengan mata kepala telanjang. Kita aksi damai ditutup dengan tausiah dari Habibana Basim dan ditutup dengan doa. Alhamdulillah. Apa saja yang disampaikan di depan gedung DPRD ini? Yang paling inti kita mendoakan moral spirit untuk perjuangan warga kita sebangsa setanah air yang di Pulau Rempang sana. Semangat juang, mudah-mudahan diberi keberanian, kesabaran untuk mempertahankan tanah airnya. Dan di antara tuntutan untuk pemerintah daerah yang pertama untuk Pak Jokowi, Pak Presiden, tunaikan janji kamu waktu kalian kampanye di pulau sana. Beliau mengatakan dalam waktu 3 bulan akan sertifikat Pulau Tua Rempang. Yang kedua untuk TNI dan Polri, yuk bergaya humanis. Yang terakhir untuk Pak Kapolri, warga yang Rempang yang ditangkap supaya segera dibebaskan. Itu 3 tuntutannya. Ya. Tadi tuntutan berupa berkat disampaikan ke DPRD. Udah diterima begitu ya? Kita tuntutannya mohon Kepala Bupati dan Ketua DPRD untuk disampaikan pertama untuk Pak Presiden, yang kedua untuk DPR RI sana. Jadi masyarakat itu merasa terpanggil juga begitu ya? Sebangsa setanah air kita terpanggil. Setelah ini akan ada aksi lanjutan? Kita dapat undangan dari Bandung. Kalau kita akan pergi ke Bandung. Untuk merapat ke Bandung. Kapan itu? Besok. Besok ya? Oke. Jadi berapa jumlah orang yang akan berangkat ke Bandung? Dari Garut kita kondisional. Siapa yang ikut? Sebab kita tanpa ada uang bensin dan uang saku lillahi ta'ala. Oke, siap. Yang ini, itu perkiraan sampean berapa? Saya nggak ngitung. Saya ngitung. Gitu. Kadang-kadang dalam estimasi banyak, tapi nggak tahu ini ada berapa. Nama lengkap? Nama lengkap? Muhammad Jalaluddin. Muhammad Jalaluddin. Siap. Konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau masih menjadi perhatian publik hingga Presiden Joko Widodo. Menyikapi hal tersebut, dikabarkan Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya membahas soal konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023 hari ini. Diketahui saudara, sejumlah menteri telah merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah menteri yang tampak hadir, di antaranya ada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Siti Nurbaya, kemudian ada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Hal itu dibenarkan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya. Sementara itu, Bahlil belum mau menjelaskan soal rapat yang akan diikutinya. Ia mengatakan penjelasan akan diberikan setelah rapat selesai. Sebelumnya diberitakan saudara bentrokan terjadi antara warga Pulau Rempang dengan tim gabungan aparat penegak hukum pada Kamis 7 September 2023 lalu. Bentrokan ini terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut. Dari kisruh tersebut, pihak kepolisian telah mengamankan sekitar 43 orang. Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rempang tersebut. Pemblokiran kemudian dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan masuk menuju Rempang. Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau rencananya akan direlokasi oleh Badan Pengusahaan atau BP Batam. Sebelum kita melanjutkan orator aksi di gedung DPRD ini, sebelum itu kita ucap bersama deklarasi damai sebagaimana bentuk bahwa
apa yang telah terjadi di luaran sana tidak akan terjadi di wilayah Kabupaten Ciamis. Kita memang beda lembaga, tapi kita satu hati dan kita lahir berdiri di wilayah Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu, kita dihadiri oleh para ketua lembaga LSM semua di sini. Ikuti apa yang saya deklarasikan untuk seluruh teman-teman. Setelah itu baru kita orator. Ini sebagai bukti kepada TNI dan Polri. Jangan khawatir kita turun. Jangan khawatir kita bersatu. Halo, selamat sore saudara. Live Breaking News kembali menjumpai Anda bersama saya, Sandi Yuanita. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Ciamis, Jawa Barat menggelar aksi solidaritas untuk warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau di depan gedung DPRD Ciamis pada Senin 25 September 2023. Masa aksi juga menyampaikan sejumlah aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah kabupaten atau Pemkab Ciamis. Sebelum menggelar aksi solidaritas untuk Rempang, masa aksi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lokasi, terlihat saudara ratusan massa aksi sudah berada di depan gedung DPRD Ciamis. Mereka mengenakan atribut lengkap dari lembaga masing-masing. Tampak sejumlah aparat kepolisian juga sudah berjaga di depan gerbang gedung DPRD Kabupaten Ciamis. Terlihat seorang pria memimpin aksi solidaritas bela Rempang tersebut. Terdengar ia memimpin pembacaan sejumlah aspirasi yang ingin disampaikan dan diikuti seluruh massa aksi. Di antaranya, mereka meminta aparat keamanan tidak perlu khawatir dengan turunnya massa aksi. Kemudian, massa aksi juga menyampaikan siap menjalin komunikasi yang baik antar lembaga dan organisasi terkait. Massa aksi juga menyatakan mendukung TNI Polri dalam hal penegakan hukum terutama untuk warga di Pulau Rempang. Mereka mengaku tak ingin kejadian serupa terjadi di Kabupaten Ciamis. Dikabarkan saudara, selain di Kabupaten Ciamis, aksi solidaritas untuk warga Rempang juga digelar oleh masyarakat di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di tengah aksi solidaritas bela Rempang di sejumlah daerah tersebut, dikabarkan Presiden Joko Widodo juga mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya, yakni untuk membahas konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023. Rempang, kejadian Brebes, kejadian Gorontalo terjadi di Ciamis, terjadi di daerah Tatargaluh Ciamis ini. Itu aja barangkali Pak Kapolres dan rekan-rekan yang lain, kami sekali lagi nitip bahwa Tatargaluh harus tetap kondusif, harus tetap aman dan damai, meskipun kita berbeda pilihan dalam hal lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dari rekan-rekan PP Pemuda Pancasila. Takbir! 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 Merdeka! Pancasila! 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 Alhamdulillah, alamin. Kita berkumpul di sini tanpa membedakan atribut, tanpa membedakan seragam, tanpa membedakan apa-apa. Kita di sini satu, membela siapa? Membela rakyat NKRI yang sekarang lagi terdolimi. Tapi mudah-mudahan Ciamis tetap kondusif. Karena alhamdulillah sementara ini Pak Kapolres, untuk Ciamis semua kondusif, pemerintahannya alhamdulillah baik, tidak ada investor yang dapat mengisarakan rakyat untuk di Ciamis. Kita aplaus buat pemerintahan Kabupaten Ciamis. Tapi kita juga tidak akan tinggal diam ketika di Ciamis terjadi sama kayak di Rempang. Tapi mudah-mudahan insya Allah tidak akan pernah terjadi untuk Ciamis. Jadi untuk saudara-saudara pemuda Pancasila mungkin yang mewakili yang sudah hadir di sini, kita sepakat untuk hari ini kita aksi damai, kita bersatu membela keluhan, keresahan masyarakat khususnya yang ada di Rempang. Kita satukan kekuatan, satukan pemahaman untuk siapa? Untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Juga untuk kemajuan Tatargaluh, mohon kepada pihak pemerintahan tadi sudah disinggung sama senior-senior, mudah-mudahan ketika ada investor, libatkan semua masyarakat, libatkan semua organisasi biar jelas, biar di Ciamis ada keterbukaan. Jadi tidak ada yang saling salahkan. Kita satu untuk NKRI seluruh.
Jangan sampai kebijakan-kebijakan pemerintah menyengsarakan rakyat. Itu mudah-mudahan di Ciamis tidak akan pernah terjadi. Insya Allah Kapolres, kami sangat mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah untuk kita nanti. Kalau memang masih satu tujuan untuk membela rakyat. Mungkin dari Pemuda Pancasila cukup sekian. Sebelum ditutup, ayo kita pekikan salam perjuangan. Pancasila, 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 merdeka, takbir, takbir, takbir. Kita berbeda tapi kita satu. NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka selanjutnya Aksi solidaritas Bela Rempang masih terus berlanjut pada Senin 25 September 2023. Selain digelar di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, aksi solidaritas juga dilakukan oleh warga di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Diketahui, saudara, aksi Bela Rempang ini diikuti oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Garut hingga Organisasi Pemuda Garut. Mereka menggelar aksi solidaritas di depan gedung DPRD Kabupaten Garut. Ketua Aksi Solidaritas yakni Muhammad Jalaluddin membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan aksi damai ini berjalan dengan lancar. Pihaknya juga memberi pesan kepada Presiden Joko Widodo untuk menepati janjinya kepada warga di Pulau Rempang, yakni terkait janji Jokowi yang menyebut dalam waktu 3 bulan akan menyelesaikan terkait sertifikat warga di Pulau Rempang. Ia juga meminta untuk TNI Polri bersikap humanis dalam menjalankan pengamanan di Pulau Rempang. Kemudian masa aksi juga meminta apabila masih ada warga Rempang yang masih ditahan untuk segera dibebaskan. Dikatakan olehnya, semua tuntutan sudah diterima oleh pemerintah kabupaten atau Pemkab Garut. Ia juga mengatakan dalam waktu dekat akan merapat ke Bandung, Jawa Barat untuk melanjutkan aksi serupa. Rencananya, aksi serupa tersebut akan digelar pada Selasa 26 September 2023 besok. Nah ini saya sedang berada bersama dengan Pak Ahmad Wildan. Gimana aksi hari ini? Alhamdulillah kita bisa membuktikan kepada orang yang mencibir di luar sana. Sebab pengebosannya kita akan aksi anarkis. Alhamdulillah bisa dibuktikan dengan mata kepala telanjang. Kita aksi damai ditutup dengan tausiah dari Habibana Basim dan ditutup dengan doa. Alhamdulillah. Apa saja yang disampaikan di depan gedung DPRD ini? Yang paling inti kita mendoakan moral spirit untuk perjuangan warga kita sebangsa setanah air yang di Pulau Rempang sana. Semangat juang, mudah-mudahan diberi keberanian, kesabaran untuk mempertahankan tanah airnya. Dan di antara tuntutan untuk pemerintah daerah yang pertama untuk Pak Jokowi, Pak Presiden, tunaikan janji kamu waktu kalian kampanye di pulau sana. Beliau mengatakan dalam waktu 3 bulan akan sertifikat Pulau Tua Rempang. Yang kedua untuk TNI dan Polri, yuk bergaya humanis. Yang terakhir untuk Pak Kapolri, warga yang Rempang yang ditangkap supaya segera dibebaskan. Itu 3 tuntutannya. Ya. Tadi tuntutan berupa berkat disampaikan ke DPRD. Udah diterima begitu ya? Kita tuntutannya mohon Kepala Bupati dan Ketua DPRD untuk disampaikan pertama untuk Pak Presiden, yang kedua untuk DPR RI sana. Jadi masyarakat itu merasa terpanggil juga begitu ya? Sebangsa setanah air kita terpanggil. Setelah ini akan ada aksi lanjutan? Kita dapat undangan dari Bandung. Kalau kita akan pergi ke Bandung. Untuk merapat ke Bandung. Kapan itu? Besok. Besok ya? Oke. Jadi berapa jumlah orang yang akan berangkat ke Bandung? Dari Garut kita kondisional. Siapa yang ikut, sebab kita tanpa ada uang bensin dan uang saku lillahi ta'ala. Oke, siap. Yang ini, itu perkiraan sampean berapa? Saya nggak ngitung. Saya ngitung. Gitu. Kadang-kadang dalam estimasi banyak, tapi nggak tahu ini ada berapa. Nama lengkap? Nama lengkap? Muhammad Jalaluddin. Muhammad Jalaluddin. Siap. Konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau masih menjadi perhatian publik hingga Presiden Joko Widodo. Menyikapi hal tersebut, dikabarkan Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya membahas soal konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023 hari ini.
Diketahui saudara, sejumlah menteri telah merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah menteri yang tampak hadir, diantaranya ada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Siti Nurbaya, kemudian ada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Hal itu dibenarkan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya. Sementara itu, Bahlil belum mau menjelaskan soal rapat yang akan diikutinya. Ia mengatakan penjelasan akan diberikan setelah rapat selesai. Sebelumnya diberitakan saudara, bentrokan terjadi antara warga Pulau Rempang dengan tim gabungan aparat penegak hukum pada Kamis 7 September 2023 lalu. Bentrokan ini terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut. Dari kisruh tersebut, pihak kepolisian telah mengamankan sekitar 43 orang. Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rempang tersebut. Pemblokiran kemudian dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan masuk menuju Rempang. Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau rencananya akan direlokasi oleh Badan Pengusahaan atau BP Batam. Sebelum kita melanjutkan orator aksi di gedung DPRD ini, sebelum itu kita ucap bersama deklarasi damai sebagaimana bentuk bahwa apa yang telah terjadi di luar sana tidak akan terjadi di wilayah Kabupaten Ciamis. Kita memang beda lembaga, tapi kita satu hati dan kita lahir berdiri di wilayah Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu, kita dihadiri oleh para ketua lembaga LSM semua di sini. Ikuti apa yang saya deklarasikan untuk seluruh teman-teman. Setelah itu baru kita orator. Ini sebagai bukti kepada TNI dan Polri. Jangan khawatir kita turun. Jangan khawatir kita bersatu. Halo, selamat sore saudara. Live Breaking News kembali menjumpai Anda bersama saya, Sandi Yuanita. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Ciamis, Jawa Barat menggelar aksi solidaritas untuk warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau di depan gedung DPRD Ciamis pada Senin 25 September 2023. Masa aksi juga menyampaikan sejumlah aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah kabupaten atau Pemkab Ciamis. Sebelum menggelar aksi solidaritas untuk Rempang, masa aksi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lokasi, terlihat saudara ratusan massa aksi sudah berada di depan gedung DPRD Ciamis. Mereka mengenakan atribut lengkap dari lembaga masing-masing. Tampak sejumlah aparat kepolisian juga sudah berjaga di depan gerbang gedung DPRD Kabupaten Ciamis. Terlihat seorang pria memimpin aksi solidaritas bela Rempang tersebut. Terdengar ia memimpin pembacaan sejumlah aspirasi yang ingin disampaikan dan diikuti seluruh massa aksi. Di antaranya, mereka meminta aparat keamanan tidak perlu khawatir dengan turunnya massa aksi. Kemudian, massa aksi juga menyampaikan siap menjalin komunikasi yang baik antar lembaga dan organisasi terkait. Massa aksi juga menyatakan mendukung TNI Polri dalam hal penegakan hukum terutama untuk warga di Pulau Rempang. Mereka mengaku tak ingin kejadian serupa terjadi di Kabupaten Ciamis. Dikabarkan saudara, selain di Kabupaten Ciamis, aksi solidaritas untuk warga Rempang juga digelar oleh masyarakat di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di tengah aksi solidaritas bela Rempang di sejumlah daerah tersebut, dikabarkan Presiden Joko Widodo juga mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya, yakni untuk membahas konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023. Rempang, kejadian Brebes, kejadian Gorontalo terjadi di Ciamis, terjadi di daerah Tatargaluh Ciamis ini. Itu aja barangkali Pak Kapolres dan rekan-rekan yang lain, kami sekali lagi nitip bahwa Tatargaluh harus tetap kondusif, harus tetap aman dan damai, meskipun kita berbeda pilihan dalam hal lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dari rekan-rekan PP Pemuda Pancasila. Takbir! 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 Merdeka! Pancasila! Pancasila! Pancasila!
Alhamdulillahirobbilalamin. Kita berkumpul di sini tanpa membedakan atribut, tanpa membedakan seragam, tanpa membedakan apa-apa. Kita di sini satu, membela siapa? Membela rakyat NKRI yang sekarang lagi terdolimi. Tapi mudah-mudahan Ciamis tetap kondusif. Karena alhamdulillah sementara ini Pak Kapolres, untuk Ciamis semua kondusif, pemerintahannya alhamdulillah baik. Tidak ada investor yang dapat mengisarakan rakyat untuk di Ciamis. Kita aplaus buat pemerintahan Kabupaten Ciamis. Tapi kita juga tidak akan tinggal diam ketika di Ciamis terjadi sama kayak di Rempang. Tapi mudah-mudahan insya Allah tidak akan pernah terjadi untuk di Ciamis. Jadi untuk saudara-saudara pemuda Pancasila mungkin yang mewakili yang sudah hadir di sini, kita sepakat untuk hari ini kita aksi damai, kita bersatu membela keluhan, keresahan masyarakat khususnya yang ada di Rempang. Kita satukan kekuatan, satukan pemahaman untuk siapa? Untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Juga untuk kemajuan Tatar Galuh, mohon kepada pihak pemerintahan. Tadi sudah disinggung sama senior-senior. Mudah-mudahan ketika ada investor, libatkan semua masyarakat, libatkan semua organisasi, biar jelas, biar di Ciamis ada keterbukaan. Jadi tidak ada yang saling disalahkan. Kita satu, untuk NKRI. Jangan sampai kebijakan-kebijakan pemerintah menyengsarakan rakyat. Itu mudah-mudahan di Ciamis tidak akan pernah terjadi. Insya Allah Pak Kapolres, kami sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk bisa politik Ciamis. Kalau memang masih satu tujuan untuk membela rakyat. Mungkin dari pemuda Pancasila cukup sekian. Sebelum ditutup, ayo kita pegikan salam perjuangan. Pancasila, 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 merdeka, takbir, takbir, takbir. Kita berbeda tapi kita satu. NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka selanjutnya Aksi solidaritas Bela Rempang masih terus berlanjut pada Senin 25 September 2023. Selain digelar di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, aksi solidaritas juga dilakukan oleh warga di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Diketahui saudara, aksi Bela Rempang ini diikuti oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Garut hingga Organisasi Pemuda Garut. Mereka menggelar aksi solidaritas di depan gedung DPRD Kabupaten Garut. Ketua Aksi Solidaritas yakni Muhammad Jalaluddin membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan aksi damai ini berjalan dengan lancar. Pihaknya juga memberi pesan kepada Presiden Joko Widodo untuk menepati janjinya kepada warga di Pulau Rempang, yakni terkait janji Jokowi yang menyebut dalam waktu 3 bulan akan menyelesaikan terkait sertifikat warga di Pulau Rempang. Ia juga meminta untuk TNI Polri bersikap humanis dalam menjalankan pengamanan di Pulau Rempang. Kemudian masa aksi juga meminta apabila masih ada warga Rempang yang masih ditahan untuk segera dibebaskan. Dikatakan olehnya, semua tuntutan sudah diterima oleh pemerintah kabupaten atau Pemkab Garut. Ia juga mengatakan dalam waktu dekat akan merapat ke Bandung, Jawa Barat untuk melanjutkan aksi serupa. Rencananya, aksi serupa tersebut akan digelar pada Selasa 26 September 2023 besok. Nah ini saya sedang berada bersama dengan Pak Ahmad Wildan. Gimana aksi hari ini? Alhamdulillah kita bisa membuktikan kepada orang yang benci di luar sana. Sebab penggembosannya kita akan aksi anarkis. Alhamdulillah bisa dibuktikan dengan mata kepala telanjang. Kita aksi damai ditutup dengan tausiah dari Habibana Basim dan ditutup dengan doa. Alhamdulillah. Apa saja yang disampaikan di depan gedung DPRD? Yang paling inti kita mendoakan moral spirit untuk perjuangan warga kita sebangsa setanah air yang di Pulau Rempang sana. Semangat juang, mudah-mudahan diberi keberanian, kesabaran untuk mempertahankan tanah airnya. Dan di antara tuntutan untuk pemerintah daerah yang pertama untuk Pak Jokowi, Pak Presiden, tunaikan janji kamu waktu kalian kampanye di pulau sana. Beliau mengatakan dalam waktu 3 bulan akan sertifikat Pulau Tua Rempang.
Yang kedua untuk TNI dan Polri, yo bergaya humanis. Yang terakhir untuk Pak Kapolri, warga yang Rempang yang ditangkap supaya segera dibebaskan. Itu 3 tuntutannya. Ya. Tadi tuntutan berupa berkat disampaikan ke DPRD. Udah diterima begitu ya? Kita tuntutannya mohon Kepala Bupati dan Ketua DPRD untuk disampaikan pertama untuk Pak Presiden, yang kedua untuk DPR RI sana. Jadi masyarakat itu merasa terpanggil juga begitu ya? Sebangsa setanah air kita terpanggil. Setelah ini akan ada aksi lanjutan Kita dapat undangan dari Bandung. Kalau kita akan pergi ke Bandung. untuk merapat ke Bandung. Kapan itu? Besok. Besok ya? Oke. Dari berapa jumlah orang yang akan berangkat ke Bandung? Dari Garut kita kondisional, siapa yang ikut, sebab kita tanpa ada uang bensin dan uang saku lillahi ta'ala. Oke, siap. Yang ini, itu perkiraan sampean berapa? Saya nggak ngitung. Saya ngitung. Gitu. Kadang-kadang dalam estimasi banyak, tapi nggak tahu ini ada berapa. Nama lengkap? Nama lengkap? Muhammad Jalaluddin. Muhammad Jalaluddin. Siap. Konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau masih menjadi perhatian publik hingga Presiden Joko Widodo. Menyikapi hal tersebut, dikabarkan Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya membahas soal konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023 hari ini. Diketahui saudara, sejumlah menteri telah merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah menteri yang tampak hadir, di antaranya ada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Siti Nurbaya, kemudian ada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Hal itu dibenarkan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya. Sementara itu, Bahlil belum mau menjelaskan soal rapat yang akan diikutinya. Ia mengatakan penjelasan akan diberikan setelah rapat selesai. Sebelumnya diberitakan saudara bentrokan terjadi antara warga Pulau Rempang dengan tim gabungan aparat penegak hukum pada Kamis 7 September 2023 lalu. Bentrokan ini terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut. Dari kisruh tersebut, pihak kepolisian telah mengamankan sekitar 43 orang. Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rempang tersebut. Pemblokiran kemudian dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan masuk menuju Rempang. Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau rencananya akan direlokasi oleh Badan Pengusahaan atau BP Batam. Sebelum kita melanjutkan orator aksi di gedung DPRD ini, sebelum itu kita ucap bersama deklarasi damai sebagaimana bentuk bahwa apa yang telah terjadi di luar sana tidak akan terjadi di wilayah Kabupaten Ciamis. Kita memang beda lembaga, tapi kita satu hati dan kita lahir berdiri di wilayah Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu, kita dihadiri oleh para ketua lembaga LSM semua di sini. Ikuti apa yang saya deklarasikan untuk seluruh teman-teman, setelah itu baru kita orator. Ini sebagai bukti kepada TNI dan Polri. Jangan khawatir kita turun, jangan khawatir kita bersatu. Halo, selamat sore saudara. Live Breaking News kembali menjumpai Anda bersama saya, Sandi Yuanita. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Ciamis, Jawa Barat menggelar aksi solidaritas untuk warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau di depan gedung DPRD Ciamis pada Senin 25 September 2023. Masa aksi juga menyampaikan sejumlah aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah kabupaten atau Pemkab Ciamis. Sebelum menggelar aksi solidaritas untuk Rempang, masa aksi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lokasi, terlihat saudara ratusan massa aksi sudah berada di depan gedung DPRD Ciamis. Mereka mengenakan atribut lengkap dari lembaga masing-masing. Tampak sejumlah aparat kepolisian juga sudah berjaga di depan gerbang gedung DPRD Kabupaten Ciamis. Terlihat seorang pria memimpin aksi solidaritas bela Rempang tersebut. Terdengar ia memimpin pembacaan sejumlah aspirasi yang ingin disampaikan dan diikuti seluruh massa aksi.
Di antaranya, mereka meminta aparat keamanan tidak perlu khawatir dengan turunnya massa aksi. Kemudian, massa aksi juga menyampaikan siap menjalin komunikasi yang baik antar lembaga dan organisasi terkait. Massa aksi juga menyatakan mendukung TNI Polri dalam hal penegakan hukum terutama untuk warga di Pulau Rempang. Mereka mengaku tak ingin kejadian serupa terjadi di Kabupaten Ciamis. Dikabarkan saudara, selain di Kabupaten Ciamis, aksi solidaritas untuk warga Rempang juga digelar oleh masyarakat di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di tengah aksi solidaritas bela Rempang di sejumlah daerah tersebut, dikabarkan Presiden Joko Widodo juga mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya, yakni untuk membahas konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023. Rempang, kejadian Brebes, kejadian Gorontalo terjadi di Ciamis, terjadi di daerah Tatargaluh Ciamis ini. Itu aja barangkali Pak Kapolres dan rekan-rekan yang lain, kami sekali lagi nitip bahwa Tatargaluh harus tetap kondusif, harus tetap aman dan damai, meskipun kita berbeda pilihan dalam hal lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dari rekan-rekan PP Pemuda Pancasila. Takbir! 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 Merdeka! Pancasila! 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 Alhamdulillah, alamin. Kita berkumpul di sini tanpa membedakan atribut, tanpa membedakan seragam, tanpa membedakan apa-apa. Kita di sini satu, membela siapa? Membela rakyat NKRI yang sekarang lagi terdolimi. Tapi mudah-mudahan Ciamis tetap kondusif. Karena alhamdulillah sementara ini Pak Kapolres, untuk Ciamis semua kondusif, pemerintahannya alhamdulillah baik, tidak ada investor yang dapat mengisarakan rakyat untuk di Ciamis. Kita aplaus buat pemerintahan Kabupaten Ciamis. Tapi kita juga tidak akan tinggal diam ketika di Ciamis terjadi sama kayak di Rempang. Tapi mudah-mudahan insya Allah tidak akan pernah terjadi untuk di Ciamis. Jadi untuk saudara-saudara pemuda Pancasila mungkin yang mewakili yang sudah hadir di sini, kita sepakat untuk hari ini kita aksi damai, kita bersatu membela keluhan, keresahan masyarakat khususnya yang ada di Rempang. Kita satukan kekuatan, satukan pemahaman untuk siapa? Untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Juga untuk kemajuan Tatargaluh, mohon kepada pihak pemerintahan, tadi sudah disinggung sama senior-senior, mudah-mudahan ketika ada investor, libatkan semua masyarakat, libatkan semua organisasi, biar jelas, biar di Ciamis ada keterbukaan. Jadi tidak ada yang saling disalahkan. Kita satu, untuk NKRI seluruh. Jangan sampai kebijakan-kebijakan pemerintah menyengsarakan rakyat. Itu mudah-mudahan di Ciamis tidak akan pernah terjadi. Insya Allah Pak Kapolres, kami sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk kita politik Ciamis. Kalau memang masih satu tujuan untuk membela rakyat. Mungkin dari Pemuda Pancasila cukup sekian. Sebelum ditutup, ayo kita bagikan salam perjuangan. Pancasila, 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 merdeka, takbir, takbir, takbir. Kita berbeda tapi kita satu. NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya. Aksi solidaritas bela Rempang masih terus berlanjut pada Senin 25 September 2023. Selain digelar di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, aksi solidaritas juga dilakukan oleh warga di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Diketahui saudara, aksi bela Rempang ini diikuti oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Garut hingga Organisasi Pemuda Garut. Mereka menggelar aksi solidaritas di depan gedung DPRD Kabupaten Garut. Ketua Aksi Solidaritas yakni Muhammad Jalaluddin membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan aksi damai ini berjalan dengan lancar. Pihaknya juga memberi pesan kepada Presiden Joko Widodo untuk menepati janjinya kepada warga di Pulau Rempang, yakni terkait janji Jokowi yang menyebut dalam waktu 3 bulan akan menyelesaikan terkait sertifikat warga di Pulau Rempang.
Ia juga meminta untuk TNI Polri bersikap humanis dalam menjalankan pengamanan di Pulau Rempang. Kemudian masa aksi juga meminta apabila masih ada warga Rempang yang masih ditahan untuk segera dibebaskan. Dikatakan olehnya, semua tuntutan sudah diterima oleh pemerintah kabupaten atau Pemkab Garut. Ia juga mengatakan dalam waktu dekat akan merapat ke Bandung, Jawa Barat untuk melanjutkan aksi serupa. Rencananya, aksi serupa tersebut akan digelar pada Selasa 26 September 2023 besok. Nah ini saat ini saya sedang berada bersama dengan Pak Ahmad Wildan. Gimana aksi hari ini? Alhamdulillah kita bisa membuktikan kepada orang yang mencibir di luar sana. Sebab penggembosannya kita akan aksi anarkis. Alhamdulillah bisa dibuktikan dengan mata kepala telanjang. Kita aksi damai ditutup dengan tausiah dari Habibana Basim dan ditutup dengan doa. Alhamdulillah. Apa saja yang disampaikan di depan gedung DPRD ini? Yang paling inti kita mendoakan moral spirit untuk perjuangan warga kita sebangsa setanah air yang di Pulau Rempang sana. Semangat juang, mudah-mudahan diberi keberanian, kesabaran untuk mempertahankan tanah airnya. Dan di antara tuntutan untuk pemerintah daerah yang pertama untuk Pak Jokowi, Pak Presiden, tunaikan janji kamu waktu kalian kampanye di pulau sana. Beliau mengatakan dalam waktu 3 bulan akan sertifikat Pulau Tua Rempang. Yang kedua untuk TNI dan Polri, bergaya humanis. Yang terakhir untuk Pak Kapolri, warga yang Rempang yang ditangkap supaya segera dibebaskan. Itu 3 tuntutannya. Ya. Tadi tuntutan berupa berkat disampaikan ke DPRD. Udah diterima begitu ya? Kita tuntutannya mohon Kepala Bupati dan Ketua DPRD untuk disampaikan pertama untuk Pak Presiden, yang kedua untuk DPR RI sana. Jadi masyarakat itu merasa terpanggil juga begitu ya? Sebangsa setanah air kita terpanggil. Setelah ini akan ada aksi lanjutan? Kita dapat undangan dari Bandung. Kalau kita akan pergi ke Bandung. Untuk merapat ke Bandung. Kapan itu? Besok. Besok ya? Oke. Jadi berapa jumlah orang yang akan berangkat ke Bandung? Dari Garut kita kondisional. Siapa yang ikut? Sebab kita tanpa ada uang bensin dan uang saku lillahi ta'ala. Oke, siap. Yang ini, itu perkiraan sampean berapa? Saya nggak ngitung. Saya ngitung. Gitu. Kadang-kadang dalam estimasi banyak, tapi nggak tahu ini ada berapa. Nama lengkap? Nama lengkap? Muhammad Jalaluddin. Muhammad Jalaluddin. Siap. Konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau masih menjadi perhatian publik hingga Presiden Joko Widodo. Menyikapi hal tersebut, dikabarkan Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya membahas soal konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023 hari ini. Diketahui saudara, sejumlah menteri telah merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah menteri yang tampak hadir, di antaranya ada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Siti Nurbaya, kemudian ada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Hal itu dibenarkan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya. Sementara itu, Bahlil belum mau menjelaskan soal rapat yang akan diikutinya. Ia mengatakan penjelasan akan diberikan setelah rapat selesai. Sebelumnya diberitakan saudara bentrokan terjadi antara warga Pulau Rempang dengan tim gabungan aparat penegak hukum pada Kamis 7 September 2023 lalu. Bentrokan ini terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut. Dari kisruh tersebut, pihak kepolisian telah mengamankan sekitar 43 orang. Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rempang tersebut. Pemblokiran kemudian dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan masuk menuju Rempang. Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau rencananya akan direlokasi oleh Badan Pengusahaan atau BP Batam. Sebelum kita melanjutkan orator aksi di gedung DPRD ini, sebelum itu kita ucap bersama deklarasi damai sebagaimana bentuk bahwa
apa yang telah terjadi di luaran sana tidak akan terjadi di wilayah Kabupaten Ciamis. Kita memang beda lembaga, tetapi kita satu hati dan kita lahir berdiri di wilayah Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu, kita dihadiri oleh para ketua lembaga LSM semua di sini. Ikuti apa yang saya untuk seluruh teman-teman. Setelah itu baru kita orator. Ini sebagai bukti kepada TNI dan Polri. Jangan khawatir kita turun. Jangan khawatir kita bersama. Halo, selamat sore saudara. Live Breaking News kembali menjumpai Anda bersama saya, Sandi Yuanita. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Ciamis, Jawa Barat menggelar aksi solidaritas untuk warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau di depan gedung DPRD Ciamis pada Senin 25 September 2023. Masa aksi juga menyampaikan sejumlah aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah kabupaten atau Pemkab Ciamis. Sebelum menggelar aksi solidaritas untuk Rempang, masa aksi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lokasi, terlihat saudara ratusan massa aksi sudah berada di depan gedung DPRD Ciamis. Mereka mengenakan atribut lengkap dari lembaga masing-masing. Tampak sejumlah aparat kepolisian juga sudah berjaga di depan gerbang gedung DPRD Kabupaten Ciamis. Terlihat seorang pria memimpin aksi solidaritas bela Rempang tersebut. Terdengar ia memimpin pembacaan sejumlah aspirasi yang ingin disampaikan dan diikuti seluruh massa aksi. Di antaranya, mereka meminta aparat keamanan tidak perlu khawatir dengan turunnya massa aksi. Kemudian, massa aksi juga menyampaikan siap menjalin komunikasi yang baik antar lembaga dan organisasi terkait. Massa aksi juga menyatakan mendukung TNI Polri dalam hal penegakan hukum terutama untuk warga di Pulau Rempang. Mereka mengaku tak ingin kejadian serupa terjadi di Kabupaten Ciamis. Dikabarkan saudara, selain di Kabupaten Ciamis, aksi solidaritas untuk warga Rempang juga digelar oleh masyarakat di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di tengah aksi solidaritas bela Rempang di sejumlah daerah tersebut, dikabarkan Presiden Joko Widodo juga mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya, yakni untuk membahas konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023. Rempang, kejadian Brebes, kejadian Gorontalo terjadi di Ciamis, terjadi di daerah Tatargaluh Ciamis ini. Itu aja barangkali Pak Kapolres dan rekan-rekan yang lain, kami sekali lagi nitip bahwa Tatargaluh harus tetap kondusif, harus tetap aman dan damai, meskipun kita berbeda pilihan dalam hal lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dari rekan-rekan PP Pemuda Pancasila. Takbir! 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 Merdeka! Pancasila! 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berkumpul di sini tanpa membedakan atribut, tanpa membedakan seragam, tanpa membedakan apa-apa. Kita di sini satu, membela siapa? Membela rakyat NKRI yang sekarang lagi terdolimi. Tapi mudah-mudahan Ciamis tetap kondusif. Karena alhamdulillah sementara ini Pak Kapolres, untuk Ciamis semua kondusif, pemerintahannya alhamdulillah baik, tidak ada investor yang dapat mengisarakan rakyat untuk di Ciamis. Kita aplaus buat pemerintahan Kabupaten Ciamis. Tapi kita juga tidak akan tinggal diam ketika di Ciamis terjadi sama kayak di Rempang. Tapi mudah-mudahan insya Allah tidak akan pernah terjadi untuk di Ciamis. Jadi untuk saudara-saudara pemuda Pancasila mungkin yang mewakili yang sudah hadir di sini, kita sepakat untuk hari ini kita aksi damai, kita bersatu membela keluhan, keresahan masyarakat khususnya yang ada di Rempang. Kita satukan kekuatan, satukan pemahaman untuk siapa? Untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Juga untuk kemajuan Tatargaluh, mohon kepada pihak pemerintahan, tadi sudah disinggung sama senior-senior, mudah-mudahan ketika ada investor, libatkan semua masyarakat, libatkan semua organisasi, biar jelas, biar di Ciamis ada keterbukaan. Jadi tidak ada yang saling salahkan. Kita satu, untuk NKRI sendiri.
Jangan sampai kebijakan-kebijakan pemerintah menyengsarakan rakyat. Itu mudah-mudahan di Ciamis tidak akan pernah terjadi. Insya Allah Kapolres kami sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk bisa berpartisipasi kalau memang masih satu tujuan untuk membela rakyat. Mungkin dari Pemuda Pancasila cukup sekian. Sebelum ditutup, ayo kita pakai salam perjuangan. Pancasila, 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 merdeka, takbir, takbir, takbir. Kita berbeda tapi kita satu. NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya. Aksi solidaritas Bela Rempang masih terus berlanjut pada Senin 25 September 2023. Selain digelar di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, aksi solidaritas juga dilakukan oleh warga di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Diketahui, saudara, aksi Bela Rempang ini diikuti oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Garut hingga Organisasi Pemuda Garut. Mereka menggelar aksi solidaritas di depan gedung DPRD Kabupaten Garut. Ketua Aksi Solidaritas yakni Muhammad Jalaluddin membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan aksi damai ini berjalan dengan lancar. Pihaknya juga memberi pesan kepada Presiden Joko Widodo untuk menepati janjinya kepada warga di Pulau Rempang, yakni terkait janji Jokowi yang menyebut dalam waktu 3 bulan akan menyelesaikan terkait sertifikat warga di Pulau Rempang. Ia juga meminta untuk TNI Polri bersikap humanis dalam menjalankan pengamanan di Pulau Rempang. Kemudian masa aksi juga meminta apabila masih ada warga Rempang yang masih ditahan untuk segera dibebaskan. Dikatakan olehnya, semua tuntutan sudah diterima oleh pemerintah kabupaten atau Pemkab Garut. Ia juga mengatakan dalam waktu dekat akan merapat ke Bandung, Jawa Barat untuk melanjutkan aksi serupa. Rencananya, aksi serupa tersebut akan digelar pada Selasa 26 September 2023 besok. Nah ini saat ini saya sedang berada bersama dengan Pak Ahmad Wildan. Gimana aksi hari ini? Alhamdulillah kita bisa membuktikan kepada orang yang benci di luar sana. Sebab pengebosannya kita akan aksi anarkis. Alhamdulillah bisa dibuktikan dengan mata kepala telanjang. Kita aksi damai ditutup dengan tausiah dari Habibana Basim dan ditutup dengan doa. Alhamdulillah. Apa saja yang disampaikan di depan gedung DPRD ini? Yang paling inti kita mendoakan moral spirit untuk perjuangan warga kita sebangsa setanah air yang di Pulau Rempang sana. Semangat juang, mudah-mudahan diberi keberanian, kesabaran untuk mempertahankan tanah airnya. Dan di antara tuntutan untuk pemerintah daerah yang pertama untuk Pak Jokowi, Pak Presiden, tunaikan janji kamu waktu kalian kampanye di pulau sana. Beliau mengatakan dalam waktu 3 bulan akan sertifikat Pulau Tua Rempang. Yang kedua untuk TNI dan Polri, bergaya humanis. Yang terakhir untuk Pak Kapolri, warga yang Rempang yang ditangkap supaya segera dibebaskan. Itu 3 tuntutannya. Ya. Tadi tuntutan berupa berkat disampaikan ke DPRD. Udah diterima begitu ya? Kita tuntutannya mohon Kepala Bupati dan Ketua DPRD untuk disampaikan pertama untuk Pak Presiden, yang kedua untuk DPR RI sana. Jadi masyarakat itu merasa terpanggil juga begitu ya? Sebangsa setanah air kita terpanggil. Setelah ini akan ada aksi lanjutan? Kita dapat undangan dari Bandung. Kalau kita akan pergi ke Bandung. Untuk merapat ke Bandung. Kapan itu? Besok. Besok ya? Oke. Jadi berapa jumlah orang yang akan berangkat ke Bandung? Dari Garut kita kondisional. Siapa yang ikut? Sebab kita tanpa ada uang bensin dan uang saku lillahi ta'ala. Oke, siap. Yang ini. Itu perkiraan sampean berapa? Saya nggak ngitung. Saya ngitung. Gitu. Kadang-kadang dalam estimasi banyak, tapi nggak tahu ini ada berapa. Nama lengkap? Nama lengkap? Muhammad Jalaluddin. Muhammad Jalaluddin. Siap. Konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau masih menjadi perhatian publik hingga Presiden Joko Widodo. Menyikapi hal tersebut, dikabarkan Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya membahas soal konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023 hari ini.
Diketahui saudara, sejumlah menteri telah merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah menteri yang tampak hadir, diantaranya ada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Siti Nurbaya, kemudian ada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Hal itu dibenarkan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya. Sementara itu, Bahlil belum mau menjelaskan soal rapat yang akan diikutinya. Ia mengatakan penjelasan akan diberikan setelah rapat selesai. Sebelumnya diberitakan saudara, bentrokan terjadi antara warga Pulau Rempang dengan tim gabungan aparat penegak hukum pada Kamis 7 September 2023 lalu. Bentrokan ini terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut. Dari kisruh tersebut, pihak kepolisian telah mengamankan sekitar 43 orang. Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rempang tersebut. Pemblokiran kemudian dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan masuk menuju Rempang. Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau rencananya akan direlokasi oleh Badan Pengusahaan atau BP Batam. Sebelum kita melanjutkan orator aksi di gedung DPRD ini, sebelum itu kita ucap bersama deklarasi damai sebagaimana bentuk bahwa apa yang telah terjadi di luar sana tidak akan terjadi di wilayah Kabupaten Ciamis. Kita memang beda lembaga, tapi kita satu hati dan kita lahir berdiri di wilayah Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu, kita dihadiri oleh para ketua lembaga LSM semua di sini. Ikuti apa yang saya deklarasikan untuk seluruh teman-teman. Setelah itu baru kita orator. Ini sebagai bukti kepada TNI dan Polri. Jangan khawatir kita turun. Jangan khawatir kita bersama. Halo, selamat sore saudara. Live Breaking News kembali menjumpai Anda bersama saya, Sandi Yuanita. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Ciamis, Jawa Barat menggelar aksi solidaritas untuk warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau di depan gedung DPRD Ciamis pada Senin 25 September 2023. Masa aksi juga menyampaikan sejumlah aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah kabupaten atau Pemkab Ciamis. Sebelum menggelar aksi solidaritas untuk Rempang, masa aksi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lokasi, terlihat saudara ratusan massa aksi sudah berada di depan gedung DPRD Ciamis. Mereka mengenakan atribut lengkap dari lembaga masing-masing. Tampak sejumlah aparat kepolisian juga sudah berjaga di depan gerbang gedung DPRD Kabupaten Ciamis. Terlihat seorang pria memimpin aksi solidaritas bela Rempang tersebut. Terdengar ia memimpin pembacaan sejumlah aspirasi yang ingin disampaikan dan diikuti seluruh massa aksi. Di antaranya, mereka meminta aparat keamanan tidak perlu khawatir dengan turunnya massa aksi. Kemudian, massa aksi juga menyampaikan siap menjalin komunikasi yang baik antar lembaga dan organisasi terkait. Massa aksi juga menyatakan mendukung TNI Polri dalam hal penegakan hukum terutama untuk warga di Pulau Rempang. Mereka mengaku tak ingin kejadian serupa terjadi di Kabupaten Ciamis. Dikabarkan saudara, selain di Kabupaten Ciamis, aksi solidaritas untuk warga Rempang juga digelar oleh masyarakat di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di tengah aksi solidaritas bela Rempang di sejumlah daerah tersebut, dikabarkan Presiden Joko Widodo juga mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya, yakni untuk membahas konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023. Rempang, kejadian Brebes, kejadian Gorontalo terjadi di Ciamis, terjadi di daerah Tatargaluh Ciamis ini. Itu aja barangkali Pak Kapolres dan rekan-rekan yang lain, kami sekali lagi nitip bahwa Tatargaluh harus tetap kondusif, harus tetap aman dan damai, meskipun kita berbeda pilihan dalam hal lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dari rekan-rekan PP Pemuda Pancasila. Takbir! 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 Merdeka! Pancasila! Pancasila! Pancasila!
Alhamdulillahirobbilalamin. Kita berkumpul di sini tanpa membedakan atribut, tanpa membedakan seragam, tanpa membedakan apa-apa. Kita di sini satu, membela siapa? Membela rakyat NKRI yang sekarang lagi terdolimi. Tapi mudah-mudahan Ciamis tetap kondusif. Karena alhamdulillah sementara ini Pak Kapolres, untuk Ciamis semua kondusif, pemerintahannya alhamdulillah baik. Tidak ada investor yang dapat mengisarakan rakyat untuk di Ciamis. Kita aplaus buat pemerintahan Kabupaten Ciamis. Tapi kita juga tidak akan tinggal diam ketika di Ciamis terjadi sama kayak di Rempang. Tapi mudah-mudahan insya Allah tidak akan pernah terjadi untuk di Ciamis. Jadi untuk saudara-saudara pemuda Pancasila mungkin yang mewakili yang sudah hadir di sini, kita sepakat untuk hari ini kita aksi damai, kita bersatu membela keluhan, keresahan masyarakat khususnya yang ada di Rempang. Kita satukan kekuatan, satukan pemahaman untuk siapa? Untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Juga untuk kemajuan Tatar Galuh, mohon kepada pihak pemerintahan. Tadi sudah disinggung sama senior-senior. Mudah-mudahan ketika ada investor, libatkan semua masyarakat, libatkan semua organisasi, biar jelas, biar di Ciamis ada keterbukaan. Jadi tidak ada yang saling disalahkan. Kita satu, untuk NKRI seluruh. Jangan sampai kebijakan-kebijakan pemerintah menyengsarakan rakyat. Itu mudah-mudahan di Ciamis tidak akan pernah terjadi. Insya Allah Pak Kapolres, kami sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk bisa terjadi Ciamis. Kalau memang masih satu tujuan untuk membela rakyat. Mungkin dari pemuda Pancasila cukup sekian. Sebelum ditutup, ayo kita bagikan salam perjuangan. Pancasila, 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 merdeka, takbir, takbir, takbir. Kita berbeda tapi kita satu. NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka selanjutnya Aksi solidaritas bela Rempang masih terus berlanjut pada Senin 25 September 2023. Selain digelar di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, aksi solidaritas juga dilakukan oleh warga di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Diketahui, saudara, aksi bela Rempang ini diikuti oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Garut hingga Organisasi Pemuda Garut. Mereka menggelar aksi solidaritas di depan gedung DPRD Kabupaten Garut. Ketua Aksi Solidaritas yakni Muhammad Jalaluddin membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan aksi damai ini berjalan dengan lancar. Pihaknya juga memberi pesan kepada Presiden Joko Widodo untuk menepati janjinya kepada warga di Pulau Rempang, yakni terkait janji Jokowi yang menyebut dalam waktu 3 bulan akan menyelesaikan terkait sertifikat warga di Pulau Rempang. Ia juga meminta untuk TNI Polri bersikap humanis dalam menjalankan pengamanan di Pulau Rempang. Kemudian masa aksi juga meminta apabila masih ada warga Rempang yang masih ditahan untuk segera dibebaskan. Dikatakan olehnya, semua tuntutan sudah diterima oleh pemerintah kabupaten atau Pemkab Garut. Ia juga mengatakan dalam waktu dekat akan merapat ke Bandung, Jawa Barat untuk melanjutkan aksi serupa. Rencananya, aksi serupa tersebut akan digelar pada Selasa 26 September 2023 besok. Nah ini saya sedang berada bersama dengan Pak Ahmad Wildan. Gimana aksi hari ini? Alhamdulillah kita bisa membuktikan kepada orang yang mencibir di luar sana. Sebab pengebosannya kita akan aksi anarkis. Alhamdulillah bisa dibuktikan dengan mata kepala telanjang. Kita aksi damai ditutup dengan tausiah dari Habibana Basim dan ditutup dengan doa. Alhamdulillah. Apa saja yang disampaikan di depan gedung DPRD ini? Yang paling inti kita mendoakan moral spirit untuk perjuangan warga kita sebangsa setanah air yang di Pulau Rempang sana. Semangat juang, mudah-mudahan diberikan keberanian, kesabaran untuk mempertahankan tanah airnya. Dan di antara tuntutan untuk pemerintah daerah yang pertama untuk Pak Jokowi, Pak Presiden, tunaikan janji kamu waktu kalian kampanye di pulau sana. Beliau mengatakan dalam waktu 3 bulan akan sertifikat Pulau Tua Rempang.
Yang kedua untuk TNI dan Polri, yo bergaya humanis. Yang terakhir untuk Pak Kapolri, warga yang Rempang yang ditangkap supaya segera dibebaskan. Itu 3 tuntutannya. Ya. Tadi tuntutan berupa berkat disampaikan ke DPRD, udah diterima begitu ya. Kita tuntutannya mohon Kepala Bupati dan Ketua DPRD untuk disampaikan pertama untuk Pak Presiden, yang kedua untuk DPR RI sana. Jadi masyarakat itu merasa terpanggil juga begitu ya. Sebangsa setanah air kita terpanggil. Setelah ini akan ada aksi lanjutan Kita dapat undangan dari Bandung. Kalau kita akan pergi ke Bandung. untuk merapat ke Bandung. Kapan itu? Besok. Besok ya. Oke. Jadi berapa jumlah orang yang akan berangkat ke Bandung? Dari Garut kita kondisional. Siapa yang ikut? Sebab kita tanpa ada uang bensin dan uang saku lillahi ta'ala. Oke, siap. Yang ini, itu perkiraan sampean berapa? Saya nggak ngitung. Saya ngitung. Gitu. Itu kadang-kadang dalam estimasi banyak, tapi nggak tahu ini ada berapa. Nama lengkap? Nama lengkap? Muhammad Jalaluddin. Muhammad Jalaluddin. Siap. Konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau masih menjadi perhatian publik hingga Presiden Joko Widodo. Menyikapi hal tersebut, dikabarkan Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya membahas soal konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023 hari ini. Diketahui saudara, sejumlah menteri telah merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah menteri yang tampak hadir, di antaranya ada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Siti Nurbaya, kemudian ada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Hal itu dibenarkan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya. Sementara itu, Bahlil belum mau menjelaskan soal rapat yang akan diikutinya. Ia mengatakan penjelasan akan diberikan setelah rapat selesai. Sebelumnya diberitakan saudara bentrokan terjadi antara warga Pulau Rempang dengan tim gabungan aparat penegak hukum pada Kamis 7 September 2023 lalu. Bentrokan ini terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut. Dari kisruh tersebut, pihak kepolisian telah mengamankan sekitar 43 orang. Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rempang tersebut. Pemblokiran kemudian dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan masuk menuju Rempang. Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau rencananya akan direlokasi oleh Badan Pengusahaan atau BP Batam. Sebelum kita melanjutkan orator aksi di gedung DPRD ini, sebelum itu kita ucap bersama deklarasi damai sebagaimana bentuk bahwa apa yang telah terjadi di luar sana tidak akan terjadi di wilayah Kabupaten Ciamis. Kita memang beda lembaga, tapi kita satu hati dan kita lahir berdiri di wilayah Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu, kita dihadiri oleh para ketua lembaga LSM semua di sini. Ikuti apa yang saya deklarasikan untuk seluruh teman-teman, setelah itu baru kita orator. Ini sebagai bukti kepada TNI dan Polri. Jangan khawatir kita turun, jangan khawatir kita bersatu. Halo, selamat sore saudara. Live Breaking News kembali menjumpai Anda bersama saya, Sandi Yuanita. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Ciamis, Jawa Barat menggelar aksi solidaritas untuk warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau di depan gedung DPRD Ciamis pada Senin 25 September 2023. Masa aksi juga menyampaikan sejumlah aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah Kabupaten atau Pemkab Ciamis. Sebelum menggelar aksi solidaritas untuk Rempang, masa aksi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lokasi, terlihat saudara ratusan massa aksi sudah berada di depan gedung DPRD Ciamis. Mereka mengenakan atribut lengkap dari lembaga masing-masing. Tampak sejumlah aparat kepolisian juga sudah berjaga di depan gerbang gedung DPRD Kabupaten Ciamis. Terlihat seorang pria memimpin aksi solidaritas bela Rempang tersebut. Terdengar ia memimpin pembacaan sejumlah aspirasi yang ingin disampaikan dan diikuti seluruh massa aksi.
Di antaranya, mereka meminta aparat keamanan tidak perlu khawatir dengan turunnya massa aksi. Kemudian, massa aksi juga menyampaikan siap menjalin komunikasi yang baik antar lembaga dan organisasi terkait. Massa aksi juga menyatakan mendukung TNI Polri dalam hal penegakan hukum terutama untuk warga di Pulau Rempang. Mereka mengaku tak ingin kejadian serupa terjadi di Kabupaten Ciamis. Dikabarkan saudara, selain di Kabupaten Ciamis, aksi solidaritas untuk warga Rempang juga digelar oleh masyarakat di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di tengah aksi solidaritas bela Rempang di sejumlah daerah tersebut, dikabarkan Presiden Joko Widodo juga mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya, yakni untuk membahas konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023. Rempang, kejadian Brebes, kejadian Gorontalo terjadi di Ciamis, terjadi di daerah Tatargaluh Ciamis ini. Itu aja barangkali Pak Kapolres dan rekan-rekan yang lain, kami sekali lagi nitip bahwa Tatargaluh harus tetap kondusif, harus tetap aman dan damai, meskipun kita berbeda pilihan dalam hal lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dari rekan-rekan PP Pemuda Pancasila. Takbir! 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 Merdeka! Pancasila! 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 Alhamdulillahirobbilalamin. Kita berkumpul di sini tanpa membedakan atribut, tanpa membedakan seragam, tanpa membedakan apa-apa. Kita di sini satu, membela siapa? Membela rakyat NKRI yang sekarang lagi terdolimi. Tapi mudah-mudahan Ciamis tetap kondusif. Karena alhamdulillah sementara ini Pak Kapolres, untuk Ciamis semua kondusif, pemerintahannya alhamdulillah baik, tidak ada investor yang dapat mengisarakan rakyat untuk di Ciamis. Kita aplaus buat pemerintahan Kabupaten Ciamis. Tapi kita juga tidak akan tinggal diam ketika di Ciamis terjadi sama kayak di Rempang. Tapi mudah-mudahan insya Allah tidak akan pernah terjadi untuk di Ciamis. Jadi untuk saudara-saudara pemuda Pancasila mungkin yang mewakili yang sudah hadir di sini, kita sepakat untuk hari ini kita aksi damai, kita bersatu membela keluhan, keresahan masyarakat khususnya yang ada di Rempang. Kita satukan kekuatan, satukan pemahaman untuk siapa? Untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Juga untuk kemajuan Tatargaluh, mohon kepada pihak pemerintahan. Tadi sudah disinggung sama senior-senior. Mudah-mudahan ketika ada investor, libatkan semua masyarakat, libatkan semua organisasi, biar jelas, biar di Ciamis ada keterbukaan. Jadi tidak ada yang saling disalahkan. Kita satu, untuk NKRI seluruh. Jangan sampai kebijakan-kebijakan pemerintah menyengsarakan rakyat. Itu mudah-mudahan di Ciamis tidak akan pernah terjadi. Insya Allah Pak Kapolres, kami sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk tetap politik Ciamis. Kalau memang masih satu tujuan untuk membela rakyat. Mungkin dari pemuda Pancasila cukup sekian. Sebelum ditutup, ayo kita bagikan salam perjuangan. Pancasila, 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 merdeka, takbir, takbir, takbir. Kita berbeda tapi kita satu. NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya. Aksi solidaritas bela Rempang masih terus berlanjut pada Senin 25 September 2023. Selain digelar di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, aksi solidaritas juga dilakukan oleh warga di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Diketahui saudara, aksi bela Rempang ini diikuti oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Garut hingga Organisasi Pemuda Garut. Mereka menggelar aksi solidaritas di depan gedung DPRD Kabupaten Garut. Ketua Aksi Solidaritas yakni Muhammad Jalaluddin membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan aksi damai ini berjalan dengan lancar. Pihaknya juga memberi pesan kepada Presiden Joko Widodo untuk menepati janjinya kepada warga di Pulau Rempang, yakni terkait janji Jokowi yang menyebut dalam waktu 3 bulan akan menyelesaikan terkait sertifikat warga di Pulau Rempang.
Ia juga meminta untuk TNI Polri bersikap humanis dalam menjalankan pengamanan di Pulau Rempang. Kemudian masa aksi juga meminta apabila masih ada warga Rempang yang masih ditahan untuk segera dibebaskan. Dikatakan olehnya, semua tuntutan sudah diterima oleh pemerintah kabupaten atau Pemkab Garut. Ia juga mengatakan dalam waktu dekat akan merapat ke Bandung, Jawa Barat untuk melanjutkan aksi serupa. Rencananya, aksi serupa tersebut akan digelar pada Selasa 26 September 2023 besok. Nah ini saya sedang berada bersama dengan Pak Ahmad Wildan. Gimana aksi hari ini? Alhamdulillah kita bisa membuktikan kepada orang yang mencibir di luar sana. Sebab pengebosannya kita akan aksi anarkis. Alhamdulillah bisa dibuktikan dengan mata kepala telanjang. Kita aksi damai ditutup dengan tausiah dari Habibana Basim dan ditutup dengan doa. Alhamdulillah. Apa saja yang disampaikan di depan gedung DPRD ini? Yang paling inti kita mendoakan moral spirit untuk perjuangan warga kita sebangsa setanah air yang di Pulau Rempang sana. Semangat juang, mudah-mudahan diberi keberanian, kesabaran untuk mempertahankan tanah airnya. Dan di antara tuntutan untuk pemerintah daerah, yang pertama untuk Pak Jokowi, Pak Presiden, tunaikan janji kamu waktu kalian kampanye di pulau sana. Beliau mengatakan dalam waktu 3 bulan akan sertifikat Pulau Tua Rempang. Yang kedua untuk TNI dan Polri, bergaya humanis. Yang terakhir untuk Pak Kapolri, warga yang Rempang yang ditangkap supaya segera dibebaskan. Itu 3 tuntutannya. Ya. Tadi tuntutan berupa berkat disampaikan ke DPRD. Udah diterima begitu ya? Kita tuntutannya mohon Kepala Bupati dan Ketua DPRD untuk disampaikan pertama untuk Pak Presiden, yang kedua untuk DPR RI sana. Jadi masyarakat itu merasa terpanggil juga begitu ya? Sebangsa setanah air kita terpanggil. Setelah ini akan ada aksi lanjutan? Kita dapat undangan dari Bandung. Kalau kita akan pergi ke Bandung. Untuk merapat ke Bandung. Kapan itu? Besok. Besok ya? Oke. Jadi berapa jumlah orang yang akan berangkat ke Bandung? Dari Garut kita kondisional. Siapa yang ikut? Sebab kita tanpa ada uang bensin dan uang saku lillahi ta'ala. Oke, siap. Yang ini, itu perkiraan sampean berapa? Saya nggak ngitung. Saya ngitung. Gitu. Kadang-kadang dalam estimasi banyak, tapi nggak tahu ini ada berapa. Nama lengkap? Nama lengkap? Muhammad Jalaluddin. Muhammad Jalaluddin. Siap. Konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau masih menjadi perhatian publik hingga Presiden Joko Widodo. Menyikapi hal tersebut, dikabarkan Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya membahas soal konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023 hari ini. Diketahui saudara, sejumlah menteri telah merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah menteri yang tampak hadir, di antaranya ada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Siti Nurbaya, kemudian ada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Hal itu dibenarkan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya. Sementara itu, Bahlil belum mau menjelaskan soal rapat yang akan diikutinya. Ia mengatakan penjelasan akan diberikan setelah rapat selesai. Sebelumnya diberitakan saudara, bentrokan terjadi antara warga Pulau Rempang dengan tim gabungan aparat penegak hukum pada Kamis 7 September 2023 lalu. Bentrokan ini terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut. Dari kisruh tersebut, pihak kepolisian telah mengamankan sekitar 43 orang. Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rempang tersebut. Pemblokiran kemudian dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan masuk menuju Rempang. Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau rencananya akan direlokasi oleh Badan Pengusahaan atau BP Batam. Sebelum kita melanjutkan orator aksi di gedung DPRD ini, sebelum itu kita ucap bersama deklarasi damai sebagaimana bentuk bahwa
apa yang telah terjadi di luaran sana tidak akan terjadi di wilayah Kabupaten Ciamis. Kita memang beda lembaga, tapi kita satu hati dan kita lahir berdiri di wilayah Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu, kita dihadiri oleh para ketua lembaga LSM semua di sini. Ikuti apa yang saya deklarasikan untuk seluruh teman-teman. Setelah itu baru kita orator. Ini sebagai bukti kepada TNI dan Polri. Jangan khawatir kita turun. Jangan khawatir kita bersatu. Halo, selamat sore saudara. Live Breaking News kembali menjumpai Anda bersama saya, Sandi Yuanita. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Ciamis, Jawa Barat menggelar aksi solidaritas untuk warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau di depan gedung DPRD Ciamis pada Senin 25 September 2023. Masa aksi juga menyampaikan sejumlah aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah kabupaten atau Pemkab Ciamis. Sebelum menggelar aksi solidaritas untuk Rempang, masa aksi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lokasi, terlihat saudara ratusan massa aksi sudah berada di depan gedung DPRD Ciamis. Mereka mengenakan atribut lengkap dari lembaga masing-masing. Tampak sejumlah aparat kepolisian juga sudah berjaga di depan gerbang gedung DPRD Kabupaten Ciamis. Terlihat seorang pria memimpin aksi solidaritas bela Rempang tersebut. Terdengar ia memimpin pembacaan sejumlah aspirasi yang ingin disampaikan dan diikuti seluruh massa aksi. Di antaranya, mereka meminta aparat keamanan tidak perlu khawatir dengan turunnya massa aksi. Kemudian, massa aksi juga menyampaikan siap menjalin komunikasi yang baik antar lembaga dan organisasi terkait. Massa aksi juga menyatakan mendukung TNI Polri dalam hal penegakan hukum terutama untuk warga di Pulau Rempang. Mereka mengaku tak ingin kejadian serupa terjadi di Kabupaten Ciamis. Dikabarkan saudara, selain di Kabupaten Ciamis, aksi solidaritas untuk warga Rempang juga digelar oleh masyarakat di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di tengah aksi solidaritas bela Rempang di sejumlah daerah tersebut, dikabarkan Presiden Joko Widodo juga mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya, yakni untuk membahas konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023. Rempang, kejadian Brebes, kejadian Gorontalo terjadi di Ciamis, terjadi di daerah Tatargaluh Ciamis ini. Itu aja barangkali Pak Kapolres dan rekan-rekan yang lain, kami sekali lagi nitip bahwa Tatargaluh harus tetap kondusif, harus tetap aman dan damai, meskipun kita berbeda pilihan dalam hal lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dari rekan-rekan PP Pemuda Pancasila. Takbir! 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 Merdeka! Pancasila! 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 Alhamdulillah, alamin. Kita berkumpul di sini tanpa membedakan atribut, tanpa membedakan seragam, tanpa membedakan apa-apa. Kita di sini satu, membela siapa? Membela rakyat NKRI yang sekarang lagi terdolimi. Tapi mudah-mudahan Ciamis tetap kondusif. Karena alhamdulillah sementara ini Pak Kapolres, untuk Ciamis semua kondusif, pemerintahannya alhamdulillah baik, tidak ada investor yang dapat mengisarakan rakyat untuk di Ciamis. Kita aplaus buat pemerintahan Kabupaten Ciamis. Tapi kita juga tidak akan tinggal diam ketika di Ciamis terjadi sama kayak di Rempang. Tapi mudah-mudahan insya Allah tidak akan pernah terjadi untuk di Ciamis. Jadi untuk saudara-saudara pemuda Pancasila mungkin yang mewakili yang sudah hadir di sini, kita sepakat untuk hari ini kita aksi damai, kita bersatu membela keluhan, keresahan masyarakat khususnya yang ada di Rempang. Kita satukan kekuatan, satukan pemahaman untuk siapa? Untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Juga untuk kemajuan Tatargaluh, mohon kepada pihak pemerintahan, tadi sudah disinggung sama senior-senior, mudah-mudahan ketika ada investor, libatkan semua masyarakat, libatkan semua organisasi, biar jelas, biar di Ciamis ada keterbukaan. Jadi tidak ada yang saling salahkan. Kita satu untuk NKRI
Jangan sampai kebijakan-kebijakan pemerintah menyengsarakan rakyat. Itu mudah-mudahan di Ciamis tidak akan pernah terjadi. Insya Allah Kapolres, kami sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk bisa berpolitik lagi. Kalau memang masih konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023. Rempang, kejadian Brebes, kejadian Gorontalo terjadi di Ciamis, terjadi di daerah Tatargaluh Ciamis ini. Itu aja barangkali Pak Kapolres dan rekan-rekan yang lain, kami sekali lagi nitip bahwa Tatargaluh harus tetap kondusif, harus tetap aman dan damai, meskipun kita berbeda pilihan dalam hal lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dari rekan-rekan PP Pemuda Pancasila. Takbir! 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 Merdeka! Pancasila! 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 NKRI! Alhamdulillah, alamin. Kita berkumpul di sini tanpa membedakan atribut, tanpa membedakan seragam, tanpa membedakan apa-apa. Kita di sini satu, membela siapa? Membela rakyat NKRI yang sekarang lagi terdolimi. Tapi mudah-mudahan Ciamis tetap kondusif. Karena alhamdulillah sementara ini Pak Kapolres, untuk Ciamis semua kondusif, pemerintahannya alhamdulillah baik. Tidak ada investor yang dapat menyengsarakan rakyat untuk di Ciamis. Kita aplaus buat pemerintahan Kabupaten Ciamis. Tapi kita juga tidak akan tinggal diam ketika di Ciamis terjadi sama kayak di Rempang. Tapi mudah-mudahan insya Allah tidak akan pernah terjadi untuk di Ciamis. Jadi untuk saudara-saudara pemuda Pancasila mungkin yang mewakili yang sudah hadir di sini, kita sepakat untuk hari ini kita aksi damai, kita bersatu membela keluhan, keresahan masyarakat khususnya yang ada di Rempang. Kita satukan kekuatan, satukan pemahaman untuk siapa? Untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Juga untuk kemajuan Tatargaluh, mohon kepada pihak pemerintahan. Tadi sudah disinggung sama senior-senior. Mudah-mudahan ketika ada investor, libatkan semua masyarakat, libatkan semua organisasi, biar jelas, biar di Ciamis ada keterbukaan. Jadi tidak ada yang saling disalahkan. Kita satu untuk NKRI. Jangan sampai kebijakan-kebijakan pemerintah menyengsarakan rakyat. Itu mudah-mudahan di Ciamis tidak akan pernah terjadi. Insya Allah Kapolres, kami sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk bisa berpolitik lagi. Kalau memang masih satu tujuan untuk membela rakyat. Mungkin dari Pemuda Pancasila cukup sekian. Sebelum ditutup, ayo kita bagikan salam perjuangan. Pancasila, 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 merdeka, takbir, takbir, takbir. Kita berbeda tapi kita satu. NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka selanjutnya Aksi solidaritas bela Rempang masih terus berlanjut pada Senin 25 September 2023. Selain digelar di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, aksi solidaritas juga dilakukan oleh warga di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Diketahui, saudara, aksi bela Rempang ini diikuti oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Garut hingga Organisasi Pemuda Garut. Mereka menggelar aksi solidaritas di depan gedung DPRD Kabupaten Garut. Ketua Aksi Solidaritas yakni Muhammad Jalaluddin membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan aksi damai ini berjalan dengan lancar. Pihaknya juga memberi pesan kepada Presiden Joko Widodo untuk menepati janjinya kepada warga di Pulau Rempang, yakni terkait janji Jokowi yang menyebut dalam waktu 3 bulan akan menyelesaikan terkait sertifikat warga di Pulau Rempang. Ia juga meminta untuk TNI Polri bersikap humanis dalam menjalankan pengamanan di Pulau Rempang. Kemudian masa aksi juga meminta apabila masih ada warga Rempang yang masih ditahan untuk segera dibebaskan. Dikatakan olehnya, semua tuntutan sudah diterima oleh pemerintah kabupaten atau Pemkab Garut. Ia juga mengatakan dalam waktu dekat akan merapat ke Bandung, Jawa Barat untuk melanjutkan aksi serupa. Rencananya, aksi serupa tersebut akan digelar pada Selasa
26 September 2023 besok. Nah ini saat ini saya sedang berada bersama dengan Pak Ahmad Wildan. Gimana aksi hari ini? Alhamdulillah kita bisa membuktikan kepada orang yang mencibir di luar sana. Sebab penggembosannya kita akan aksi anarkis. Alhamdulillah bisa dibuktikan dengan mata kepala telanjang. Kita aksi damai ditutup dengan tausiah dari Habibana Basim dan ditutup dengan doa. Alhamdulillah. Apa saja yang disampaikan di depan gedung DPRD ini? Yang paling inti kita mendoakan moral spirit untuk perjuangan warga kita sebangsa setanah air yang di Pulau Rempang sana. Semangat juang, mudah-mudahan diberikan keberanian, kesabaran untuk mempertahankan tanah airnya. Dan di antara tuntutan untuk pemerintah daerah yang pertama untuk Pak Jokowi, Pak Presiden, tunaikan janji kamu waktu kalian kampanye di pulau sana. Beliau mengatakan dalam waktu 3 bulan akan sertifikat Pulau Tua Rempang. Yang kedua untuk TNI dan Polri, bergaya humanis. Yang terakhir untuk Pak Kapolri, warga yang Rempang yang ditangkap supaya segera dibebaskan. Itu 3 tuntutannya. Ya. Tadi tuntutan berupa berkat disampaikan ke DPRD. Udah diterima begitu ya? Kita tuntutannya mohon Kepala Bupati dan Ketua DPRD untuk disampaikan pertama untuk Pak Presiden, yang kedua untuk DPR RI sana. Jadi masyarakat itu merasa terpanggil juga begitu ya? Sebangsa setanah air kita terpanggil. Setelah ini akan ada aksi lanjutan? Kita dapat undangan dari Bandung. Kalau kita akan pergi ke Bandung. Untuk merapat ke Bandung. Kapan itu? Besok ya? Oke. Jadi berapa jumlah orang yang akan berangkat ke Bandung? Dari Garut kita kondisional. Siapa yang ikut? Sebab kita tanpa ada uang bensin dan uang saku lillahi ta'ala. Oke, siap. Yang ini, itu perkiraan sampean berapa? Saya nggak ngitung. Saya ngitung. Gitu. Kadang-kadang dalam estimasi banyak, tapi nggak tahu ini ada berapa. Nama lengkap? Nama lengkap? Muhammad Jalaluddin. Muhammad Jalaluddin. Siap. Konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau masih menjadi perhatian publik hingga Presiden Joko Widodo. Menyikapi hal tersebut, dikabarkan Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya membahas soal konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023 hari ini. Diketahui saudara, sejumlah menteri telah merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah menteri yang tampak hadir, di antaranya ada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Siti Nurbaya, kemudian ada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Hal itu dibenarkan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya. Sementara itu, Bahlil belum mau menjelaskan soal rapat yang akan diikutinya. Ia mengatakan penjelasan akan diberikan setelah rapat selesai. Sebelumnya diberitakan saudara bentrokan terjadi antara warga Pulau Rempang dengan tim gabungan aparat penegak hukum pada Kamis 7 September 2023 lalu. Bentrokan ini terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut. Dari kisruh tersebut, pihak kepolisian telah mengamankan sekitar 43 orang. Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rempang tersebut. Pemblokiran kemudian dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan masuk menuju Rempang. Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau rencananya akan direlokasi oleh Badan Pengusahaan atau BP Batam. Sebelum kita melanjutkan orator aksi di gedung DPRD ini, sebelum itu kita ucap bersama deklarasi damai sebagaimana bentuk bahwa apa yang telah terjadi di luar sana tidak akan terjadi di wilayah Kabupaten Ciamis. Kita memang beda lembaga, tetapi kita satu hati dan kita lahir berdiri di wilayah Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu, kita dihadiri oleh para ketua lembaga LSM semua di sini. Ikuti apa yang saya deklarasikan untuk seluruh teman-teman. Setelah itu baru kita orator. Ini sebagai bukti kepada TNI dan Polri. Jangan khawatir kita turun. Jangan khawatir kita bersatu.
Halo, selamat sore saudara. Live Breaking News kembali menjumpai Anda bersama saya, Sandi Yuanita. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Ciamis, Jawa Barat menggelar aksi solidaritas untuk warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau di depan gedung DPRD Ciamis pada Senin 25 September 2023. Masa aksi juga menyampaikan sejumlah aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah kabupaten atau Pemkab Ciamis. Sebelum menggelar aksi solidaritas untuk Rempang, masa aksi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lokasi, terlihat saudara ratusan masa aksi sudah berada di depan gedung DPRD Ciamis. Mereka mengenakan atribut lengkap dari lembaga masing-masing. Tampak sejumlah aparat kepolisian juga sudah berjaga di depan gerbang gedung DPRD Kabupaten Ciamis. Terlihat seorang pria memimpin aksi solidaritas bela Rempang tersebut. Terdengar ia memimpin pembacaan sejumlah aspirasi yang ingin disampaikan dan diikuti seluruh masa aksi. Di antaranya, mereka meminta aparat keamanan tidak perlu khawatir dengan turunnya masa aksi. Kemudian, masa aksi juga menyampaikan siap menjalin komunikasi yang baik antar lembaga dan organisasi terkait. Masa aksi juga menyatakan mendukung TNI Polri dalam hal penegakan hukum terutama untuk warga di Pulau Rempang. Mereka mengaku tak ingin kejadian serupa terjadi di Kabupaten Ciamis. Dikabarkan saudara, selain di Kabupaten Ciamis, aksi solidaritas untuk warga Rempang juga digelar oleh masyarakat di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di tengah aksi solidaritas bela Rempang di sejumlah daerah tersebut, dikabarkan Presiden Joko Widodo juga mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya, yakni untuk membahas konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023. Rempang, kejadian Brebes, kejadian Gorontalo terjadi di Ciamis, terjadi di daerah Tatargaluh Ciamis ini. Itu aja barangkali Pak Kapolres dan rekan-rekan yang lain, kami sekali lagi nitip bahwa Tatargaluh harus tetap kondusif, harus tetap aman dan damai, meskipun kita berbeda pilihan dalam hal lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dari rekan-rekan PP Pemuda Pancasila. Takbir! 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 Merdeka! Pancasila! 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 Alhamdulillahirobbilalamin. Kita berkumpul di sini tanpa membedakan atribut, tanpa membedakan seragam, tanpa membedakan apa-apa. Kita di sini satu, membela siapa? Membela rakyat NKRI yang sekarang lagi terdolimi. Tapi mudah-mudahan Ciamis tetap kondusif. Karena alhamdulillah sementara ini Pak Kapolres, untuk Ciamis semua kondusif, pemerintahannya alhamdulillah baik. Tidak ada investor yang dapat mengisarakan rakyat untuk di Ciamis. Kita aplaus buat pemerintahan Kabupaten Ciamis. Tapi kita juga tidak akan tinggal diam ketika di Ciamis terjadi sama kayak di Rempang. Tapi mudah-mudahan insya Allah tidak akan pernah terjadi untuk di Ciamis. Jadi untuk saudara-saudara pemuda Pancasila mungkin yang mewakili yang sudah hadir di sini, kita sepakat untuk hari ini kita aksi damai, kita bersatu membela keluhan, keresahan masyarakat khususnya yang ada di Rempang. Kita satukan kekuatan, satukan pemahaman untuk siapa? Untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Juga untuk kemajuan Tatargaluh, mohon kepada pihak pemerintahan. Tadi sudah disinggung sama senior-senior. Mudah-mudahan ketika ada investor, libatkan semua masyarakat, libatkan semua organisasi, biar jelas, biar di Ciamis ada keterbukaan. Jadi tidak ada yang saling disalahkan. Kita satu untuk NKRI seluruh. Jangan sampai kebijakan-kebijakan pemerintah menyengsarakan rakyat itu. Mudah-mudahan di Ciamis tidak akan pernah terjadi. Insya Allah Pak Kapolres, kami sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk tetap politik Ciamis. Kalau memang masih satu tujuan untuk membela rakyat. Mungkin dari Pemuda Pancasila cukup sekian. Sebelum ditutup, ayo kita bagikan salam perjuangan. Pancasila, 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 merdeka, takbir, takbir, takbir.
Kita berbeda tapi kita satu. NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya. Aksi solidaritas bela Rempang masih terus berlanjut pada Senin 25 September 2023. Selain digelar di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, aksi solidaritas juga dilakukan oleh warga di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Diketahui, saudara, aksi bela Rempang ini diikuti oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Garut hingga Organisasi Pemuda Garut. Mereka menggelar aksi solidaritas di depan gedung DPRD Kabupaten Garut. Ketua Aksi Solidaritas yakni Muhammad Jalaluddin membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan aksi damai ini berjalan dengan lancar. Pihaknya juga memberi pesan kepada Presiden Joko Widodo untuk menepati janjinya kepada warga di Pulau Rempang, yakni terkait janji Jokowi yang menyebut dalam waktu 3 bulan akan menyelesaikan terkait sertifikat warga di Pulau Rempang. Ia juga meminta untuk TNI Polri bersikap humanis dalam menjalankan pengamanan di Pulau Rempang. Kemudian masa aksi juga meminta apabila masih ada warga Rempang yang masih ditahan untuk segera dibebaskan. Dikatakan olehnya, semua tuntutan sudah diterima oleh pemerintah kabupaten atau Pemkab Garut. Ia juga mengatakan dalam waktu dekat akan merapat ke Bandung, Jawa Barat untuk melanjutkan aksi serupa. Rencananya, aksi serupa tersebut akan digelar pada Selasa 26 September 2023 besok. Nah ini saat ini saya sedang berada bersama dengan Pak Ahmad Wildan. Gimana aksi hari ini? Alhamdulillah kita bisa membuktikan kepada orang yang mencibir di luar sana. Sebab penggembosannya kita akan aksi anarkis. Alhamdulillah bisa dibuktikan dengan mata kepala telanjang. Kita aksi damai ditutup dengan tausiah dari Habibana Basim dan ditutup dengan doa. Alhamdulillah. Apa saja yang disampaikan di depan gedung DPRD ini? Yang paling inti kita mendoakan moral spirit untuk perjuangan warga kita sebangsa setanah air yang di Pulau Rempang sana. Semangat juang, mudah-mudahan diberikan keberanian, kesabaran untuk mempertahankan tanah airnya. Dan di antara tuntutan untuk pemerintah daerah yang pertama untuk Pak Jokowi, Pak Presiden, tunaikan janji kamu waktu kalian kampanye di pulau sana. Beliau mengatakan dalam waktu 3 bulan akan sertifikat Pulau Tua Rempang. Yang kedua untuk TNI dan Polri, bergaya humanis. Yang terakhir untuk Pak Kapolri, warga yang Rempang yang ditangkap supaya segera dibebaskan. Itu 3 tuntutannya. Ya. Tadi tuntutan berupa berkat disampaikan ke DPRD. Udah diterima begitu ya? Kita tuntutannya mohon Kepala Bupati dan Ketua DPRD untuk disampaikan pertama untuk Pak Presiden, yang kedua untuk DPR RI sana. Jadi masyarakat itu merasa terpanggil juga begitu ya? Sebangsa setanah air kita terpanggil. Setelah ini akan ada aksi lanjutan? Kita dapat undangan dari Bandung. Kalau kita akan pergi ke Bandung. Untuk merapat ke Bandung. Kapan itu? Besok. Besok ya? Oke. Jadi berapa jumlah orang yang akan berangkat ke Bandung? Dari Garut kita kondisional. Siapa yang ikut? Sebab kita tanpa ada uang bensin dan uang saku lillahi ta'ala. Oke, siap. Yang ini, itu perkiraan sampean berapa? Saya nggak ngitung. Saya ngitung. Gitu. Kadang-kadang dalam estimasi banyak, tapi nggak tahu ini ada berapa. Nama lengkap? Nama lengkap? Muhammad Jalaluddin. Muhammad Jalaluddin. Siap. Konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau masih menjadi perhatian publik hingga Presiden Joko Widodo. Menyikapi hal tersebut, dikabarkan Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya membahas soal konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023 hari ini. Diketahui saudara, sejumlah menteri telah merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah menteri yang tampak hadir, di antaranya ada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Siti Nurbaya, kemudian ada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Hal itu dibenarkan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya. Sementara itu, Bahlil belum mau menjelaskan soal rapat yang akan diikutinya. Ia mengatakan penjelasan akan diberikan setelah rapat selesai.
Sebelumnya diberitakan saudara bentrokan terjadi antara warga Pulau Rempang dengan tim gabungan aparat penegak hukum pada Kamis 7 September 2023 lalu. Bentrokan ini terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut. Dari kisruh tersebut, pihak kepolisian telah mengamankan sekitar 43 orang. Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rempang tersebut. Pemblokiran kemudian dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan masuk menuju Rempang. Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau rencananya akan direlokasi oleh Badan Pengusahaan atau BP Batam. Sebelum kita melanjutkan orator aksi di gedung DPRD ini, sebelum itu kita ucap bersama deklarasi damai sebagaimana bentuk bahwa apa yang telah terjadi di luar sana tidak akan terjadi di wilayah Kabupaten Ciamis. Kita memang beda lembaga, tetapi kita satu hati dan kita lahir berdiri di wilayah Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu, kita dihadiri oleh para ketua lembaga LSM semua di sini. Ikuti apa yang saya deklarasikan untuk seluruh teman-teman. Setelah itu baru kita orator. Ini sebagai bukti kepada TNI dan Polri. Jangan khawatir kita turun. Jangan khawatir kita bersatu. Halo, selamat sore saudara. Live Breaking News kembali menjumpai Anda bersama saya, Sandi Yuanita. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Ciamis, Jawa Barat menggelar aksi solidaritas untuk warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau di depan gedung DPRD Ciamis pada Senin 25 September 2023. Masa aksi juga menyampaikan sejumlah aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah kabupaten atau Pemkab Ciamis. Sebelum menggelar aksi solidaritas untuk Rempang, masa aksi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lokasi, terlihat saudara ratusan massa aksi sudah berada di depan gedung DPRD Ciamis. Mereka mengenakan atribut lengkap dari lembaga masing-masing. Tampak sejumlah aparat kepolisian juga sudah berjaga di depan gerbang gedung DPRD Kabupaten Ciamis. Terlihat seorang pria memimpin aksi solidaritas bela Rempang tersebut. Terdengar ia memimpin pembacaan sejumlah aspirasi yang ingin disampaikan dan diikuti seluruh massa aksi. Di antaranya, mereka meminta aparat keamanan tidak perlu khawatir dengan turunnya massa aksi. Kemudian, massa aksi juga menyampaikan siap menjalin komunikasi yang baik antar lembaga dan organisasi terkait. Massa aksi juga menyatakan mendukung TNI Polri dalam hal penegakan hukum terutama untuk warga di Pulau Rempang. Mereka mengaku tak ingin kejadian serupa terjadi di Kabupaten Ciamis. Dikabarkan saudara, selain di Kabupaten Ciamis, aksi solidaritas untuk warga Rempang juga digelar oleh masyarakat di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di tengah aksi solidaritas bela Rempang di sejumlah daerah tersebut, dikabarkan Presiden Joko Widodo juga mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya, yakni untuk membahas konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023. Rempang, kejadian Brebes, kejadian Gorontalo terjadi di Ciamis, terjadi di daerah Tatargaluh Ciamis ini. Itu aja barangkali Pak Kapolres dan rekan-rekan yang lain, kami sekali lagi nitip bahwa Tatargaluh harus tetap kondusif, harus tetap aman dan damai, meskipun kita berbeda pilihan dalam hal lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dari rekan-rekan PP Pemuda Pancasila. Takbir! 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 Merdeka! Pancasila! 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 Alhamdulillah, alamin. Kita berkumpul di sini tanpa membedakan atribut, tanpa membedakan seragam, tanpa membedakan apa-apa. Kita di sini satu, membela siapa? Membela rakyat NKRI yang sekarang lagi terdolimi. Tapi mudah-mudahan Ciamis tetap kondusif. Karena alhamdulillah sementara ini Pak Kapolres, untuk Ciamis semua kondusif, pemerintahannya alhamdulillah baik.
tidak ada investor yang dapat mengisarakan rakyat untuk di Ciamis. Kita aplaus buat pemerintahan Kabupaten Ciamis. Tapi kita juga tidak akan tinggal diam ketika di Ciamis terjadi sama kayak di Rempang. Tapi mudah-mudahan insya Allah tidak akan pernah terjadi untuk di Ciamis. Jadi untuk saudara-saudara pemuda Pancasila mungkin yang mewakili yang sudah hadir di sini, kita sepakat untuk hari ini kita aksi damai, kita bersatu membela keluhan, keresahan masyarakat khususnya yang ada di Rempang. Kita satukan kekuatan, satukan pemahaman untuk siapa? Untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Juga untuk kemajuan Tatargalu, mohon kepada pihak pemerintahan tadi sudah disinggung sama senior-senior, mudah-mudahan ketika ada investor, libatkan semua masyarakat, libatkan semua organisasi biar jelas, biar di Ciamis ada keterbukaan. Jadi tidak ada yang saling salahkan. Kita satu untuk NKRI, jangan sampai kebijakan-kebijakan pemerintah menyengsarakan rakyat. Itu mudah-mudahan di Ciamis tidak akan pernah terjadi. Insya Allah Kapolres, kami sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk bisa konsisten lagi. Kalau memang masih satu tujuan untuk membela rakyat. Mungkin dari pemuda Pancasila cukup sekian. Sebelum ditutup, ayo kita bagikan salam perjuangan. Pancasila, 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 merdeka, takbir, takbir, takbir. Kita berbeda tapi kita satu. NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka selanjutnya Aksi solidaritas bela Rempang masih terus berlanjut pada Senin 25 September 2023. Selain digelar di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, aksi solidaritas juga dilakukan oleh warga di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Diketahui saudara, aksi bela Rempang ini diikuti oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Garut hingga Organisasi Pemuda Garut. Mereka menggelar aksi solidaritas di depan gedung DPRD Kabupaten Garut. Ketua Aksi Solidaritas yakni Muhammad Jalaluddin membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan aksi damai ini berjalan dengan lancar. Pihaknya juga memberi pesan kepada Presiden Joko Widodo untuk menepati janjinya kepada warga di Pulau Rempang, yakni terkait janji Jokowi yang menyebut dalam waktu 3 bulan akan menyelesaikan terkait sertifikat warga di Pulau Rempang. Ia juga meminta untuk TNI Polri bersikap humanis dalam menjalankan pengamanan di Pulau Rempang. Kemudian masa aksi juga meminta apabila masih ada warga Rempang yang masih ditahan untuk segera dibebaskan. Dikatakan olehnya, semua tuntutan sudah diterima oleh pemerintah kabupaten atau Pemkab Garut. Ia juga mengatakan dalam waktu dekat akan merapat ke Bandung, Jawa Barat untuk melanjutkan aksi serupa. Rencananya, aksi serupa tersebut akan digelar pada Selasa 26 September 2023 besok. Nah ini saya sedang berada bersama dengan Pak Ahmad Wildan. Gimana aksi hari ini? Alhamdulillah kita bisa membuktikan kepada orang yang mencibir di luar sana. Sebab pengebosannya kita akan aksi anarkis. Alhamdulillah bisa dibuktikan dengan mata kepala telanjang. Kita aksi damai ditutup dengan tausiah dari Habibana Basim dan ditutup dengan doa. Alhamdulillah. Apa saja yang disampaikan di depan gedung DPRD ini? Yang paling inti kita mendoakan moral spirit untuk perjuangan warga kita sebangsa setanah air yang di Pulau Rempang sana. Semangat juang, mudah-mudahan diberikan keberanian, kesabaran untuk mempertahankan tanah airnya. Dan di antara tuntutan untuk pemerintah daerah yang pertama untuk Pak Jokowi, Pak Presiden, tunaikan janji kamu waktu kalian kampanye di pulau sana. Beliau mengatakan dalam waktu 3 bulan akan sertifikat Pulau Tua Rempang. Yang kedua untuk TNI dan Polri, yuk bergaya humanis. Yang terakhir untuk Pak Kapolri, warga yang Rempang yang ditangkap supaya segera dibebaskan.
Itu 3 tuntutannya. Ya. Tadi tuntutan berupa berkas disampaikan ke DPRD. Udah diterima begitu ya? Kita tuntutannya mohon Kepala Bupati dan Ketua DPRD untuk disampaikan pertama untuk Pak Presiden, yang kedua untuk DPR RI sana. Jadi masyarakat itu merasa terpanggil juga begitu ya. Sebangsa setanah air kita terpanggil. Setelah ini akan ada aksi lanjutan Kita dapat undangan dari Bandung. Kalau kita akan pergi ke Bandung. untuk merapat ke Bandung. Kapan itu? Besok. Besok ya. Oke. Jadi berapa jumlah orang yang akan berangkat ke Bandung? Dari Garut kita kondisional. Siapa yang ikut? Sebab kita tanpa ada uang bensin dan uang saku lillahi ta'ala. Oke, siap. Yang ini, itu perkiraan sampean berapa? Saya nggak ngitung. Saya ngitung. Gitu. Kadang-kadang dalam estimasi banyak, tapi nggak tahu ini ada berapa. Nama lengkap? Nama lengkap? Muhammad Jalaluddin. Muhammad Jalaluddin. Siap. Konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau masih menjadi perhatian publik hingga Presiden Joko Widodo. Menyikapi hal tersebut, dikabarkan Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya membahas soal konflik di Pulau Rempang pada Senin 25 September 2023 hari ini.